data di mana keilahiannya itu masuk ke dalam Yesus. Tunjukkan. Filipi 2:5-11. Apa itu? Apa? Dia memakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya. Rupa, baik. Apa yang dia sampaikan, rupa. Sedang aku tanya sama kau, apakah Yesus pernah melihat Bapa? Pernah? Nah, mana datanya melihat Bapa dia? Mana? Ya kan, aku dalam dia, dia dalam aku. Kami ada Aku dalam dia, oke. Aku dalam dia. Begini Kepas ya. Nabi Isa itu kalamullah, disebut kalamullah. Perkataan Allah itu langsung sampai kepada Nabi Isa tanpa melalui perantara. Nabi Muhammad melalui perantara, malaikat Jibril. Oke, perkataan Bapa itu atau Allah itu langsung diwahyukan kepada Yesus. Makanya Yesus langsung menyampaikan kepada Bani Israel. Nah, hei Bani Israel, apa yang aku sampaikan kepada kalian ini datangnya itu dari Bapa. Makanya aku dan Bapa adalah satu perkataan, bukan satu keilahian. Nah, ketika kalau kalian tidak percaya, akan kutunjukkan kepada kalian. Langsung dia meminta kepada Bapa, Bapa berikan mujizat kepadaku agar mereka percaya perkataanku, membangkitkan orang mati. Itu ditunjukkannya. Tetapi keilahiannya tidak masuk ke dalam diri Yesus. Kalau keilahiannya masuk ke dalam diri Yesus, berarti babak belurlah di dalam kandungan semana. Ketika Yesus di dalam kandungan, apakah keilahian juga masuk? Tidak kan? Tidak kan, perkataannya iya. Makanya firman telah menjadi manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Perkataan itu bersama-sama dengan Allah. Perkataan bersama. Contoh, aku sama kau Kepas. Kau berkata, aku berkata. Kita sama-sama berkata nggak nih? Sama-sama kan? Beda. Oke. Enggak. Ya ini kan kita sama-sama bicara kan? Sama-sama bicara kan? Sama kan? Nah, sama. Apakah hakikat kita juga sama di sini? Sama-sama manusia. Hakikat kita bersama nggak? Menyatu nggak hakikat kita? Menyatu nggak? Menyatu. Dari mana menyatu? Kau di mana? Aku di mana? Gila kau nih. Kau di mana? Aku di mana? Arah ya, aja kau. Manusia kita kan sama-sama manusia. Iya, tapi kita. Apakah hakikat kita menyatu? Kan perkataan kita yang menyatu di sini, saling berbicara. Iya kan? Tapi hakikatnya apakah kita sama? Menyatu kan tidak. Nah, begitu juga Yesus. Firman-Nya itu jangan keilahiannya, kalian buka ya. Bukan keilahiannya itu masuk ke dalam Yesus, tetapi perkataannya sampai kepada Yesus dan Yesus menyampaikan kepada manusia. Ketika kau melihat aku, kau melihat Bapa. Sama apa yang kukatakan ini sesuai dengan perkataan Bapa. Makanya ketika Yesus ditanya tentang hari kiamat, aku tidak mengetahui. Hanya Bapa yang tahu. Aku tidak mengetahui. Kalau memang keilahiannya itu masuk ke dalam Yesus, sudah pasti dia bisa menjawab tentang hari kiamat. Karena ada keilahian di dalam diri Yesus. Tanpa ada perantaraan. Tidak ada. Perkataan, sekali lagi ya. Firman bersama-sama dengan Allah. Perkataan itu adalah perkataan Bapa yang disampaikan kepada Yesus. Dan Yesus menyampaikan kepada Bani Israel. Benar. Apa yang kusampaikan ini benar datangnya dari Tuhan. Dari Allah. Bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ini benar dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Kalian harus meyakini itu. Karena orang pasti nggak percaya. Mana mungkin pula perkataan Allah bisa langsung kepada kau. Oke, kalian mau bukti apa? Oke, kutunjukkan buktinya agar kalian yakin padaku. Berjalan di atas air, bangkitkan orang mati, agar kalian percaya bahwa saya perkataan itu datang dari Allah, bukan keilahiannya. Catat sekali lagi, bukan keilahiannya. Harus kalian pisahkan itu. Bukan keilahiannya. Ya, harus kau pisahkan itu. Makanya kalau memang Yesus itu benar-benar keilahian masuk dalam dirinya, tunjukkan data di mana dia menciptakan langit dan bumi. Tunjukkan. Mana? Satu data aja. Kejadian 1 ayat 1. Itu Allah Kepas. Sekarang kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus ya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak ada hukum yang terutama. Kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, benar-benar mengikuti Yesus, jalankan hukum yang terutama. Satu-satunya Markus 12:9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, mengesahkan Tuhan tunggal satu-satunya. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya? Kepas? Siapakah? Elohim. Elohim, bukan Yesus berarti kan? Dia itu sendiri tuh. Ya,
macet lo kan. Nah, macam mana? Hah? Kau berarti bukan pengikut Yesus. Berarti kau bukan pengikut Yesus. Aku tanya, Leminho, siapakah Tuhan Anda yang satu-satunya itu kalau Anda benar-benar dikatakan pengikut Yesus dan Anda mengikuti apa perkataan Yesus? Ingat ya, coba tunjukkan apakah dibaptis itu hukum yang terutama? Tidak kan? Tidak kan? Apakah dibaptis hukum yang terutama? Disuruh baptis. Iya, oke. Baptis. Apakah baptis itu hukum yang terutama? Tidak kan? Bukan. Berarti tidak ada hukum yang terutama selain daripada mengesahkan Tuhan tunggal. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang tunggal Anda itu? Siapakah Tuhan yang tunggal itu menurut Anda? Satu-satunya? Allah. Nah, bukan Yesus kan? Ya Allah. Ya, udah selesai. Bukan Yesus. Berarti dia bukan Tuhan. Allah benar. Berarti Anda benar-benar mengikut Yesus. Kenapa Anda Tuhan kan Yesus kalau begitu? Ya kan Yesus juga ada kan di dalam Allah. Gimana? Aduh, Mak Jang, itu tadi perkataan. Jangan kalau seperti Nah, iya, itu Anda makanya. jadikan dua, Bos. Ya perkataan kan di dalam Allah. Perkataan bukan berarti keilahian. Lalu kenapa kalau Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat itu bukan bagian dari Seperti apa yang aku sampaikan ketika orang tidak percaya dengan Yesus ketika dia menyampaikan, "Hei, apa yang kukatakan ini datangnya dari Bapa," kata Yesus. Apa yang kusampaikan kepada kalian ini datangnya itu dari Bapa. Segala perkataanku ini itu datangnya dari Bapa, dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Kemudian orang Bani Israel berkata, "Nggak mungkin," katanya. "Nggak mungkin yang kau sampaikan itu berdasarkan dari Allah." Oh, kau nggak percaya? Baik. Agar bagaimana percaya? Apa buktinya aku buat? Itulah dia meminta kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Salah satunya apa? Membangkitkan orang yang mati. Agar Bani Israel itu percaya kalau ini datangnya dari Allah, bukan dari diri Yesus. Dan itu pun dia meminta. Aku meminta kepada Allah untuk diberikan mukjizat. Bukan, kalau memang dia datangnya itu keilahian masuk ke dalam diri Yesus, sudah pasti dia tidak perlu meminta lagi. Katakan Anda kan Yohanes, aku akan meminta kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa. Meminta. Kalau keilahian langsung masuk, nggak perlu dia meminta, langsung cering, bangkit terus, cering, berjalan di atas air. Ini kan tidak, dia tetap meminta karena perantaraan dia. Kalau Anda sudah mengatakan, kalau Anda mengatakan ada ilahi lain, jangan ada Allah lain, karena Allah itu adalah nama, bukan hakikat, bukan gelar. Jangan ada Allah lain, jangan ada Tuhan lain, jangan ada nama Allah lain. Satu-satunya yaitu Allah. Sama, yaitu sama-sama di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Allah lah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1, Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. As-Sajdah ayat 4, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus, Bos. Mana datanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Mana? Yesus itu bagian dari Allah. Kalau doktrin seperti itu tadilah. Nah, inilah konsep keimanan dulu. Beginilah kalau konsep kemanusiaan dulu, iman dulu baru akal. Babak belur, Bos, babak belur. Sama seperti Leminho. Kenapa Anda dari tadi nggak ngasih pinjam duit sama saya, Leminho? Kenapa? Coba jelaskan. Kenapa Anda tidak mau ngasih pinjam duit? Alasan apa? Pakai akal dia. Pakai akal kan? Nah, itu dia. Pakai akal. Memang seperti itu dulu lah. Akal dulu baru iman, Bos. Kalau berbicara iman, kau transfer duit langsung tanpa bertanya-tanya, tanpa berpikir. Buktinya nggak transfer. Apa yang ada di atas? Akal. Nanti gimana kalau misalnya menagih? Penyesalan kan? Saat aku nggak bayar, apa yang kau rasakan, Leminho? Saat aku nggak bayar? Ketika Anda menagih, menyesal kan? Menyesal, ya udah. Begitu juga nanti kalian di kekristenan. Penyesalan itu terakhir nanti akan datang. Sekarang bisa. Ternyata kalian mati. Ternyata Yesus bukan Tuhan, kalian akan disiksa. Menyesal, Bos. Nih, Blender. Nah, Yesus ikut menciptakan nih. Mana? Yohanes 1 ayat 3. Dan kok hilang? Dia itu siapa? Yohanes 1 ayat 3 ini di sini buktinya ini. Assalamualaikum, Kang Dito, Bang Andi.
Coba. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Hadi. Ini miracle ini Kristen ya? Miracle. Kristen dia ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Miracle Kristen kan? Iya, betul. Oke. Gurunda, naik Gurunda. Ada Gurunda di bawah. Mana Yesus pencipta? Lemin lo mana? Segala sesuatu terjadi oleh Dia. Siapa Dan Dia itu? Tanpa Dia Siapa Dia itu? ada Dia itu siapa? Hah? Firman. Firman itu apakah Tuhan? Oke, kita tanya. Sekarang begini. Perkataan. Yesus Tuhan. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu Oke, baik. satu hal pun Apakah- yang Lemin lo. terjadi. Berarti gini ya, apakah Yesus Tuhan? Apakah Apakah Yesus Tuhan? Hah? Dia Apakah ada di Yesus- dalam Tuhan. Dia ada. Enggak, sekarang gue tanya dulu. Ingat ya, kalau Anda tidak menjalankan hukum yang terutama dari Yesus, mengesahkan Tuhan, berarti kalian bidat. Kalian bukan pengikut Yesus. Kan tadi sudah saya katakan, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada hukum yang terutama. Satu-satunya hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan. Inilah jahatnya pendeta. Inilah jahatnya. Di Markus 12:29 itu, hukum terutama mengesahkan Tuhan. Kemudian, kasihilah Tuhanmu. Ketiga, kasihilah manusia. Tetapi pendeta semua selalu meninggalkan hukum terutama mengesahkan Tuhan. Langsung masuk kasihilah Tuhanmu. Inilah jahatnya. Tetapi yang terutama, yang teratas itu adalah mengesahkan Tuhan tunggal satu-satunya. Kalau Anda benar-benar pengikut Yesus, pertanyaannya, siapakah Tuhan Anda yang tunggal itu? Allah. Nah, Allah, bukan Yesus kan? Ya, perkataan itu ada di dalam Tuhan. Aduh, Mak Atuh. Jang, Gimana sekarang sih? saya tanya, Anda Tuhan yang tunggal itu siapa? Allah. Udah, bukan Yesus. Kalau Anda sampaikan Yesus itu berarti ada dua. Dan kalau Anda, kalau bahasa Indonesia, ketika satu-satunya Anda mengatakan ada dan, berarti ada dua enggak? Kalau Yesus yang disebut manusianya memang bukan Tuhan, tetapi perkataan itu ada di dalam Tuhan. Perkataan, sekali lagi tadi udah saya jelaskan ya. Jangan samakan perkataan dengan keilahian. Jangan samakan. Anda bersama-sama, oke, Leminho dan saya lagi berkata-kata. Berarti perkataan kita ini sama-sama nggak? Sama-sama berkata ya? Sama-sama. Benar? Sama-sama. Apakah hakikatnya kita ini sama? Apakah hakikat kita ini saling bersamaan? Saling bersamaankah hakikat kita? Tidak. Tidak, ya udah begitu juga. Perkataan itu sampai kepada Yesus. Apa yang aku katakan datangnya dari Bapa, bukan hakikatnya. Apakah ada hakikatnya Allah itu masuk ke dalam Yesus? Tunjukkan data di mana ada hakikatnya Allah itu masuk ke dalam Yesus. Mana datanya? Keilahian Allah itu ada di dalam Yesus. Mana? Ya, perkataan itu kan keilahian, Bos. Beda bos, kata dosa. Ini ku analogikan ya. Tadi kan sudah ku katakan, perkataan kita ini saling bersama. Kita berkata-kata ini bersama. Tetapi hakikat kita apakah saling bersama? Kan tidak, terpisah kan? Terpisah, begitu juga, sama. Perkataannya sama, apa yang dikatakan Allah itu sampai kepada Yesus. Segala perkataanku datang dari Bapa. Bukan dari diriku sendiri. Itu disebut juga Nabi Sakalumullah. Paham ya? Paham sampai situ? Nggak sama kan? Kita juga sama analoginya. Hakikat kita, hakikat Leminho dan hakikat Blender tidak saling bersama. Hanya perkataan kita ini saling bersama. Kita berbicara saling bersama. Tetapi hakikatnya kita tidak bersama. Kau di mana, aku di mana. Terpisah. Begitu juga Allah. Perkataannya sampai kepada Yesus. Jelas ya? Sampai situ jelas, jangan dipaksakan. Anda tadi, kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kalian bukan pengikut Yesus. Clear? Karena tidak menjalankan hukum utama. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengesahkan Tuhan. Kasihilah Tuhanmu sama hablum minallah. Dengan cara apa? Sholat, puasa, zakat. Baru kasihlah manusia dengan cara apa? Saling tolong menolong, saling memberi. Itu dia, mengesahkan. Blender. Ini kayaknya ini kesalahan Anda di sini nih. Yesus itu bukan menerima kalamullah ya.
Yesus. Aku bicara adalah Nabi Isa. kalimatullah. Aku itu bicarakan Nabi Isa, bukan Yesus, bos. Ya, Isa itu kalimatullah, bukannya kalamullah ya. Iya, itu bicara Isa. Sekarang kan aku sampaikan firman. Tadi bicara firman. Anda katakan firman itu Tuhan nggak? Tuhan nggak Coba firman nanti itu? coba dipelajari apa bedanya Iya. kalamullah sama kalimatullah nanti. Iya, perkataan kalimat, perkataan kan? Perkataan juga kan? Ada perbedaan kalimatullah sama kalamullah. Aku nggak bicara Nabi Isa, aku berbicara Yesus. Kalau kita pelajari Aku berbicara di situ. Yesus ini sekarang. Anda samakan firman itu dengan keilahian. Ini salahnya, bos. Jangan keilahian itu dimasukkan ke dalam Yesus. Jangan, nggak ada datanya. Tunjukkan datanya di mana keilahian itu masuk ke dalam Yesus. Mana? Kalau keilahian masuk ke dalam Yesus, benar. Yesus adalah Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi tunjukkan data satu aja di mana keilahian itu masuk ke dalam Yesus. Tunjukkan. Mana datanya? Ada nggak? Ya udah dibilang perkataan itu kan Perkataan udah inilah perkataan itu kan perkataan terpisah, ilahi bos. bersifatnya kan ilahi gimana? Aduh, kok dari mana Anda mengatakan sifatnya ilahi perkataan itu? Memang di dalam diri Allah ada perkataan dan keilahian. Benar. Hakikatnya keilahian dan perkataan benar. Tetapi ketika Allah berkata dengan kau, contoh nih, misalkan Allah itu berkata-kata dengan kau, dengan limu berkata ini langsung, apakah keilahian juga masuk ke dalam dirimu? Masuk. Apakah keilahian itu bersama denganmu? Ketika Allah itu berkata-kata denganmu, apakah keilahian itu bersama-sama denganmu juga? Leminho. Oh ya enggak. Ya Itu udah, yang ya dimaksud udah. karena itu yang Ya udah selesai. Allah sampaikan kepada saya adalah Ya kalamullah. udah, begitu juga Yesus. Enggak, Yesus beda, Yesus Allah. Kalau Allah mengatakan kepada saya itu kalamullah. Iya, tapi kan terpisah, bos. Terpisah. Jangan kau jadikan satu. Terpisah, bos. Perkataan itu semua, segala perkataan orang di sana, perkataan presiden sampai kepadamu. Apakah juga hakikatnya sampai kepadamu? Kan tidak, terpisah. Terserah. Tapi prinsipnya begini, aku nggak mau debat kusir Lemenho. Yang paling utama dari kejadian sampai dengan wahyu di dalam kitab kalian, tidak ada hukum yang terutama kecuali mengesahkan Tuhan. Jadi, kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, esahkan Tuhan. Tuhan itu tunggal, tidak ada yang lain, tidak ada ilah lain. Oke, Satu-satunya. ya, saya setuju Ya, aja. satu-satunya. Kalau Anda Sampai mengatakan ada dua, berarti kalian bidat, sesat. Makanya di sini ya, Saya seandainya setuju, saya tunggu setuju. Leminho. Seandainya kalian tidak mengikuti Yesus, ya, tidak mengikuti Yesus, dan kalian mengatakan ada ilah lain, berarti benar apa yang dikatakan Yesus di Matius 7, 21 dan 23. Ketika kalian berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat atas namamu, bermujizat atas namamu, kami telah mengusir setan atas namamu? Apa kata Yesus? Hei Kristen, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Kalian tidak mengikuti perkataanku, yaitu mengesahkan Tuhan. Karena kalian tidak mengikuti aku. Hukum yang terutama untuk menjadi pengikutku adalah mengesahkan Tuhan. Tapi ketika kalian mengesahkan Tuhan, Yesus mengatakan, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Selesai. Itu urusan kalian. Assalamualaikum, Gurunda. Selesai udah kan? Apa mau dibilang lagi Leminho? Itu kalian lah itu. Berarti kalian bidat, sesat. Jangan Assalamualaikum, Gurunda. Brand. Waalaikumsalam warahmatullahi marah. wabarakatuh. Bukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan marah, Mirakel. Kok marah? Cuma congor agak keras, baru makan daging, bos. Dari tadi Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dito. Bang Juma lebih Lanjut, garang lanjut. lagi. Lebih garang lagi Bang Juma daripada aku. Bukan marah, itu namanya keras, tegas. bukan ngarang, ngarang. Kalau saya ngomong sambil ngunyah batu karang, kalau saya nggak bagus. Jangan suka ngarang, makanya jangan suka berhayal. Lanjut Bang Juma. Berhayal pula. Kebenaran lo itu. Lanjut. Enggak. Kebenaran Di mana lah mana? karangan? Aduh. Di mana karanganku? Coba tunjukkan karangan. Di mana karangan aku? Disambungkan ayat 1 ke ayat 1 tak ada hubungannya, kan ngarang itu namanya. Di mana yang salahnya? Di mana salahnya coba? Ya semua salah lah. Udah Bang Blender istirahat dulu aja. Ada Enggak, tunggu dulu. Aku mau minta pernyataan di mana salahnya pernyataan aku. Dan Di nyerocos mana dari salahnya tadi Mirakel? Coba sebutkan dulu. Buktikan dulu. Kamu bilang tadi hukum yang terutama yaitu Ya. hanya kepada Tuhan Esa. Lalu Ya. kamu mengatakan
Kalau Yesus bukan Tuhan, di mana ayatnya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Astaga. Sekarang mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Banyak. Mana? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Satu-satunya kitab yang ada pengakuan Tuhan cuma Al-Quran. Innani anallah. Akulah Tuhan. Akulah Allah. Tidak Tuhan selain aku. Mana sekarang pernyataan Yesus mengatakan diri aku Tuhan? Di mana di situ? Pengakuan, boy. Pengakuan Oke, diri kamu tadi Tuhan. bawa ayat. Oke, kamu tadi gini aja Blender. Kamu tadi kan bawa ayat. Di mana di situ Allah berfirman? Siapa tahu siapa yang bilang itu perkataan Allah? Siapa? Firman itu apa? Apa arti firman? Hah? Menurutmu Anda apa? yang membuat statement, aku mau tahu dulu perkataanmu tuh. Firman itu apa? Jangan asal ngomong. Kamu tadi ngomong itu Ya iya, aku Allah. mengatakan perkataan. Nah, sekarang Gimana? firman itu apa? Gimana? Menurutmu, Gini, menurutmu Blender. dulu. Firman itu apa? Begini Blender, kamu tadi mengatakan menyampaikan satu ayat bahwa Allah mengatakan di mana di situ yang mengatakan Allah berfirman. Sebelum aku jawab, aku minta pemahaman dulu. Jangan sampai salah. Sebelum aku menjawab, coba firman itu menurutmu apa? Menurut ejaan bahasa Indonesia perkataan. Perkataan clear ya. Menurut ejaan bahasa Indonesia Dan menurutmu, menurut imanmu, menurut Yohanes 1 ayat 1 firman itu adalah Allah. untuk apa aku menjelaskan? Berantem nanti kau nggak akan percaya kalau kayak gitunya. Enggak perlu ku jelaskan sama kau. Kalau kau mengatakan firman itu Makanya adalah kau jangan Allah. ngarang. Kamu bilang tadi dalam Al-Quran Allah berkata. Baik. Sekarang begini. Di mana di situ dikatakan Allah? Ku ikutin berkata? kau. Tunjukkan dulu. Firman Tunjukkan satu pada ayat dalam mulanya. Benar, Al-Quran. sebentar. Ku ikutin kau. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Berarti bukan Yesus ya? Bukan ya? Bukan kan? Gak usah dulu ngebahas kemana-mana. Nah, Kau tadi bilang macet. Al-Quran itu perkataan Berarti Allah. bukan Yesus. Di mana di situ mengatakan bahwa Nggak perlu ku Al-Quran jawab. itu Nggak perkataan perlu ku Allah. jawab. Ayo, tunjukkan dulu. Nggak perlu. Karena apa? Firman menurut kau itu adalah Allah. Jadi nggak Jangan perlu ku jawab, ngarang bos. dulu. Nggak perlu ku jawab lah. Ngapain ku jawab? Begaduh kita nanti. Karena pemahaman kau firman itu adalah Allah. Jadi seolah-olah Allah Itu bukan pemahamanku. Itu pemahaman kau, iman kau. Itu tertulis. Tapi kalau kau Itu sepakat, tertulis. kalau kau sepakat percaya dengan apa yang tertulis, firman itu adalah perkataan. Iya, kau yakinin firman itu adalah perkataan, ku jawab. Tapi kalau di hati kau firman itu adalah Allah, ngapain ku jawab, bos? Di mana tertulis rupanya firman adalah perkataan? Di mana? Loh. Jadi Allah berfirman. Di mana ayatnya? Tunjukkan ya. Allah berfirman. Apanya kau nih? Di mana di situ dikatakan? Ya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah bersama dengan pada mulanya firman bersama dengan Allah. Kalau kau mengatakan firman itu adalah Allah, babak belur lah kau, berarti bukan Yesus, bos. Bukan saya yang mengatakan itu. Jadi, ada ayatnya. Aduh. Nah, apa dasar kau Yesus itu Tuhan? Kalau gitu, apa dasar kau Yesus itu Tuhan? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Kecuali Apa masalahnya? mirakel, kecuali pada mulanya firman bersama-sama dengan Yesus. Boleh? Atau Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Merujuk kepada Yohanes 1:14. Firman telah menjadi Yesus. Boleh? Kuterima itu. Tetapi kan firman telah menjadi manusia. Seolah-olah firman itu adalah Allah menjadi ke manusia. Berarti semua manusia di bumi ini adalah Tuhan kalian. Aduh, Itu dia. belum cocok kau bicara Blender. Blender disalahkan kau. mencret kau. Cocok. Mencret kau dah. Lanjut kau cuma. Ngobrol dengan aku. Mencret kau dah. Nggak cocok. Iya, firman itu apa dulu? Bang, firman Yohanes itu 1 apa? ayat 1 kan ada jawabannya Bang Juma. Enggak, Apa saya masalahnya? saya tidak tanya di mana tertulis firman. Saya tanya sama saudara, firman itu apa? Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Oke, jadi firman adalah Firman adalah Allah. Terus oke, baik. Matius 4 nomor 4. kita baca. Kan Baca gitu. silakan. Iya, baca. Jangan baca. kita Iya, baca, bernarasi Enggak, baca ngarang-ngarang aja, gitu. baca. Jangan kayak ini, kok kayak perempuan ya. Baca aja langsung. Matius berapa? Mate meja. Matius berapa? Matius, Bang, Matius. Makanya jangan kayak Matius berapa? kewanitaan Anda. Diskusi itu jangan Matius kayak 4 kewanitaan. Nomor 4. Ayat 4. Kita baca. Nomor. Jangan ke Islam-Islaman lah, pakai nomor aja.
Jangan gini Bang Juma. Jangan Nomor Islam 4, itu nomor 4. Abad ke-78 loh. Jangan Nomor ngangkat dua. lah. Oh, ada kata ayat rupanya di dalam kitabmu, kau menggunakan dasar ayat itu. Ada. Ya ada dong. Gimana Ayat, sih? coba kamu tunjukkan kata ayat di dalam kitabmu. Kok kayak perempuan Pakai ya? aja pakai Sikit-sikit ayat, ketemu. Bang Juma. Iya, tapi itu bukan kitab suci kan? Iya tahu HP aja pakai ayat kok. Iya, tapi Nggak itu apa-apa bukan lah kitab pakai suci. ayat. Itu bukan kitab suci. Ya nggak apa-apa bagi pendusta, pembohong, penyesat nggak apa-apa. Manusia aja yang bilang bilang- Tuhan. Baca. Gini Bang Juma. Ya, baca. Yang bilang Baca, ini baca. bukan kitab suci siapa? Saya barusan. Yesus juga. Bukan. Yesus, Ya, kalau Yesus tidak mengenal kitabmu. Yesus tidak mengenal kitab kamu itu. Kayak Jangan perempuan ngarang, dia. Bang Juma. Kayak Jangan ngarang. perempuan dia. Kayak Malu kita. waria lagi haid. Malu kita. Sedikit-sedikit Katanya Bang ketawa. Juma, Lu kok ini malu? berapa orang loh? Ini 1,3 pelajaran loh samamu. yang tahu. Hei, Yesus tahu nggak Bibelmu itu? Nggak paham. Alkitab kan bicara kita Bang Juma ini gimana? sih? Kayak waria lagi gombal Oke, laki-laki. kita baca Kenapa? ya. Kita baca ya. Mari Ya, silakan. baca. Silakan kau baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus? Dari setiap firman yang keluar. Firman tadi apa? Menurut Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Terus? Oke, coba kau ganti kata firman di Matius 4 nomor 4. Coba. Apa hubungannya dengan Matius 4 Loh, ayat 4? tadi kau katakan bahwa firman itu adalah Allah. Sekarang kau baca Bukan Matius saya 4. yang mengatakan Bang Juma. Aduh. Iya, sekarang kamu baca Matius 4 pakai kata Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap Allah yang keluar dari mulut Allah gitu. Gitu. Bang, Matius 4 sama Yohanes 1 sama. Sama dong. Waduh. Ketawa lagi. Kayak waria lagi haid. Bahaya udah. Ini gimana sih Bang Juma ini? Kenapa kau Saya katakan pikir tidak lebih sama? cerdas juga, rupanya sama juga rupanya. Aduh. Ini kayaknya waria memang ini kawan. Hei, Sama katanya Yohanes 1 coba, ayat 1 dengan Matius 4 ayat 4. Coba saya ketawa tanya. loh di bawah. Coba saya tanya samamu. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 8:42, apa kata Yesus? Aku datang dan keluar dari Allah. Dan ku datang bukan atas kehendakku sendiri. Pertanyaan saya samamu, yang keluar dari Allah berupa Yesus itu apa? Firman atau apa? Iya, apa hubungannya dengan Yohanes Enggak, 1? kutanya dulu samamu. Yohanes 8:42 itu yang keluar dari mulut Allah ketika Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Allah. Siapa yang keluar dari Allah ini? Siapa yang keluar dari Allah? Yesus kan berkata di situ. Terus masalahnya apa? yang keluar dari Allah itu apa? Aku datang dan keluar. Aku datang dan keluar dari Allah. Yang keluar ini apa? Yang keluar itu kan Yesus yang berkata. Iya, yang Berarti keluar Yesus keluar yang dari keluar, Allah. kan begitu masalahnya. Yang keluar, iya, Yesus ini apa? Yesus itu adalah firman. Berarti yang Matius 4 nomor 4 yang keluar dari mulut Tuhan itu apa tadi? Firman. Terus? Ya, jadi kalau Yesus adalah firman dan Yesus adalah Tuhan, berarti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan yang berupa manusia itu adalah Kok jadi seperti itu sih Bang Juma? Aduh, saya pikir ayat yang satu dengan ayat yang lain mau Gila disama-sama. ketawa dia nih. ya, ini kayak Karena saya lucu loh melihat gangguan kalian, seks kayaknya orang ini. Enggak, serius, saya ketawa Dia sendiri melihat. lebih dominan suka sama lelaki kayaknya gayanya. Saya bilang samamu, Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 42. Aku keluar. Kau katakan Yesus itu firman yang adalah Allah itu sendiri. Yesus mengatakan aku keluar dari Allah. Bahkan dijelaskan dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Matius 4 nomor 4 itu juga ucapan Yesus. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Bapa. Berarti Bang Suma adalah apa yang keluar dari Bapa?
Aku datang ke dunia ini keluar sebagai apa dari Bapak Bang Zumanya ini? Keluar sebagai terlalu lama otakmu pensiun, kawan. Saya Inilah mau dengar kamu, Bang Juma. Saya mau dengar kamu dulu berceramah. Lu kok ceramah? Oh, memang Anda Yes. gangguan. Anda berobat psikiater. Anda Kepayu kali. ini ada iya. Caramu berbicara, Bung. Saya ini orang psikolog. Saya ngerti kau caramu tuh ngomong, ketahuan cara diskusimu itu. Sudah jelas-jelas. Yohanes 8:42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus mengatakan manusia adalah firman yang keluar dari Bapa. Bedanya saya dengan Yesus apa coba? Siapa rupanya yang keluar dari Bapa? Menurut Yesus segala firman Apa yang rupanya ada keluar dari Bapa, Bang Juma? firman kan tadi guru saya bertanya samamu. Kan tadi Bang Yang Lede mana? bertanya samamu. Loh, Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Bapa. Matius 4 nomor 4. Siapa bilang itu? Loh, yang tadi kamu jawab itu apa rupanya? Yesus ini kau bilang Tuhan. Terus? Ya, mana dalilnya Yesus Tuhan? Kau lari ke Yohanes 1 nomor 1 kan? Yohanes 1 nomor 1 itu firman Tuhan, perkataan malaikat atau ucapan Yesus? Itu perkataan Yohanes. Ayo. Oh, kalau Matius 4 nomor 4 perkataan siapa? Perkataan Yesus. Terus masalahnya apa? Valid mana? Valid mana? Yohanes atau Sama-sama ucapan valid. Yesus? Sama-sama Sama-sama valid. valid. Oke, sama-sama valid. Sekarang yang patut dan yang harus dipercaya menurut Tuhan, Yohanes atau Yesus? Gak ada dibanding-bandingin itu, Bang Oh, Juma. ada Itu dong. kamu aja yang bandingin. Ada dong. Ada Di dong. mana? Astagfirullahaladzim ya Allah. Inilah kalau kewanita-wanitaan kayak gini. Di dalam Yohanes 3 Bang nomor Juma. 16. Yohanes 3 nomor 16. Inilah begitu rupanya besar ini? begitu besar kasih karunia Karena begitu Tuhan besar kasih kurnia- Allah akan ya. dunia ini. Sehingga Terus dia apa hubungannya? kan kau bertanya Encong. Jadi saya jawab. Iya, apa Sehingga hubungannya, Encong lu? diam dulu Aduh. Encong. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang dimaksud di situ? Yohanes atau Yesus? Hah? Ular macam apa kau ini? Siapa anaknya? Yohanes atau Yesus? Menurut Yesus, manusia itu semuanya berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau kau menyembah firman, sembahlah itu bom-bom karena dia juga firman menurut Yang Yesus. mana? Yang mana menurut Yesus semua yang keluar dari mulut Allah itu adalah manusia mana? Yohanes yang saya baca, yang kau baca tadi Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, bukan. iya, tetapi Aduh. tetapi Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terus maksudnya apa itu? dari mana manusia jadi dari setiap manusia itu dari firman? Lah itu ucapan Yesus, Bahlul. Yesus yang mengatakan berbicara itu. tentang makanan, makanya aduh gimana sih? Yang makanan di situ roti, yang Juma, firman apa? Juma. Apa orang ini? Dalilnya jelas sekali di sana. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Tuhan ini Tuhan atau bukan? Ular macam apa kau ini? Woi, Waduh. Kamu yang nggak paham apa? firman yang keluar dari mulut Tuhan ini apa? Iya. Iya apa? Perkataan yang keluar dari perkataan. mulut Allah. Perkataan. Terus ketika apa Yesus hubungannya perkataan yang tunggu sebentar. Apa hubungannya perkataan yang di Matius 4 dengan Yohanes
1 ayat 1. Apa hubungannya? Loh, tadi kamu yang memaknai firman yang adalah Allah itu sendiri, kau artikan sebagai Tuhan. Kan Saya lucu. bukan memaknai, saya nggak ada tambah-tambahin maknai. Kan loh. kamu ditanya Saya hanya tadi, membacakan. guru saya bertanya, mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Kau lari ke Yohanes 1 nomor 1. Padahal Iya, di situ- terus? Lah, Matius 4 nomor 4 mau ke kemana kan? Jadi mau disamakan itu dengan Yohanes 1 ayat 1 gitu? Harus wajib baca nomor 14-nya. Ketawa lagi encong ini. Baca nomor 14-nya Gimana encong. sih? Masa? Hei, nomor 14-nya coba kau baca. Baca nomor 14-nya. Yohanes 1-mu itu. Baca. Baca. Waduh. Baca kok waduh pula. Pakai ludah dulu. Kau baca. Nomor 14 kau baca. Kita baca ya. Baca. Aduh, baca, Encong. Nggak paham. Gak Nggak paham paham pula. Alkitab, tapi mau belajar Gak paham Alkitab. pula Bible. Apa yang sulit dari surat kabarmu itu? Apa yang sulit? Ayo kau baca nomor 14-nya. Firman itu Baca. telah menjadi manusia. Firman Dan menjadi dia di manusia. antara kita. Firman Terus? menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini apa? Firman terus? Ya apa itu firman? Firman itu adalah Allah. Berarti Allah menjadi manusia. Betul. Nah, sekarang kau masuk ke Matius nomor 4. Matius 4 nomor 4. Manusia Apa hubungannya hidup Matius 4 dengan ada hubungannya dong. Ada hubungannya Nggak ada dong. hubungannya, Bang Juna. Kok tidak ada Itu hubungannya? konteksnya Kok berbeda. tidak ada, kok Aduh. tidak ada hubungannya? Kok tidak ada hubungannya? Itu konteksnya udah berbeda. Anda yang mengartikan berbeda kucluk karena kamu menyembah Yesus. Jadi kau membedakan antara manusia. Udah kau turun monyet kau turun. Aduh, Kau turun. pintar lagi, Kau Bang Juma, belajar lagi. turun kau monyet. Anak asu turun. Kamu yang mengartikan sendiri firman menjadi daging. Yesus uraikan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Berarti kita ini keluar dari Tuhan menjadi daging, anak monyet. Kamu kalau nggak ada ilmu, cukup kau mendengarkan. Jangan kau ngotot dalam kebodohanmu. Hei, penyembah makhluk gurun. Jangan Bang kau Juma, ngotot Bang dalam Juma. kebotolanmu. Belajar lagi. Ular Bang apa Juma. macam kau ini? Halo abangku. Apa? Silakan Kalau saudara. buat- Pakai akal kalau ya buat diskusinya. Jangan ngotot doang. Pakai akal. Kalau Matius 4 ayat 4 itu pengertiannya kalau buat saya, Iya. kalau manusia hidup, ketika dia sudah hidup di dunia, dia itu hidup bukan dengan roti saja, tetapi dengan firman juga dia harus hidup. Firman yang Itu keluar pengertian dari saya. Ya, firman yang keluar Dari mulut Allah, dari mulut Yesus, firman yang keluar dari dari Allah, mulut Tuhan. bukan dong dari Allah, bukan dari mulut Allah. Maksudmu dari Allah itu bukan dari mulut Tuhan. Bukanlah, beda. Jadi maksudmu saya- mulut. Jadi maksudmu bedanya dengan Yesus itu apa? Mulut Tuhan jadi Yesus gitu. Kalau itulah yang saya maksud tadi, bahwa kita hidup itu ketika kita sudah hidup di dunia ini, kita bukan lagi hanya dengan makan roti, makan nasi dan lain sebagainya, tetapi juga kita harus makan firman. Itulah yang mati saya meja. bilang tadi. Berarti saudara kalau Anda makan firman berarti saudara makan Tuhan. Alamak. Aduh. Gawat kau, Bah. Parah. Firman Yang giliran artinya ketika makan firman itu kita Alamak, harus makan melakukan hidup. Tuhan. Kita harus melakukan hidup, melakukan kegiatan kita sehari-hari Iya dengan sama, firman Yesus Tuhan. pun mengatakan itu. Yohanes 4, Yohanes 3, nomor 34. Yohanes 4 nomor 34. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Makananku adalah melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya sama. Terus apa? Kenapa kamu menjadikan anak Maria sebagai sembahanmu? Sebenarnya saudara, agak berat memang. Kenapa? Karena Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu, Yesus yang
mengajarkan dirinya manusia. Ente paksakan jadi Tuhan. Padahal Yesus atau Kristus yang kau sembah itu bukan Yesus itu. Yesus yang beda yang kau sembah itu. Yesus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Itu yang kamu sembah. Berbeda dengan Yesus yang kau paksa jadi Yesus, jadi Tuhanmu ini. Makanya kelak kalian diusir sama Yesus yang asli. Karena yang kau sembah, kau ke gereja, makan babi dan seterusnya itu instruksi dari Kristus yang datang di padang gurun, yang memalsukan nama Yesus dan memakai gelar Kristus. Sedangkan Yesus anak Maria bukan itu. Makanya kalian keteteran. Mau sampai mana, sampai kapanpun dan mau sampai manapun kalian memaksakan anak Maria untuk duduk sebagai Tuhan, tidak bisa. Karena Yesus sendiri bersaksi kalau dirinya itu hanya utusan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi sebagai utusan Bapa. Kalian memaksakan dia menjadi Tuhan itu sendiri dengan mengambil Yohanes 1 lah dan bla 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 seterusnya. Enggak, bukan itu polanya. Kristus yang datang kepada kalian itu adalah Kristus yang dewa yang diceritakan di dalam Filipi 2, 6, 7, 8. Kristus dikatakan dewa mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia dan menjadi seorang hamba dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu oknum yang berbeda dengan firman yang menjadi daging, Bung. Coba saya bandingkan ya, dengarkan baik-baik. Kalau Anda membaca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda akan sampai kepada pesan Kristus di padang gurun kepada Paulus bahwa dirinya adalah pencipta langit dan bumi yang turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian keilahiannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi manusia, lalu taat sampai mati. Itu Tuhan yang kamu sembah. Jadi Tuhan itu sendirian turun menjadi manusia. Sedangkan kalau di dalam Yohanes itu firman yang adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan turun kepada Maria, dibawa oleh Gabriel atau Roh Kudus, maka dia menjadi daging. Firman itu menjadi daging, maksudnya perkataan Tuhan yang menjadi daging. Sedangkan yang ada di ajaran Kristus yang datang ke Paulus bukan firman Tuhan yang menjadi daging, tetapi Tuhan itu sendiri yang menjadi daging. Itu pembedaannya. Jadi ketika Anda ditanya, mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Jangan ambil Yohanes 1 nomor 1, jangan. Tapi ambil Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahwa ada yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa bukan menjadi daging, tapi mengambil rupa. Itu bedanya. Jadi jangan kamu anggap bahwa Yesus yang kalian sembah itu anak Maria. Enggak, beda, Bung. Itu Yesus, dua Yesus yang berbeda. Satu manusia, satu bukan manusia. Begitu. Silakan. Ya, buat saya Paulus adalah rasul ya Bang Zuma ya. Karena begini, kalau landasan fondasi saya, kenapa Paulus mengaku bahwa dia rasul yang dipilih langsung oleh Yesus Kristus, bukan oleh manusia? Galatia 1 ayat 1-3. Karena murid-murid di Kisah Para Rasul pasal 1 ketika mencari pengganti Yudas, mereka berinisiatif dengan melakukan hal mengundi. Ini undian adalah pola yang di daerah sana itu adalah menjadi kebiasaan untuk mengambil sebuah keputusan ketika tidak ada firman Tuhan langsung untuk memilih. Ini dilakukan oleh murid-murid, terutama oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk mencari pengganti Yudas. Setelah diundi, ketemulah Matius. Ini pola yang salah karena 12 murid dipilih langsung oleh Yesus Kristus.
bukan berdasarkan undian. Itulah sebabnya kemudian Allah atau Yesus menampakkan diri kepada Paulus dan mengangkat dia sebagai rasul yang ke-12. Buat saya itu. Jadi saya bisa mengimani dengan jelas, dengan pasti bahwa rasul ke-12 adalah Paulus. Sehingga tulisan-tulisannya kemudian bisa kami percaya dengan baik. Oke. Paulus itu memang rasul. Dia memang utusan, tapi bukan Rasulullah, tapi Rasul Kristus. Memang saya akui Paulus itu Rasul Kristus, rasul yang diutus oleh makhluk roh yang ngaku-ngaku Kristus. Itu Paulus. Coba Anda lihat ketika Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 1:51, langit terbelah, malaikat naik turun menuju kepada manusia bernama Yesus. Anak manusia bernama Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan dari manusia aku terima Injil. Sedangkan Yesus itu adalah manusia. Yesus mengatakan manusia, kemanapun dia pergi dia tetap manusia. Bahkan kedatangannya yang kedua kalinya, Matius 24 nomor 27, nomor 29 dan nomor 30, datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Duduk di atas sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia. Dia terlahir sebagai anak manusia. Dia terangkat ke atas sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Camkan baik-baik. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain. Di dalam Matius 24 nomor 24, Yesus mengatakan ada Yesus lain. Jadi masing-masing dua tokoh ini mengakui adanya dua Yesus. Sekarang apa bukti bahwa Yesus yang lain ini bukanlah Yesus anak Maria? Satu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23, jadi kalau ada orang berkata kepadamu ada Mesias di gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kenapa jangan percaya? Karena itu adalah Mesias palsu. Tuh kata Yesus tuh. Sedangkan Paulus bertemu dengan Mesias di gurun. Paulus bertemu Mesias dalam bilik. Tergenapi. Jangan percaya. Apa endingnya? Orang Kristen hari ini ketika dia di gereja bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Ketemulah orang gereja Kristen dengan Yesus nanti. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang di gereja yang mereka panggil Yesus Kristus itu Yesus Kristus yang mana? Mereka menyembuhkan orang sakit. Rasul Rubis kemudian menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus. Tapi kok Yesus tidak mengenalnya? Berarti ada Yesus yang sakti, yang Yesus sampaikan dalam Matius 24 nomor 24. Mesias palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Berarti Rasul Rubis, Andi Simon menyembuhkan orang sakit pakai nama Yesus, tapi bukan Yesus anak Maria, tapi Yesus si penyesat, si bilisis ini yang dinubuatkan oleh Yesus. Jadi kalau saudara mengatakan saya percaya Paulus adalah utusan Yesus Kristus, ya saya katakan betul. Tapi yang mengutusnya bukanlah Yesus anak Maria, melainkan Yesus penghuni padang gurun. Itu yang bukan manusia. Bagaimana mungkin Yesus datang ke Paulus sebagai manusia? Karena dia sudah naik ke surga. Ya itu. Nah, kemudian bagus. Matius 24 itu konteksnya adalah pendengarnya. Kita harus kembali kepada pendengarnya ya. Pendengarnya adalah ahli Taurat, orang Farisi dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Nah, ini berbicara kepada mereka sebagai bagian dari bangsa Israel bahwa mereka ketika Yesus sudah naik ke surga, pada nantinya mereka akan mengalami banyak penderitaan. Terutama di dalam hal kenegaraan mereka sebagai orang Israel, mereka akan semakin ditekan oleh orang Romawi,
pada akhirnya kerajaan atau kota Yerusalem kemudian dihancurkan dan diganti nama, dan di situ mereka secara orang Israel mereka banyak mengalami penderitaan, tekanan dan lain sebagainya. Nah, di dalam penderitaan itu mereka akan berpikir kembali tentang Mesias yang sudah dinubuatkan dalam kitab mereka. Nah, di situ Yesus coba mengingatkan mereka supaya mereka mengingat kembali bahwa Mesias sudah datang. Mesias yang adalah Yesus sendiri sudah datang, dan mereka akan diingatkan kembali kepada Yesus Kristus. Jadi mereka diingatkan supaya ketika ada Mesias lain yang berusaha memperjuangkan negara mereka dari penjajah Romawi, mereka ingat, jangan percaya, jangan lihat mereka. Kita tahu ada beberapa pemimpin dari bangsa Israel, orang-orang Zelot yang menjadi pemimpin untuk menjadi pembebas mereka dari bangsa Romawi. Nah, di situ Tuhan Yesus mengingatkan, jangan percaya mereka sebagai Mesias. Tetapi mereka harus ingat bahwa Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Bung, Paulus itu Ya, mengaku silakan. Paulus itu mengaku didatangi oleh sosok cahaya dan juga suara di tahun 50-an. Yesus anak Maria itu sudah terangkat ke langit di tahun 33. Sebelum dia terangkat ke langit, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 bahwa yang datang kepada muridnya setelah dia terangkat itu adalah roh kebenaran. Aku akan pergi karena lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka seorang penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya dia datang. Dia yang datang setelah aku pergi adalah roh kebenaran. Pertanyaannya, yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Coba. Yesus sendiri. Nah, disitulah ketahuan bahwa itu adalah penyesat. Karena Yesus berkata, setelah aku pergi yang datang adalah roh kebenaran, bukan aku. Aku harus pergi. Kamu benar, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Maka ketika Yesus pergi, yang datang itu roh kebenaran, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus. Sedangkan Yesus datang itu ada dua. Yang pertama Yesus penyesat, yang kedua adalah Yesus yang datang sebagai tanda akhir zaman. Kalau Yesus penyesat yang datang tidak diiringi oleh tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang asli datang, maka tanda-tanda akhir zaman akan menyertainya. Baca nomor 29, nomor 30. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, akan nampak di tengah langit anak manusia, bukan cahaya dan juga bukan hanya suara, tapi juga manusia. Jadi ada dua yang datang Yesus setelah Yesus terangkat. Yang pertama Yesus yang asli, berarti kiamat. Yang kedua Yesus yang palsu, berarti penyesat. Itu yang datang kepada Paulus bukan pembawa tanda kiamat, tapi yang datang kepada Paulus adalah pembawa malapetaka. Jadilah kalian Kristen. Jadi yang Anda ikuti itu bukan Roh Kudus, tetapi Yesus palsu. Sampai sini paham? Ya, begini. Kalau janji tentang roh kebenaran, roh penghibur itu adalah bagi murid-murid. Itu disampaikan jelas di Yohanes pasal 14:6. Itu dijanjikan kepada murid-murid ketika Yesus masih ada bersama murid-muridnya, bahwa mereka akan menerima roh kebenaran ketika Yesus naik ke surga. Tetapi Paulus saat itu tidak bersama-sama dengan murid-murid dan juga dengan Yesus.
Jadi hal ini, konteks ini tidak berlaku untuk Paulus karena Paulus tidak bersama-sama dengan murid-murid. Dia masih berada di Tarsus dalam sebagai seorang murid bernama Gamaliel. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Yesus mendatangi Paulus dalam bentuk cahaya di langit untuk memberitahukan bahwa yang dia sedang sesa, dia sedang dera adalah, bahkan dia sedang bunuh adalah orang-orang Kristen, adalah murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Dan setelah Paulus didoakan oleh Ananias dan dia disembuhkan dari kebutaannya akibat melihat cahaya yang begitu besar, akhirnya Paulus kemudian barulah di situ dikatakan dia menerima Roh Kudus, menerima roh kebenaran itu. Demikian Bang Juma. Oke. Saya mau tanya dulu sama saudara. Roh Tuhan itu roh kebenaran atau bukan? Roh kebenaran. Ya, roh kebenaran. Kalau berbicara mengenai roh kebenaran, itu nabi atau bukan? Bukan dong. Bukan ya. Aku baca ya dalil samamu ya. Di dalam Bilangan 11:25, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka oleh roh itu seperti seorang nabi. Jadi kalau roh Tuhan datang kepada seseorang, maka orang itu akan berlaku seperti nabi. Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Roh Tuhan di sini nabi. Kenapa Anda mengatakan bukan? Seperti nabi kan? Seperti nabi kan? Bukan seperti nabi. Bukan. Jadi tadi di yang Abang itu seperti nabi. Iya, karena dia bukan nabi. Dia bukan nabi. Tapi ketika roh kebenaran yang ada pada Musa diambil separoh, lalu disimpan kepada 70 tua-tua, maka nampak orang itu seperti nabi. Sama seperti Musa. Menjadi seperti nabi. Menjadi seperti Nabi Musa. Coba Anda baca baik-baik. Bahkan dikatakan dalam Nehemia 9:30 tadi. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Rohmu itu ya nabimu. Roh kebenaran ya nabi yang membawa kebenaran. Contoh. Ya, berarti ya. Berarti Paulus nabi. Yang menerima roh kebenaran intinya menjadi nabi gitu kan? Menjadi nabi. Berarti Paulus nabi. Konteksnya sudah menjadi rasul yang menerima roh kebenaran. Begini, yang menerima roh kebenaran, roh penghibur itu ada beberapa. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada guru, ada penginjil. Itu yang menerima konteks menerima roh kebenaran. Jadi kalau Paulus sebagai rasul, Abang. Oke. Nah, sekarang kamu baca 1 Yohanes 4 nomor 1. Apa katanya di sana, Bang? Coba dibaca keras biar semua orang tahu. 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 4 nomor 1. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesua Hamasiah telah datang dalam daging tidak berasal dari Elohim, dari Allah. 1 Yohanes 4. Iya ini ya. 1 Yohanes 4 nomor 1, Bang. Oh, nomor 1 ya. Iya. Saya ganti di TB dulu aja. Silakan.
atau saya bantu bacain? Saudara-saudaraku, itu dia bang. Iya betul. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, jadi roh ini nabi, berarti yang harus datang kepada Paulus nabi. Sebab roh ini harus diuji apakah dia itu berasal dari Tuhan atau berasal dari setan. Sedangkan yang datang kepada Paulus kok jadi Yesus. Nomor Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa penolong ini? Penghibur. Siapa penghibur ini? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran ini? Seorang nabi. Adalah baik, adalah benar perkataan kalian. Lebih baik aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sekarang ketika roh itu datang kepada Paulus, apakah memuliakan Yesus? Tidak. Apa buktinya dia tidak memuliakan Yesus? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Kenapa harus Kristus yang terkutuk? Ilmu dari mana dapatnya Paulus ini? Halo, malam Bang Suma, izin diskusi. Iya. Kenapa Begini. ini Paulus dapat ilmu dari mana? Kalau Yesus ini terkutuk. Ini yang memang nggak bisa dimengerti ya, karena begini, ini kembali kepada pengertian tentang beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama tentang datangnya Mesias yang dipercaya oleh bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu adalah sebagai pembebas mereka dari penjajah Romawi, sebagai pemimpin Bukan dari dosa. negara mereka. Iya, bukan dari dosa waris. Bukan dari dosa waris. Ini yang dipercaya oleh orang-orang Israel kebanyakan. Yang dipercaya oleh orang Israel kebanyakan. Tetapi Paulus berbeda. Paulus memiliki persamaan dengan orang-orang Eseni yang percaya bahwa yang Mesias yang datang adalah Mesias yang membebaskan mereka dari dosa, bukan Itu tertulis Mesias yang di mana? membebaskan dari penjajahan. Tertulis di mana Mesias itu pembebas dari dosa waris? Di mana itu, Bang? Kalau kita baca di dalam kitab Roma, itu adalah penjelasan yang sangat Roma. Kalau Roma itu, Bang, luar biasa baiknya di situ. Iya, kalau Roma itu, Bang, berarti itu sudah bisikan Kristus di padang gurun. Ini yang kita minta. Ini pola Kristus yang datang kepada Bani Israel itu, apakah Kristus pembebas dari dosa waris? Kan bukan, Anda sendiri mengatakan bukan. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus mengatakan kepada Paulus kalau Kristus itu adalah pembebas dari dosa waris. Dua Kristus yang berbeda. Halo, malam Bang Suma, izin diskusi. Malam. Dari tadi Malam malam ini. aja. Gantian. Gantian ya, kita diskusi ya Bang Suma. Saya tambahkan. Leminho dulu, sabar. Kenapa Paulus sangat bisa mengerti bahwa Yesus datang membebaskan dia dari dosa. Ya. Saya tambahkan sedikit, ketika dia menjadi seorang penyiksa, dia seorang pendera, dia seorang bahkan pemimpin dari gerombolan untuk mengejar orang-orang Kristen pada waktu itu dan membunuh mereka. Bayangkan dengan begitu banyak kesalahan yang dia perbuat, tetapi dia tetap diterima sebagai rasul, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Disinilah dia mendapatkan sebuah pengertian bahwa benar-benar Yesus adalah orang yang membebaskan manusia dari dosa. Segala sesuatu yang dia lakukan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu tidak diperhitungkan di mata Tuhan. Iya. Pertanyaan saya, Bung. Bung. Bayangkan sekarang, mungkin kalau sekarang orang melakukan hal itu tentunya sudah diperhadapkan dengan hukum, dengan peradilan. Tetapi Pertanyaan saya, Bung. dia membuktikan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan kesalahannya gitu, Bang Suma. Pertanyaan saya kepada saudara. Paulus menerima 13 kitab itu dari Elohim atau dari sosok yang mengaku Kristus? Itu dulu.
sebagian besar dia terima dari Elohim. Di mana Sebagian besar Elohim? ya. Di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus? Tunjukkan dalilnya. Oke, saya berjelas begini. Pertanyaannya Iya. mungkin salah. Seharusnya Bukan. pertanyaannya adalah Apa berasal itu? dari Elohim atau berasal dari Roh kebenaran atau berasal dari Enggak. Kristus Dia palsu, kan begitu? Dia mengaku bahwa yang datang kepadanya adalah Kristus. Pertanyaan saya, adakah Paulus menerima firman dari Elohim atau dia menerima firman dari Kristus? Itu sederhana. Oke, izin diskusi Bang Suma. Dijawab dulu Bang. Sabar Saudara Maco, waktu kita masih ada 60 tahun ke depan, sabar. Silakan Saudara Emi. Iya, dia dari Emi. Dari dia terima dari Kristus dong, dari Tuhan. dari Kristus. Yesus Tetapi anak bukan Maria. Kristus palsu. Tunggu sabar. Yesus anak Maria menerima firman dari mana? Itu kembali mundur ke belakang. Kami percaya bahwa Iya, memang. Memang Yesus harus. Harus, Bang. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah kalimatullah, bukan kalamullah. Saudara dia adalah keliru. kalimatullah. Kalau Yesus adalah kalimatullah, kenapa dia masih menerima firman dan kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Yohanes Itu 12 bentuk nomor 40. komunikasinya. Itu Gimana bentuk ini? komunikasinya Tadi katanya dengan dia Bapa. Tadi katanya dia firman, sang firman. Masa sang firman masih mendengarkan firman dari oknum lain? Gimana ceritanya? Yesus Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan yang datang kepada Paulus memberikan 13 kitab. Itu bergelar Kristus. Sementara Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada yang bergelar Kristus. Pencipta langit dan bumi yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi Yahudi, El Gibor, El Eroi, Adonai, Hasem, Elohim, Yehova, Yotepape, Hasem, tidak pernah bergelar Kristus Tuhannya Yahudi itu. Tetapi kok Oke, ada kita- Kristus? Ya, silakan. Kita kembali kepada pengujian, bentuk pengujian seorang nabi, seorang rasul adalah dia memuliakan Allah. Betul ya Bang Sumaya? Lah, kalau kita telusuri dari pelayanan Rasul Paulus selama kurang lebih 30 tahun sampai dia akhirnya mati. Di sana dan perjalanan dia kalau kita lihat di peta di Bible itu, kita lihat petanya, kita temukan begitu banyak perjuangan dia, begitu banyak pelayanan dia yang dia rintis. Dan kemudian begitu banyak hal-hal yang dia lakukan kepada jemaat-jemaat dan menulis 13 surat dan bahkan akhirnya mati sebagai seorang martir. Ini membuktikan bahwa dia adalah dia menerima roh yang berasal dari Allah karena hidupnya mempermuliakan nama Allah. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu? Anda baca Filipi 2. Apa yang dikatakan di sana? Tuhannya orang Yahudi kah itu yang dimaksud atau Tuhannya orang Romawi kuno kah itu yang dimaksud? Yang turun mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan mengambil rupa manusia dan mati dibunuh manusia, itu memuliakan. Izin diskusi Bang Saya Suma. yakin itu sebuah pengertian yang dia terima, dari nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama yang dia secara baik dan dia mengerti secara baik, bukan sesuatu yang sedang tidak mempermuliakan nama Allah. Bang Liminho, buktikan dengan ayat Bang Liminho. Biar kita Anda sebagai diskusi seorang Kristen yang tak ada hubungannya dengan Yahudi dan kitabnya Yahudi, kenapa mencoba untuk mengambil kitabnya Yahudi, membenarkan konsep yang dibawa oleh Kristus? Izin diskusi Bang Suma, biar kita yang punya gunakan Alkitab. Ya. Kita gunakan Alkitab saja, Bang Nubuatannya Suma. yang kami ambil, pengertiannya yang kami ambil, bukan kami ambil kitabnya secara mentah-mentah, tetapi pengertian dari isi kitab itu yang kami ambil. Terus kenapa orang Yahudi tidak memahami seperti yang Anda pahami? Sementara mereka yang Inilah lebih anugerah paham. Allah.
Inilah anugerah Allah. Anugerah Allah atau penggenapan terhadap pesan Yesus ke muridnya, waspadalah agar kamu Anugerah jangan Allah. disesatkan. Sabar, itu jawaban Anda. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang kepadamu Oke. dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, orang yang disesatkan yang banyak oleh oknum yang mengaku Kristus itu mana? Sabar macu sabar. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus yang Yesus sebutkan itu? Mana? Kalau Anda mengatakan itu adalah anugerah keselamatan, berarti oke. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya, pengikut-pengikut Kristus palsu yang banyak itu mana? Yang memanggil Tuhan kepada Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus yang kelak akan diusir oleh Yesus itu, mana? Nah, Oknumnya hari ini. Pengertian di dalam Matius pasal 7 ayat yang 15 sampai 23 dikatakan bahwa ada orang-orang yang memanggil Tuhan dan kemudian mereka berseru, Tuhan, bukankah kami bermujizat, bukan kami bernubuat dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan berkata, aku berterus terang, aku tidak mengenal kamu pembuat kejahatan. Ini kita harus korelasikan antara melakukan kehendak Bapa dan melakukan kejahatan. Oke, kehendak Kita Bapa ada. itu. Oke. Karena begini. Gimana? Karena Gimana? hal pelayanan yang mereka lakukan bukanlah tentang buah mereka. Bedakan buah pelayanan dengan buah perbuatan. Karena melakukan kejahatan adalah berbicara tentang buah perbuatan, bukan buah pelayanan. Apakah jahat ketika kita bermujizat? Apakah jahat ketika kita bernubuat? Apakah jahat ketika kita mengusir setan? Kan tidak. Tetapi yang dimaksudkan melakukan kejahatan adalah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itulah yang dinamakan dengan buah perbuatan, bukan buah. Oke. Ini jadi konteksnya berbicara tentang buah perbuatan. Sekarang begini. Bukan buah pelayanan. Sekarang bukan perbuatan pelayanan. Sekarang yang Anda harus jelaskan ke kita sesuai dengan pesanan Yesus. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Itu buahnya. Dan item ini muncul. Sabar. Kenapa Anda mengatakan bukan sementara Yesus mengatakan itu? Kenapa jadi Anda bertentangan dengan ini? Saya jelaskan tadi Bang Dari buahnya. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Nyamar domba tapi mereka serigala. Yang mana itu wahai Tuhan Yesus? Lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namaku. Tetapi tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Kan atas kehendak Bapa. Betul? Betul? Saya coba bernalar sedikit. Saya coba bernalar bahwa apakah jahat ketika kita mengusir setan? Apakah jahat ketika kita bernubuat? Apakah jahat ketika kita melakukan Ya tanya, mujizat jawab itu kepada nanti orang kepada yang Yesus. kepada orang yang membutuhkan. Iya nanti tanya Makanya, Yesus. Tanya Yesus nanti ketika Anda bertanya mengatakan seperti itu, kamu bantah Yesus. Yesus, emang jahat kalau saya bernubuat pakai namamu, bermujizat mengusir setan pakai namamu? Memang itu jahat. Anda bantah Yesus. Oleh sebab itu, yang dimaksud buah di sini, yang dimaksud buah dari semak duri adalah berbicara tentang hati mereka. Loh, hati yang kemudian membuahkan. Kok jadi Anda yang ngarang? Sekarang ada di mana? Di mana? Di ayat-ayat sebelumnya. Coba. Tidak Coba Anda baca Matius 7:15. Menghasilkan buah yang baik. Berarti batang yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Kan itu. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Buah yang tidak baiknya menurut Yesus tadi apa? Memanggil, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Sekarang saya tanya, atas kehendak siapa kalian ke gereja hari Minggu? Berarti saya clearkan dulu di sini. Mereka melakukan pelayanan-pelayanan itu tapi tidak melakukan kehendak Bapa kan? Iya. Mereka melakukan pelayanan itu tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa kan? Betul. Berarti kehendak Makanya saya Bapa bertanya. Ya kehendak Bapa begini. Kehendak Bapa dan pelayanan-pelayanan mereka berarti dua hal yang berbeda kan? Bukan.
Bukan. Murid-murid Yesus, Bung, memanggil Yesus itu dengan panggilan mulia. Apa itu? Rabam wamaran. Mereka memanggil Yesus itu dengan panggilan guru dan tuan. Kurios dalam bahasa Yunani. Mereka memanggilnya. Tetapi mereka ini adalah pelaku firman. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Torah. Sedangkan Kristen menggunakan nama Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat dan seterusnya, tetapi meninggalkan kehendak Bapa. Ada enggak kehendak Bapa menyembah Yesus? Tak ada. Ada enggak kehendak Bapa menjadikan Yesus tumbal penebus dosa untuk dosa-dosa kalian? Tak ada. Ada enggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada. Ada enggak kehendak Bapa agar kalian tidak bersulat? Enggak ada. Ada enggak kehendak Bapa agar kalian ibadah hari Minggu? Enggak ada. Maka buah-buah yang kamu perlihatkan ini didasari oleh apa yang Yesus uraikan, namun apa yang kalian kerjakan bukan atas kehendak Bapa. Maka dari itu kalian hanya menggunakan nama Yesus Kristus untuk melakukan hal yang sama dengan murid-muridnya, tapi Yesus Kristus yang kalian panggil itu bukanlah Yesus yang asli. Begini, ya, kembali kepada anugerah Allah tentang pengertian-pengertian nubuatan yang dipahami oleh Rasul Paulus dan juga kebanyakan orang Kristen pada zaman sekarang. Itu adalah anugerah Allah yang mereka terima oleh karena Roh Kudus, oleh karena pengertian dari Roh Kudus. Dan yang di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23 ini adalah sekelompok segelintir oknum yang kemudian mengerjakan pelayanan-pelayanan seperti yang dilakukan Yesus, yang juga adalah janji yang Tuhan Yesus berikan bahwa mereka akan melakukan perkara yang jauh lebih besar dari yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka kemudian didapati tidak melakukan kehendak Bapa, tidak berkarakter seperti Bapa, tidak, ya seperti saya sederhanakan, tidak melakukan sedekah dan lain sebagainya, tidak melakukan firman-firman yang lainnya. Ini adalah sekelompok. Kenapa Anda tidak berani, Bung? Kenapa Anda nggak berani membahas atau menjawab pertanyaan saya? Atas kehendak siapa kalian melakukan kekristenan ini? Kan poinnya di situ. Jangan Anda blurkan, kan udah jelas tuh. Memanggil, bernubuat, mengusir, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kalian melakukan 3 hal tersebut. Memanggil 4 hal. Memanggil, bermujizat, mengusir, apalagi? Bernubuah. Tetapi kehidupan keagamaan kalian tidak berlandaskan terhadap kehendak Bapa. Saya buktikan. Atas kehendak Bapakah kalian menyembah Yesus? Atas kehendak Bapakah kalian makan babi? Atas kehendak Bapakah kalian tidak bersunat? Atas kehendak Bapakah kalian ibadah minggu? Jawab itu. Kalau atas kehendak Bapak mana perintahnya? Sekolah ibadah minggu mana perintahnya? Kalau itu kehendak Bapak, ada. Mana perintahnya makan babi? Kalau itu kehendak Bapak. Perintah Bapak untuk tidak bersunat mana? Ada. Yang disampaikan oleh Abang Zuma adalah sesuatu hal yang bersifat sekunder, bukan sesuatu hal yang primer. Tapi yang itu alamak, kalau Anda hanya mengurai, dengarkan saudara, ini yang sekunder ini. Kenapa? Pola kehidupan Yesus dengan pola kehidupan Kristen bak laksana langit dengan kolong kandang ayam. Yesusnya mencerminkan. Yang primer adalah seperti ketika Yesus menyuruh seorang pemuda yang kaya untuk menjual hartanya. Dia melakukan hukum Taurat, dia melakukan semua hukum Taurat. Itu yang sesuatu yang primer. Oke. Nah sekarang dan mengikut Yesus dan dikatakan mengikut Yesus. Itu yang sesuatu yang primer. Nah sekarang ini ketika dikatakan di sana jangan membunuh, boleh nggak membunuh Yesus? Ini berbeda konteks. Ini sudah berbeda konteks pula. Kehendak Bapa jangan membunuh orang yang benar. Kok beda konteks? Ini kan berbicara mengenai kehendak. Kalau dituduh pun sebagai yang membunuh Yesus, yang melakukannya adalah orang-orang Romawi dan ahli-ahli mereka Taurat berdosa yang atau tidak? Mereka berdosa atau tidak? Iya berdosa, mereka berdosa. Mereka berdosa. Yang takut, terutama juga ahli-ahli Taurat yang takut karena pelayanan Yesus yang luar biasa, menyaingi pelayanan mereka, menyaingi mereka sebagai pemuka agama pada waktu itu. Oke, Anda mengatakan berdosa. Baik, tolong di mana dalilnya firman datang kepada orang Roma untuk jangan membunuh? Ada?
Ada firman Tuhan kepada orang Roma untuk jangan membunuh? Nggak ada. Kalau dituliskan secara eksplisit, secara tertulis tentu tidak. Nah, memang Di Roma adalah penjelasan utuh dikatakan tentang hukum Taurat dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan yang berdosa itu adalah orang Roma, bagi Anda nih, si Roma yang pendosa ini, bagi Kristen dia pahlawan atau bukan? Bagi Kristen, bagi kami tetap mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai utusan. Mereka tidak percaya. Nah, dari Orang-orang yang tidak hasil mereka tidak percaya kepada Yesus, apa yang kalian dapatkan? Kebaikan atau keburukan? Dari hasil mereka tidak percaya kepada Yesus, kebaikan atau keburukan yang kalian dapat? Kami tidak menerima apa-apa. Sesungguhnya kami tidak menerima apa-apa. Karena ini semua kehendak. Karena ini semua kehendak Tuhan. Di mana? Tunjukkan kepada saya kehendak Tuhan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus berkata begini, kan kenapa saya katakan kehendak Tuhan? Yesus berkata bahwa ketika dia berada di Taman Getsemani, dia berkata bahwa bukan kehendakku ya Allah, ya Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah, makanya Dikatakan saya seperti bertanya, itu, kan? mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk pelaku dosa? Mana kehendak Bapaknya? Tertulis di mana? Ulangan kah? Keluaran kah? Imamat kah? Yeremia kah? Yesaya kah? Di mana tertulis kehendak Bapa untuk membunuh orang benar? Di mana? Agar dosa-dosa orang Kristen ini ditebus, mana perintah Bapaknya? Mana kehendak Bapak? Tunjukkan ke saya. Sampai Anda bertelur, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Karena itu hanya konsep yang dibisikkan oleh Kristus makhluk padang gurun kepada nabinya Paulus. Tidak ada dalam data kitabnya orang Yahudi Tuhan memerintahkan orang membunuh orang benar supaya mendapatkan dosanya itu dihapuskan. Enggak. Makanya Tuhan mengatakan dalam Imamat 1 nomor 12, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan hewan kurban untuk penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kurban hewan berupa domba, kambing, sapi, lembu. Makanya kitab kalian yang muncul belakangan ini menjadikan Yesus itu menjadi hewan. Yohanes 1:29, inilah anak domba Allah yang akan, itu kan kalian yang membuatnya. Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Kalian sendiri yang membuat itu, mendudukkan Yesus menjadi binatang. Harusnya inilah Tuhan penebus dosa yang nusul datang ke bumi mengambil rupa manusia. Jangan kau bilang binatang. Kalau Anda mengatakan Yesus binatang, berarti ini akal-akalan. Anda ingin supaya orang itu menganggap Yesus itu domba. Karena hanya domba lah yang menjadi penebus dosa bagi Bani Israel. Sehingga Yesus dijadikan sebagai domba, setara dengan binatang. Ini penghinaan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara. Uraikan di sini. Waktu Anda 1 jam, silakan Anda berapi-api. Tunjuk dalil dari kitab Yahudi. Bapak berkehendak menerima kemudian persembahan darah dari orang yang tidak berdosa untuk menebus dosa-dosa orang Roma, Katolik, Protestan dan seterusnya sebagai pelaku-pelaku dosa ini. Saya tunggu 1 jam, silakan. 1 jam kita lah mencret bang. 1 jam. Iya. 5 menit aja mencret. Siapkan pulpen karena pasti ilmu semua ini yang keluar setelah ini. Ya, sekali lagi begini. Mungkin ini silakan. saya juga silakan. Dalil pertama. Begini. Dalil pertama. Saya sudah agak terlalu lama di sini, mungkin ada yang ingin berdiskusi. Oh, nggak ada dalil. Begini, sekali lagi ini adalah sebuah pengertian yang diterima oleh Rasul Paulus, kemudian dia bisa menerangkannya dengan jelas di dalam kitab Roma dan lain sebagainya, di Galatia dan di Efesus. Kehendak Bapak mana? Kehendak Bapak. Ini adalah pengertian yang Rasul Paulus terima dari ketika dia mengerti tentang kitab-kitab perjanjian lama. Karena sekali lagi dia adalah seorang ahli Taurat ya. Dia adalah seorang ahli Taurat, murid daripada Gamaliel. Dia sangat pintar Taurat. Pintar, tapi dia cerdik. Bisa mengerti nubuatan di dalam kitab perjanjian lama. Berarti nggak ada kehendak Bapaknya, nggak ada kehendak Bapak. Berarti murni kehendak iblis. Nggak ada kehendak Bapak, Bang. Berarti kehendak iblis. Karena Bapak menghendaki Imamat 1:2.
Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan engkau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar bunuh orang yang benar demi untuk menebus orang yang bersalah mana? Tidak ada. Ya itu memang pengertian sulit diterima kalau kita tidak menerima ilham dari Roh Bukan Kudus. sulit diterima. Itu sulit diterima, Bang. Tapi Memang tidak sulit bisa diterima bagi orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namanya penyesat. Kalau Anda sudah masuk ke dalam lingkarannya, ya kayak gini alasannya. Memang agak berat, kita memang sulit untuk menerima. Bukan sulit, memang gak bisa diterima bagi orang sehat akal. Ya karena Bagaimana ini mau sesuatu yang di luar akal. Ini kalau saya katakan ini di supra akal, memang jauh dari akal. Inilah yang Inilah yang disebut dimaksud disesatkan. Inilah yang dimaksud dengan imannya di sini. Kita Saudara, salah ente. Itu bukan iman, itu yakin, itu percaya. Kalau iman itu landasannya akal. Ini mah akal-akalan, bagaimana mau dikatakan iman? Itu bukan iman, itu modal percaya doang. Itu bukan iman. Iman itu sesuatu iman itu Bung, sesuatu yang berdasarkan ucapan perbuatan antara akal dan wahyu. Bagaimana Anda mau mengatakan ini iman? Ini adalah kepercayaan Anda, ini keyakinan Anda, tapi tidak sampai pada level iman. Kalau iman itu di Islam adanya. Begitu saudara. Sebagai dikatakan yakin, percaya, ya silakan seperti itu. Tetapi iya, itu yang betul. Ya, boleh dikatakan inilah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan betul. yang juga harus diikuti dengan akal. Dengan yang dimaksud dengan akal adalah apa? Firman-firman yang dituliskan Akal-akalan. bahwa sesuatu yang kita terima dengan akal, yang bisa kita terima dengan akal untuk kita lakukan. Itu yang dimaksud Ya, dengan mana kehendak Bapaknya, mana firmannya? Ada? banyak tertulis. Ya di mana? Satu aja, gak usah banyak. Satu pun saya minta. Bahwa Tuhan berkehendak mempersembahkan orang yang tidak berdosa Kehendak untuk Bapak orang-orang yang berdosa. dan kemana-mana Bang Cuma. Iya, mana kehendak Bapak? Satu kehendak Bapak yang Satu harus aja. menjadi dasar sebagai Iya, seorang satu pengikut aja. Kristus adalah, saya contohkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 Ya dikatakan, lama. bersyukurlah dalam Bapak segala itu, hal, itulah yang dikehendaki oleh Bapak. Nah, itulah Kehendak Bapak. Kita harus menjadi seorang yang ahli syukur. Saudara, Itulah kehendak Bapak. ini Itu yang saya fondasi. minta. Ini kehendak Bapak yang saya minta, bukan kehendak Kristus. Yang kehendak Anda Bapak bacakan itu 1 kehendak Tesalonika. Bapak dikatakan seperti itu, kehendak 1 Tesalonika itu bukan kehendak Bapak, itu kehendak Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun Cahayu. Dikatakan kehendak Bapak itulah sebab itulah yang dikehendaki Di mana Bapak. Di mana Bapak pernah menyampaikan itu kepada Paulus? Terakhir Bapak berfirman itu kepada Yesus. Dan segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus, Yesus persaksikan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan Bapak, telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka muridku. Muridku telah menerimanya dengan pasti dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya kalau dia utusan Bapak. Yesusnya utusan Bapak. Setelah Yesus menyampaikan segala firman, itu adalah firman terakhir Bapa kepada manusia utusannya bernama Yesus. Bapa Elohim tidak pernah berfirman kepada Paulus, nabinya orang Kristen. Yang Dan berfirman kepada Paulus itu adalah Kristus yang Roh adalah makhluk kebenaran. padang Paulus gurun. menerima dari firman itu dari Roh Kudus, Roh kebenaran. Karena Roh Kudus juga mengilhami firman Tuhan kepada orang yang Itu dipilihnya. penipuan yang sudah sangat luar biasa terbuka di depan publik. Yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa pula roh kebenaran Anda katakan? Sudah saya Aku katakan menerima tadi, Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Anda pula bawa roh kebenaran. Barulah Roh Kudus itu penuh kepada Paulus. Ketika Ananias mendoakan. Saudara, Anda mengerti enggak ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 2, nomor 4, nomor 5. Kata mereka itu bukan satu orang loh.
Ketika ada Kristus palsu datang, itu mereka banyak. Makanya di data nomor 24-nya dikatakan apa? Sebab Mesias palsu. Banyak Mesias. Bukan cuma satu doang. Jadi Mesias palsunya datang ke Ananias, Mesias palsunya datang kepada Paulus, Mesias palsunya datang kepada pengarang buku Wahyu di Pulau Patmos. Itu semua Mesias, bro. Sedangkan Anda membawa kata Ananias ini. Ananias ini siapa pula dia? Murid Yesus? Bukan. Ngaku-ngaku ketemu Yesus. Ananias, ya paman, pergilah engkau di satu jalan. Di sana ada orang bernama Saulus. Temui dia. Aku akan menjadikan dia sebagai alatku untuk memberitakan kebenaran. Kata siapa? Ananias. Emang Ananias ini siapa? Nabi kagak, murid Yesus bukan. Siapa Ananias itu? Siapa dia? Orang yang ada di Damsyik. Siapa itu? Enggak tahu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sebuah kebenaran? Sedangkan Yesus yang mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Berarti harus waspada kepada Ananias. Kalau Anda sehat, Pintar berarti kali Anda kau harus berbohong waspada ya, Cuma. kepada Paulus. Kalau Anda sehat, berarti Anda harus waspada kepada pengarang kitab Wahyu. Kalau Anda sehat, berarti Anda harus waspada kepada para murtadin yang mengaku-ngaku bertemu dengan Kristus. Kalau Anda sehat. Kalau Anda percaya kepada Yesus, endingnya, hasil akhirnya, tinggalkan Kristen. Harus, wajib. Kalau Anda percaya kepada Yesus. Itu solusinya, silakan. Aku yes, tinggalkan Kristus. Oh Yang lain iya, yes. tinggalkan Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, tinggalkan Kristen. Itu solusinya, Yes. gak ada yang lain. Oke, saya ada yang lain. Saya closing statement aja dulu Bang Zuma, bahwa Silakan, Rasul Paulus, saudara, saya silakan. percaya bahwa Rasul Paulus dengan segala tulisan-tulisannya yang diilhami oleh Roh Kudus, dia adalah murid ke-12 daripada Yesus. Rasul Saudara, ke-12. Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku Yesus yang memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Terima kasih, Anda sudah mengakui Paulus adalah iblis itu. Karena ketika Yesus mengatakan 11 murid, di situ nggak ada Paulus. Tapi Anda menambahkan Paulus masuk menggenapi yang 12. Terima kasih. Terimalah keadaannya, Pauluslah iblis yang silakan. dimaksud oleh Yesus. Yohanes 6 Orang Kristen nomor belum mengerti 70. bahwa yang dimaksud Silakan. adalah Yudas. Silakan. Terima kasih. Oke, kalau yang dimaksud dengan Yudas adalah murid yang adalah iblis, berarti betul. Yang kamu sembah adalah iblis, yang adalah Yudas, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Udah selesai. Udah selesai. Mau Anda katakan itu Paulus, Anda mengatakan itu Yudas, no problem. Artinya bahwa di antara murid Yesus ada dua nih, Paulus, Yudas, Yudas, Paulus, Paulus, Yudas, dua-duanya adalah setan. Karena yang sebelah sini bukan setan, satu harus setan. Kalau Anda mengatakan itu Yudas, berarti Paulus masuk kemana? Murid pilihan hanya 12 kata Yesus. Anda baca Yohanes 6 nomor 70. Muridnya hanya 12 yang murid pilihan. Anda menambalkan Paulus masuk. Siapa yang digantikan? Yudas. Posisi setan, dia duduk di posisi setan. Saudara, Ya, silakan Bang. Silakan. Ampun bilang. Ampun dulu bilang. Enggak dong, bilang enggak dong. Ampun dulu bilang. Yang terakhir Bang Zuma itu cuma mempermainkan kata aja. Oh bukan. Mempermainkan emosi, mempermainkan Bukan emosi saudaraku, aja itu. bukan saudaraku. Saya Dan berdasarkan yang lain, dalil. silakan yang lain lah. Yohanes 6 nomor 70 itu cuma 12. Ketika Yudas tergantikan, maka yang menggantikan adalah Paulus. Posisi yang digantikan itu kursi. Kursi sebagai apa? Sebagai iblis. Bukankah aku yang memilih? Oh dengar, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Iblisnya kan Yudas, gimana sih? Nah, ketika iblisnya Yudas, Paulus masuk, dia mau mengganti siapa di situ? Siapa yang dia mau gantikan? Yang digantikan adalah posisi kerasulannya, Abang. Kerasulan dari Yudas. Bukan Yudasnya yang Masalah diganti. generasi. Gak bisa. Anda istirahat dulu. Bisa itu bisa. Sebelum istirahat bilang ampun dulu lah. Sebelum istirahat ampun Gerunda bilang gitu. Gitu dulu. Oke Kalau saudara, ampun, lembutkan hati nggak boleh saudara. Ketemu lagi nanti.
Iya, iya, silakan datang lagi kembali kita diskusi lagi. Ampun dulu, ampun. Jangan nggak tidur malam ini ya, jangan nggak tidur. Jangan nggak tidur. Ya tadi Daniel tadi mengatakan banyak cakap. Apa maksud kau nek kanas main. Jangan ini ya pakai data. Jangan sok keras. Kalau pakai congor cempakkan, pakai data bos. Ya, pakai data, Bos. Nah, dari tadi Bang Juma pakai data, bukan pakai congor. Kau jangan pakai congor. Giling kau nanti kalau pakai congor. Iya, tenang Udah, aja. tadi Lemihun udah minta ampun dia, rocker host. Gantikan nek si Daniel ke atas nih. Darel, bukan Daniel. Aku Siapa Darel. nama kau Darel ya? Nggak nampak aku. Aduh, orang kau pun apa kali pulanya. Itulah karena Oten. Karena nama Oten itu sulit nampak. Karena Oten sulit dibaca tulisan itu. Oke. Oke. Juma, aku mau nanya. Ini Alkitab ini Juma, apakah kau mempercayai Alkitab ini sebagai referensi untuk berdebat? Saudara, dengarkan saya. Al-Quran itu sumbernya langit. Bible sumbernya bumi. Itu dulu. Sumber bumi artinya wartawan, berita-berita yang dikumpulkan oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Sedangkan Al-Quran ini adalah kabar dari Sang Yang Maha Mengetahui, Sang Yang Maha Melihat, dan Sang Yang Maha Menyaksikan. Ketika Anda bertanya kepada saya, apakah Anda mengakui? Saya akui itu adalah tulisan-tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sevalid Tulisan apapun, wartawan. sesahih apapun, Wartawan, sesahih ya? apapun yang namanya surat kabar itu ada benarnya, tapi sebenar apapun isi surat kabar, karena dia bukan firman Tuhan, dia tidak layak disebut firman Tuhan, tapi ada kebenarannya. Tapi bukan firman Tuhan. Yang mana yang Silakan. benar, yang mana yang tidak benar? Yang benar ucapan Yesus dong. Ucapan Yesus. Berarti Yes. Oke Juma, sebentar. Oke, silakan. Jika ucapan Yesus adalah benar, di luar ucapan Yesus tidak benar. Begitu? Di luar ucapan Yesus tidak benar, lihat konteks. Lihat konteks. Iya. Konteks seperti apa yang akan kita gunakan untuk menganggap itu benar atau tidak benar? Ya di luar ucapan Yesus. Dudukkan perkara itu pada informasi yang membawa informasi. Contoh, tak kasih contoh supaya Anda paham. Ini dalam ilmu proses belajar mengajar. Dengarkan. Ketika Lukas mengakui dia melakukan penyelidikan dan menyusun hasil penyelidikannya itu kemudian dan dipersembahkan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Benar atau salah? Itu betul. Itu betul. Ah, Betul. Kau percaya itu ya? Tulisan Theophilus yang betul. agung banyak Saya katakan. ini. Dengar. Ketika Lukas ini mengatakan dia menyusun pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi sebagai wartawan, apakah itu betul? Betul. Apakah itu sabda Yesus? Bukan. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Apalagi. Silakan. Oke. Kitab Matius, apakah kau percaya tulisannya itu Juma? Loh, kamu ini nyusul skripsi? Bukan, gini maksudku, biar kita bahas. Apakah biar masuk kita nanti ke debat, kau kan berkata bahwa pernyataan Yesuslah kerangka acuan. Kalau Paulus tidak masuk rekap, kan begitu? Karena Anda nggak paham. Saya mengatakan Begini. kepada saudara, lihat agar konteks. kita bedah Lihat mana yang konteks. bisa kita jadikan rujukan, Oh, mana yang tidak. Bukan begitu cara belajar dengan Bang Su itu nggak gitu. Saya Bukan, percaya jangan- kepada Paulus. Gini Juma, agar jangan kau penentu mana benar, mana tidak benar, mana Ya, sesuai makanya denganmu, kau dudukkan benarkan. konteks. Yang nggak sesuai Makanya dudukkan denganmu, konteks. kau bilang Jangan kau bohong. bawa. Jangan Jadi kau biar bawa kita bedah mana bohong, mana tidak bohong. Kalau Anda mau berdiskusi ilmiah, saudara, membahas satu perkara, maka perkara yang muncul harus kau dudukkan pada standarisasi sumber yang ada pada saat Sumber, itu. iya. Jangan kau jadikan batok kepalamu yang hanya berisi doktrin dan dogma itu untuk menggiring rasa apa yang ingin kau mau bertentangan dengan tulisan yang ada. Saya katakan Begini, nih, contoh. Diam dulu. Contoh. Gantian. Apakah Bang Suma percaya kepada Paulus? Abis ini kau ngomong, aku ngomong ya.
Ya, enggak mungkin lah Pak Soeharto habis ini. Percaya. Contoh, Oke, lanjut. jangan so pintar. Saya nggak suka orang bodoh yang so pintar. Saya lebih suka sama seperti saudara yang tadi barusan, beliau mau Ya, belajar. kita Kalau akan sudah masuk ke paham materi TMT, debat, tapi agar jangan Iya, kau tunggu bilang dulu. ketika aku terangkan, Anda- kau bilang bohong. Anda kan Ayat bertanya, itu bohong. Anda kan bertanya Ku sama bacakan aku, jadi kitab saya Wahyu, menjawab. Kau bilang bohong. Kau ambil sebuah ayat menurut kepentinganmu saja. Yang Makanya sesuai lihat dengan konteks. kepentinganmu, kau bilang benar. Makanya lihat konteks. Makanya lihat konteks. Kalau kita melihat konteks, berarti ada beberapa kisi-kisi dan referensi yang menjadi pesan untuk menilai pesan yang Anda jadikan objek penilaian. Begitu cara diskusi. Sekarang saya mengatakan, saya percaya Paulus. Percaya apa? Percaya dengan pengakuannya. Kalau dia mengaku bertemu dengan Kristus. Dan saya percaya Paulus. Kalau Paulus ini menurut dia harus diteladani. Apa teladan itu? Mereka pengikut-pengikut Paulus harus meninggalkan semua aturan-aturan Tuhan yang ada di perjanjian lama. Nah, status saya apa di sini? Percaya kepada Paulus. Begitu cara diskusi. Jangan kau seperti rektor yang gak pernah belajar bahasa daerah. Habis itu kamu ingin mengoreksi seorang mahasiswa jurusan bahasa daerah. Belajar psikologi pendidikan, Bung. Kalau mau berdiskusi. Kalau Anda cuma modal semangat, Anda pernah belajar psikologi pendidikan, mending Anda turun. Anda sedang berhadapan dengan orang yang pernah belajar. Wow. Ya iya dong. Wow. Wow. Oke. Darel, Tangan dulu aku sama Juma lu. enggak gini Darel. Kalau kau mampu berdiskusi secara ilmiah dan data, mampu kau sama Bang Juma. Tapi kalau kau nggak mampu sama aku, sekali lagi ku ingatkan ya. Baris dia. Kalau kau mampu untuk berdiskusi, silahkan. Tapi kalau nggak mampu kau sama Tadi aku. dari tadi mengamati Juma berdiskusi dengan kawan yang tadi yang udah turun itu. Belum turun dia. Siapa bilang belum turun? Dia bohong kau. Belum turun, dia itu masih di atas. Kau jangan nipu kau. Mana turun itu masih di atas tuh. Sebentar. Kau aja udah nggak betul nih cakap. Agar jangan Juma menjadi penentu, semacam dia hakim atas kebenaran dan tidak benar terhadap Alkitab. Kepala otak kau, orang pakai data dari tadi kok. Nah aja kau ngomong. Ketika dinyatakan si kawan tadi tentang sebuah ayat, bohong kata si Juma. Mengapa si Juma menjadi hakim atas Alkitab? Hei saudara. Kenapa Juma? Sejak kapan Kenapa Juma ada- kau menjadi standar kebenaran Alkitab? Hei, kenapa saya mengatakan bohong? Saya minta kehendak bapaknya mana? Dia tunjukkan Tesalonika. Anda nih gimana ceritanya? Kamu pakai ijazah palsu? Ketika sebuah ayat dibacakan untuk dia mempertahankan, Kau ngaku lulusan fakultas seksiologi, pakai ijazah palsu kau ini? Kok rebut-rebutan nih kita yang ngomong ini? Kenapa? Ya makanya aku bilang Kok salah enggak ketika kan kok apologet? ketika Ganti saya apa? minta, Kalau Bung, si ketika Edris saya minta kehendak Bapak, habis itu dia tunjukkan Tesalonika. Apa tidak ada pesan di situ bahwa ternyata orang ini yang dianggap Bapak adalah Paulus? Hah? Saya kan minta kehendak Bapak, yang ditunjukkan kehendak Paulus. Berarti dengan kata lain dia mentuhankan Paulus. Rasio Anda kemana? Makanya belajar psikologi pendidikan itu bagus untuk perdebat, untuk pelajari gitu loh. Saya minta kehendak Bapak, dikasih Tesalonika. Berarti Bapak yang dimaksud di situ siapa? Paulus. Berarti penyembah Paulusnya ini. Ular macam apa kau ini? Diskusi itu, dudukkan perkara itu dengan betul. Ketika orang minta mana perkataan Bapak, mana kehendak Bapak, berarti pandangan kita dalam cakrawala keilmuan, sudut pandangnya harus ke kitabnya orang Yahudi. Masa ke surah-surah Paulus gimana ceritanya? Itu di gereja mungkin, di depan para apologet Islam jangan. Karena mereka ini siang malam mengunyah itu Bible. Udahlah, kamu dengan abang saya, dengan guru saya, Bang Blender silakan. Kasih sedikit vitamin beliau di otaknya. Kasih piknik dia dulu, Bang. Silakan. Darel, kalau kau mengatakan tadi Bang Juma bohong, sesuai apa yang dikatakan Bang Juma, mana keinginan Bapak itu? Kau tunjukkan. Coba kau sebutkan sekarang. Apa keinginan Bapak itu? Coba kau sebutkan. Baru kau bisa berkata gitu. Coba.
Apa yang diminta Bang Juma tadi? Kau jawab. Kau jawab coba. Macet kau kan? Bisa kau kan? Kau sebutkan di mana keinginan Bapak itu, coba sebutkan. Hei, mana? Besok keras kau. Mana? Kau sebutkan. Diam kau. Hah? Izin membantu, Bang. Silakan. Kasihan saya, kawan saya bantu. Izin Bang Zuma. Apa yang mau dikatakan? Enggak, itu aja dulu, sebutkan aja dulu. Apa keinginan Bapak? Jangan kemana-mana dulu. Ya, Bang Rosum ini baik. Iya, itu dulu. Jadi enggak, tadi si Daryl mengatakan bohong, menghakimi. Nah, silakan Bang Rosrum. Ya, jadi kehendak Bapak kalau di Bible saya itu memang betul di Matius 7 ayat 21 itu bukan setiap orang-orang yang berseru padaku Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, ayat 21 ini hanya satu ayat, cuman penjelasannya di bawah di Bible saya itu sekian banyak, separuh halaman lebih. Di sini menyatakan kehendak tegas mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapaknya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Ya, kalau di Bible yang lama, di Bible yang lain yang untuk jemaat awam itu perikopnya berbeda. Ini Bible lama. Bible apa Pak Rustum tuh? Bible kok ada dua Pak Rustum? Iya, memang. Jadi kalau yang Bible yang ini itu tidak dipublikasikan umum ya. Berarti tertentu aja memang untuk materi pendidikan dan pelajaran gitu. Kalau ini yang di umum ya, umum. Perikopnya makanya berbeda. Itu jadi berbeda tuh. ada, di atas ayat 21 itu ada perikop sendiri. Tapi kalau Bible yang lama ayat 21, nah terus kemudian kalau Bible yang untuk jemaat awam itu ada hal pengajaran sesat. Tetapi kalau yang betul Bang Zuma tadi, kalau Bible yang untuk pendidikan itu pohon dan buahnya tentang itu tadi semak duri dan segala macam. Hancur. Saya ini membela ya, saya ini membela tempat saya ya. Jadi maksudnya kehendak Bapak di sini. Nah kemudian kalau tadi teman saya mengatakan bahwa kita harus dengan iman dulu bukan dengan akal, itu saya bantu meluruskan bahwa di Matius itu kita diwajibkan untuk mengasihi Allah itu dengan hati, dengan jiwa dan akal budi. Jadi harus dengan akal juga. Kalau kita beriman nanti cukup dengan diimani saja, ya nggak lebih dari membaca Bible-nya umum yang dibaca jemaat setiap hari ini, Bang. Ini saya dari konteks akademisi ya, saya tidak membela dari siapa-siapa. Terima kasih Bang Blender, selamat. Kalau seandainya Bible itu berbeda-beda, inilah menyebabkan terjadi banyaknya denom di kekristenan. Ya kan? Ini salah satunya. Terlalu banyak denom di kekristenan, masing-masing punya pemahaman sendiri. Akibat Bible-nya aja pun beda-beda. Makanya berantem jadinya. Inilah. Jadi sekarang pertanyaannya, manakah yang benar di antara denom kalian semua itu? Manakah yang benar? Bapak belur lah. Itu beda, di atas beda. Pemahaman Pak Denom dengan Ral beda. Apa gak berantem kalian semua? Apa gak dicampakkan ke neraka? Kayak gitu. Banyak kali denom. Makanya betul tadi waspada terhadap nabi palsu. Buku-buku. Ini catat ya Matius ya. Matius 23:13. Yesus yang mengatakan, celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian adalah pembuat kejahatan. Ya kan? Allah akan menjatuhkan hukuman berat kepada kalian orang-orang Farisi. Banyak mengatakan, celakalah kau hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kau orang munafik. Karena kalian menjadi penghalang besar bagi orang lain yang ingin menjadi warga kerajaan Allah. Sedangkan kalian sendiri tidak masuk. Celakalah kalian hai Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu semua munafik. Kamu mencari kesana kemari sampai menjelajahi lautan dan daratan untuk mendapat satu orang yang mau menjadi anggota kelompokmu. Dan ketika orang itu sudah bergabung, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka. Dan ya, kamu menjadikan dia calon penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaannya, Filipi itu perkataan siapa? Filipi perkataan siapa? Ayo, perkataan Paulus.
Filipi 3:5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Jedar, mati kalian berserak. Serak kalian. Sedangkan Yesus mengatakan bahwasanya orang Farisi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang Farisi masuk neraka. Orang Farisi lah yang membawa orang-orang untuk masuk ke dalam neraka. Siapa orang Farisi itu? Paulus. Seraglen. Paulus mengatakan aku orang Farisi. Adakah pengecualian terhadap orang Farisi sini? Gak ada. Yesus mengatakan celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak ada di situ Farisi Jawa, Farisi Batak, Farisi Ambon, gak ada. Orang Farisi. Titik. Siapa orang Farisi? Paulus. Blender, semangatkan kau blender. Apa lagi? Ya selalu lah kau goyang kali kau. Kau itulah kau kan. Mulai masuk iblis itu. Nah, coba. Kau percaya dengan Paulus? Ini kan percaya lagu dengan Paulus? Hah? Lagu Aku lama. pakai data Darel. Aku pakai data. Kau jangan pakai congor lah. Congor kita di sini. Kau pakai data. Sekarang aku tanya. Udah Paulus itu siapa menurut koin, kau? ganti kau cari koin kan gitu blender kan agak-agak. Cari koin kemana-mana kau cakap. Sekarang kau buktikan aja. Cuma banyak dapat koin. Kau usah banyak cakap. Kau buktikan aja. Kenapa panas kau? Lah kau cakap dari sekolah kau. Bising kali kau. Kau nggak pakai data. Aku pakai data. Aku pakai. Kau jangan congor. Sekarang aku tanya sama kau. Paulus itu kau imanin. Kau percaya dengan Paulus? Hah? Sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi tidak masuk kerajaan Allah. Orang Farisi itu akan dihukum berat. Orang Farisi itu membawa orang-orang untuk bergabung di dalam kelompoknya dan akan membawakan mereka ke dalam neraka. Yesus yang mengatakan itu terhadap orang Farisi. Apalagi Paulus orang Farisi. Ayo, apa kalian bilang? Hah? Betul kan yang selama ini terjadi? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama kayak kalian. Ketika diskusi yang kalian sampaikan berdasarkan keyakinan dan dengan kebodohan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Makanya setiap diskusi sama kalian jawab dengan akal-akalan, bukan pakai data. Sama. Pengikut Paulus. Yang kalian sampaikan bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak Paulus. Makanya itu semua Paulus membatalkan hukum Taurat juga dibatalkan oleh Paulus. Matius 5:19. Siapa yang meniadakan, menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, maka akan menduduki kerajaan paling rendah, kerajaan surga. Efesus 2:15. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah membatalkan. Tadi katanya telah menghilangkan. Tadi kata Yesus siapa yang menghilangkan salah satu aja. Sedangkan Paulus menghilangkan. Galatia 5:4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Mana yang kalian ikutin? Hah? Makanya kalian ini, oten-oten ini, banyak kali ya ketika kalian baca kitab itu dari kejadian sampai kecelakaan keguguran. Tunggu dulu kok, saudara. Apa lagi kau? Hah? Apa kau? Makanya di Kristen biarkan dia dapat koin. Nah, kau aja. Kepala otak kau tuh masalah koin. Longor kali kau, sibuk kali kau, panas kau kan. Makanya di Kristen ini banyak sudah punya kelainan. Ketika kalian membaca, diam kau. Ketika kalian membaca di kejadian, siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka akan dilenyapkan dari bumi ini. Kalau kau baca kitab kau dari kejadian itu, udah. Ketika kau baca di kejadian, disunatlah kau. Sunat. Udah, habis itu kau baca lagi runut, habis itu kau baca ke Galatia. Siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Mak, kau tengok burung kau dah kau sunat, terpaksa dipotong lagi habislah. Makanya kayak kiamat itu semua banyak kelainan. Habis dari kejadian dikatakan di situ, kalian baca di runut ya dari kitabmu. Siapa yang tidak menyunatkan dirimu, maka kau akan dilenyapkan dari bumi ini. Keras itu bos. Terpaksa kau sunatlah kau ke bidan. Nah, cerek. Habis itu kau baca lagi 2 bulan 3 bulan, baca kau runut. Ketika kau buka Galatia, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna bagimu. Bah, hancur kau. Hancur. Terpaksa potong lagi lah burungmu, habis. Makanya banyak kelainan. Habis kan? Itulah. Makanya rusak. Semua rusak gara-gara Paulus. Berserak kalian. Itulah kau imanin. Hah? Itu kau imanin Paulus itu. Enggak saja apa yang dikatakan, maka samalah perkataan Paulus sama kalian. Yang kalian sampaikan di sini dari congor semua, bukan berdasarkan firman Tuhan.
Dari akal-akalan. Belum lagi blender sama Tian Santan. Apa yang mau kau bilang? Kau aja dapat Apa yang gift. mau kau bantah? Narasi kau bantah. Kau usah gitulah. Sekarang Darel, ku tanya sama kau, Tuhan kau berapa? Berapa Tuhanmu? Hah? Macet kau misalnya Tuhan. Kalau bahas Tuhan macet kau bahas Tuhan. Macet kau bahas Tuhan kan? Hah? Macet kalau bahas Tuhan, ampun kau kan? Nah itu, kalau bahas Tuhan kalian macet kalian. Mana kalian pengikut Yesus? Mana pengikut Yesus? Bidat kalian semuanya. Yesus mengatakan mengesahkan Tuhan satu-satunya, mengesahkan Tuhan. Tuhan kalian pun banyak, peninggal aku nengok kalian. Ketika kalian disuruh berkata, Yesus Tuhanku, berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga. Enggak ada Yesusnya. Cemana doa kalian mau dikabulkan? Enggak kalian sebutkan namanya. Kalau kalian di dalam antrian mau minta bansos apa, kan harus disebutkan namanya. Hei, apa? Leminho, panggil, masuk. Baru datang. Kalau nggak disebut-sebut nama kalian, cemana kalian mau datang? Nggak terima kan? Makanya pakai akal bos. Makanya tadi konsep kekristenan itu iman dulu baru akal. Bancur lah, babak belur. Kalau iman dulu baru akal. Kalau nggak sanggup kalian tinggalkan, nggak apa-apa. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Leminho ini cocok. Semoga dia nggak bisa tidur nanti malam. Ya kan Leminho? Leminho. Udah macet dia. Kalau model congor lah congor sama aku bos. Kalau model congor, ya diskusi baik-baik. Nggak mampu tinggalkan. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Tapi apapun ceritalah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apapun yang kami sampaikan itu. Apapun yang kami sampaikan kepada kalian, karena kalian menolak kebenaran Allah, lebih mau menuhankan makhluk, Allah menutup hati dan pendengaran kalian. Al-Quran mengatakan, mau apapun yang kami sampaikan kepada kalian, kalau Allah sudah menutup, mau kami pukulin pun, bukti nyata pun di depan kalian, nggak akan kalian terima. Sama, 1 Roma 28, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada kalian. Kalian penuh dengan kezoliman, kejahatan, pembunuhan, pengumpat, penista, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak berakal, tidak taat kepada orang tua. Sama nggak? Dengan tertutup. Itu dia. Karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, makanya Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada kalian. Terbukti bos. Terbukti di Rut Pertamina, Karisten, penuh dengan keserakahan. Bagaimana seluruh rakyat itu dibuat susah sama dia gara-gara 1 orang. Ya, seluruh rakyat coba bagaimana bensin itu dirubahnya, kayak mana keserakahan itu kan, kejahatan itu kan, yang menghancurkan masyarakat, rakyat. Itu kenapa? Itulah Karisten. Belum lagi yang lain. Itu terbukti. Karena apa? Karena kalian lebih memilih menuhankan makhluk daripada Allah. Itu dia sebabnya. Sesuai bos. Al-Quran mengatakan gitu. Bibel kalian mengatakan gitu. Banting pakai piring, banting. Jangan, nanti saya ada nggak ada mau naik kalau pakai piring, nggak ada mau naik. Nggak ada mau naik kalau pakai piring. Tapi Pak Rustum ini baik. Pak Rustum baik ya, tapi Pak Rustum baik pun Pak Rustum tetap masuk neraka. Makanya aku bilang sama si Kepas, kalau kalian sampai saat ini kan kita tujuan untuk mencari kebenaran. Tuhan kita kan cuma satu, ya kan? Nah di antara banyak agama nih, siapakah Tuhan yang satu itu? Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan kebenaran tentang Tuhan kalian melalui akal dulu bos. Akal ya, tidak bisa membuktikan sampai saat ini. Hanya kami yang bisa membuktikan kebenaran Tuhan kami. Artinya satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah pemilik langit dan bumi. Berarti kalau dia Tuhan satu-satunya, kalian mengikuti aturan-aturan Islam. Salah satunya ketika kalian meninggal, kalau kita mati ada siksa kubur. Makanya aku bilang sama Kepas, kalau kau nanti mati, ya mati, kau bawa 2 peti. 1 peti itu kau, 1 lagi peti tilam pakai kapuk sama helm, biar diajar kau kalau kau bungkus badan kau pakai tilam biar nggak bengkok ginjal kau, aku bilang. Gitu dia. Makanya aku bilang sama kalian, pasti kalian mengikuti aturan Islam kalian ikutin. Tak lagi dalam marok buka, ketebak. Siapa nama Tuhan? Bengkok ginjal. Rahang retak. Siap-siaplah kalian. Siap-siap kalian. Karena sampai saat ini nggak bisa kalian buktikan Tuhan kalian. Semua kita mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Semua yang hidup ini pasti mati. Semua pasti mati. Semua kepingin masuk surga bos. Aku pun kepingin masuk surga. Cuman kayak kalian enak kali kayak gitu. Mati. Udah.
Tuhan menciptakan kalian manusia. Udah, habis itu setelah kalian hidup, dibeli kalian rezeki, dibeli kenikmatan dunia, dibeli kalian anak, kebahagiaan di dunia. Udah, habis itu kalian melakukan perzinahan, Tuhan yang nanggung. Kalian enak-enak melakukan zina, Tuhan nanggung dosanya. Kalian enak menderita, Tuhan itu. Habis itu mati, kalian masuk surga. Enak kali kalian kayak gitu. Enak kali. Apa sih kelebihan kalian? Jadi apa gunanya kalian diciptakan? Hah? Udah diciptakan kalian, Tuhan kalian yang menanggung dosanya. Kalian yang berzina, kalian enak-enak, Tuhan yang menanggung. Habis itu mati langsung masuk surga. Demon aku kalau gitu, demon di akhirat bakar ban aku. Apa pula kelebihan kalian? Enak kali kalian. Kok kalian masuk surga? Apa sih kelebihannya? Enak saja. Wajah demon semua di akhirat. Demon kita bakar ban. Cocok. Ngarang aja enak kali kayak gitu. Apa kelebihannya? Ya kan? Langsung masuk surga. Makanya menyesal Tuhan itu menciptakan kalian di Kejadian 6 tuh. Menyesal Tuhan menciptakan kalian. Diperintahkan suruh memerintah, bukannya diperintahkan apa yang kalian kerjakan. Apa kata Tuhan nggak kalian ikutin? Hah? Enak kali lah kalian kayak gitu. Aduh mah pakai akal lah bos. Sedap kali kayak gitu. Sedangkan pencipta robot aja suruh kerja dia. Kau kuciptakan robot, kerja kau. Kerja. Tuyul saja penciptaan suruh kerja. Pencipta yang suruh kerja, bukan mau makan enak. Semua diciptakan suruh kerja. Jangan pula nggak kerja kau terus mau enak masuk surga. Kepala otak kalian itu enak kali masuk surga. Ngarang aja. Ya kan? Pikir pakai akal bos, pakai akal, suruh kerja. Jangan nongkrong ke kaki, duduk, habis itu masuk surga. Enak kali kayak gitu. Macam kalian aja manusia di dunia ini. Kalau kayak gitunya semua masuk Kristen, semua. Tinggal enak hidup ongkang kaki ya kan. Semua masuk Kristen. Pastilah. Aku pun mau, panitia. Woi, panitia Kristen yuk masuk. Nek coyo. Minho. Besera oten. Ampun lari. lari oten semua kalau congor udah. Minho. Mana yang congor-congor kayak Darel tadi? Kalau secara ilmiah kalian sama Bang Juma. Coba jangan congor kayak Minho tadi, secara ilmiah berdata. Bang Juma, jangan mencongor. Nah, ampun. Bang Rostum nih enak nih. Bang Rostum, jadi pemahamannya kayak mana Bang Rostum? Pak Rostum. Iya. Pak Rostum. Iya. Jadi kalau kayak gitu berbeda-beda Bible, Anda yang mengikuti yang mana jadinya? Nggak pening gitu nggak? Kan kalau Bible yang untuk pengajaran di seperti di seminari kan memang berbeda ya Bang. Jadi ada sistematikanya. Makanya tadi Bang Zuma itu komplain kenapa tentang kehendak Bapak larinya ke mana tadi, ke Tesalonika atau kemana. Salah. Memang betul secara sistematika kita kalau berbicara tentang kehendak Bapak kita nggak bisa lari ke Tesalonika. Itu tadi sudah betul yang disampaikan Bang Zuma. Kalau secara sistematika ya mungkin teman-teman ini kurang mempelajari sistematikanya sebelum berdebat. Jadi akhirnya agak sedikit keliru atau kurang tepat ya. Saya nggak bilang keliru deh, kurang tepat gitu. Makanya tadi saya meluruskan. Dan di Bible itu juga menyampaikan kita dengan akal kok, nggak dengan diimani saja. Nah itu mungkin yang banyak dilupakan. Yang sering diingat di gereja adalah ya imani saja gitu. Sedangkan di Bible juga menyebutkan ya kita dengan segenap akal budi kita harus berpikir, digunakan untuk berpikir. Seperti itu sih Bang. Jadi Pak Rostum kok nggak sadu kalau udah gitu pemikirannya? Karena masih Kristen. Iya. Kenapa masih Kristen kalau kayak gitu? Aduh, kenapa masih Kristen? Kenapa nggak sadu kalau udah kayak gitu? Apalagi? Kenapa masih dipertahankan? Hidup itu coba sekali kematian, kita nggak tahu Pak Rostum. Kematian, coba lah Ustaz Wahya Waloni ya, buat teman-teman ya. Kejadian tadi beliau meninggal, kita berikan Al-Fatihah kepada beliau. Ya itulah. Beliau senyum saat berkhutbah hari yang baik. Kita sebagai umat Islam mengharapkan kematian seperti beliau. Ustaz Yahya Waloni yang dulu Kristen, beliau masuk Islam, Masya Allah. Itu yang kita harapkan. Ya, kematian saat berkhutbah di hari Jumat. Itu dia Kristen, meninggalnya dengan cara senyum. Ketika malaikat datang memberitakan kebaikan kepada dia, dia pun tersenyum. Malaikat datang memberikan kabar baik kepada almarhum. Kemudian beliau tersenyum meninggalnya. Lihat fotonya. Senyum kan? Kami aja sebagai umat Islam dari lahir mengharapkan kematian seperti itu. Tetapi beliau coba dari Kristen masuk Islam. Masya Allah. Nah itu.
Artinya apa? Kebenaran. Tapi kalau oten, mati, mukanya merengut, semua merengut, nggak ada yang senyum, merengut semua, enggak, bengkak, kayak jas, sepatu terbalik. Nah ini dia. Jadi Pak Rustum kenapa lagi? Apalagi enggak kalau udah kayak gitu? Kenapa dipertahankan? Enggak tahu tuh, itu lagi berkhotbah loh, mati kapan aja Pak Rustum. Hati-hati Pak Rustum, nanti kalau Pak Rustum disiksa dalam kubur, ngeri kali Pak Rustum. Iya, dihajar, ketepakan, nggak bisa, buktikan Tuhan. Ngapain lagi kalau udah Pak Rustum kayak gitu? Tunggu, Bang Blender, sepatu kebalik itu maksudnya gimana? Sepatunya? Yang kanan di kiri, kiri di kanan. Oh, biar apa itu? Nggak tahu, aku nggak tahu apa manfaatnya. Pening aku nengoknya. Banyak pada saudara-saudara kayak gitu, mati pakai jas, sepatunya di kiri, kanan di kiri. Apa gunanya? Aku nggak ngerti aku. Biar malaikatnya pusing. Entahlah, ngerti lah, entah apa pun tujuan sepatu terbalik. Entah apa, pakai jasnya kan. Makanya pening, kalau entah apa manfaatnya, kenapa terbalik? Sering itu, aku lihat itu. Entah apa gunanya pun. Sedangkan Yesus pakai kelenan, siapa yang ngajarin pakai jas? Cobalah. Siapa yang mengimani Yesus? Makanya semua Kristen ini masuk neraka, kepedean kali masuk surga, kepedean. Siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti aturan dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke, Pak Liminho, sepakat? Sepakat ya? Sepakat. Tetapi siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak mengikuti aturan dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Kemana konsekuensinya? Neraka. Baik, kalau begitu siapakah yang mengajarkan atau memerintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Oh, itu budaya. Masuk neraka. Habis masuk neraka. Hancur kalian. Masuk neraka kan? Hancur masuk neraka. Itu lagi. Semua masuk neraka. Tadi kan tadi bilang yang mengimani Yesus. Jadi kok pede kali masuk surga. Mentolerir kebudayaan. Apakah itu datangnya dari Yesus? Sesuatu yang tidak esensial. Masuk neraka. Habis. Sekali lagi. Yang kedua, siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran perintahnya, masuk neraka. Oke, pertanyaannya, siapa yang mengajarkan kalian ibadah di gereja? Jemaat kan jemaat masuk neraka lagi, masuk neraka lagi, udah dua, masuk neraka lagi, pilihan, masuk neraka, ya kan? Udah, tadi sekali lagi yang ketiga, siapa yang mengimani Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Kenapa kalian tidak sunat? Yesus sunat. Apakah itu datang dari Yesus? Masuk neraka lagi kalian ketiga, apalagi coba masuk neraka, udah mana kalian masuk surganya? Mana masuk surganya? Yang keempat, ya, yang keempat ini ajaran yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mengikuti ajaran perintahnya, masuk neraka. Di mana dikatakan Yesus mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan. Bang Blender. Banyak semua masuk neraka. Bang Blender mau koreksi ya, yang poin keempat tadi itu saya ingin meluruskan. Jadi mungkin untuk debater Kristen yang di sini banyak di bawah juga, cobalah sesekali ikut misa di negara lain ya. Jadi yang membuat kekacauan di Indonesia jemaat itu adalah Bible-nya tertulis Tuhan, sedangkan di luar negeri tidak ada menyebut Yesus itu sebagai Tuhan karena Jesus not God. Gitu. Nah itu yang dilupakan. Mungkin Bang Liminho bisa survei, bisa searching, bisa cari. Nanti untuk kita debat, kita Kristenkan semua teman-teman Muslim ini setelah kita tahu konteksnya. Jadi yang membuat kekacauan Bang Blender itu adalah di Indonesia yang menyebut terjemahan Lord itu menjadi Tuhan. Seperti itu Bang Blender. Terima kasih. Jadi Pak Rostum tidak meyakini Yesus itu Tuhan? Karena saya sering misa di luar Indonesia, itu saya membacanya kan bagaimana? Oh, kalau di Indonesia saya sebut Tuhan, kalau di luar Indonesia saya sebut Lord, karena saya harus ke God, ke Bapa, ke Elohim kan. Jadi saya pusing gitu Bang Blender. Nah makanya di Indonesia aja yang bikin kekacauan ini. Nah itu yang tidak dipahami oleh teman-teman yang debater Kristen ini gitu loh. Itu lupa mereka gitu. Seperti itu. Jadi nggak langsung ke Bapa Putra Roh Kudus Bang Rostrum.
Ya, tapi tidak ada terjemahan di Bible itu, baik mereka pakai King James maupun NIV itu yang pakai Tuhan itu nggak ada, gitu. Oh iya. Apalagi pakai nama Allah nggak ada juga, justru malah nggak ada. Gitu. Coba Pak Lee Min Ho dengan Pak Rostum diskusi, coba ini perbedaan nih. Nggak ada, kita nama Allah, Yesus Tuhan itu nggak ada. Nggak usah jauh-jauh lah, kita pergi kemana yang terdekat lah yang ini. Karena saya terlalu penasarannya, sambil kerja saya ikut misa di beberapa tempat. Kebetulan ada kesempatan ke beberapa tempat, akhirnya saya sampai bingung. Begitu misa itu saya, oh ini Lord, oke. Oh ini nggak ada Allah gitu. Nah, hanya di Indonesia ini yang membuat kekacauan. Makanya debaters itu ngotot, tapi sebenarnya mereka sudah salah langkah di awal. Salah 5 poin, kurang 5 poin istilahnya. Secara modal untuk debat itu. Jadi saya di sini hanya mengingatkan supaya teman-teman lebih berhati-hati biar kita bisa mengkristenkan semua yang live di Komal ini kan. Bukan malah kebalik, nanti jadi mu'alaf semua kita nanti kan karena salah gitu. Gitu Bang Blender. Iya, karena memang Alkitab itu itu bedanya sama Al-Quran ya, karena Alkitab itu terjemahan bebas dibaca semua orang, bebas dibaca, mengerti sama semua orang, jadinya Alkitab itu Al-Quran itu, Anda Bible. Banyak yang mengerti sendiri-sendiri, akhirnya kasih tahu dulu sendiri-sendiri, dan akhirnya Restrum nanti kasih tahu ya. Akhirnya. Kecuali kalau Alkitab itu di luar negeri bilangin, Restrum di luar negeri nggak ada Alkitab, adanya Bible gitu bilangin. Iya, Bible, tidak mengenal Alkitab ya di luar negeri. Pakai Bible. Kalau misalnya tidak diterjemahkan secara bebas, mungkin ya nggak seperti sekarang. Sebenarnya nggak begini Bang. Kalau bebas harusnya ada satu kemiripan yang sama karena ini esensial kan. Yang di kata sandang yang diberikan sebelum menyebut Yesus misalkan Lord atau Tuhan, itu mestinya di semua negara harusnya sama dong. Karena terjemahan sebebas-bebasnya kan itu kata sandang itu tidak akan mungkin berubah. Nah, ini justru yang lucu, baik King James Version maupun NIV di Asia lah, kita nggak usah jauh-jauh sampai ke Eropa. Asia yang sudah sekian banyak yang saya ikut misa itu tidak pernah mengenal yang namanya Jesus God, itu tidak pernah mengenal gitu secara kebaktian misa ya di Bible-nya ya. Dan ya Bible menyebutnya, bahkan kata Allah pun tidak ada, mereka nggak kenal. Nggak usah jauh-jauh, kita ke China aja kita ngomong Allah, ini pasti punya Muslim, mereka nggak kenal Allah itu apa gitu. Seperti itu Bang Lee Min Ho. Makanya kalau sebelum kita debat, memang Bang Zuma ada poin-poin yang secara sistematika Bang Zuma menguasai di sana. Saya mengakui itu. Makanya 5 poin kita kalah di belakang. Kita udah ngotot duluan. Gitu. Kasih tahu Restrum, sebelum Kristen masuk ke Indonesia, nih dengerin ya, sebelum Kristen masuk ke Indonesia itu belum ada dikenal Alkitab, belum ada dikenal kata Rasul, belum ada dikenal kata Allah gitu. Nah setelah Indonesia masuk, nah, artinya mereka ini niru-niru yang mayoritas Islam, artinya ya niru-niru Al-Quran juga gitu. Iya. Gereja yang berdirinya tahun 19 di bawah 1930 itu masih ikut Belanda. Oh itu nggak ada gitu, betul nggak ada gereja-gereja yang itu. Kebetulan kami ada perpustakaan yang bangunannya peletakan batu pertamanya di 1923 kebetulan. Itu begitu Bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk membenarkan kitab sebelumnya. Teruskan ketika di dalam Bible kalian, kalian dikatakan keturunan iblis, datang Al-Quran. Tidak, mereka bukan keturunan iblis, sama keturunan Nabi Adam. Ketika dikatakan Bunda Maria lahir di kandang domba, terhina, tidak, dia perempuan suci. Al-Quran datang, perempuan suci, tidak. Ketika Yesus juga disalib, dibunuh, dihina, tidak, Al-Quran membenarkan. Masa kalian lebih pilih menghinakan daripada dimuliakan? Kan aneh. Al-Quran itu membenarkan, meluruskan semua di situ.
Al-Quran datang, malah kalian mengolok-olok. Makanya kadang-kadang kami di sini membenarkan, ada yang menghujat, mengolok-olok, apa nggak emosi? Kan kitab-kitab sebelumnya kalian juga percaya, Zabur sedangkan Taurat kalian pun tak ada. Semuanya kayak gitu. Jadi Pak Rostum, bagaimana cara mengkristenkan orang ini sedangkan Tuhannya aja pun bingung. Kayak Pak Rostum mengatakan tadi, mau mengkristenkan, bukan mau mu'alafkan. Pak Rostum menjelaskan kepada mereka, coba Tuhan yang benar yang mana? Jadinya, siapakah Tuhan kalian? Itu dulu poinnya. Ini yang buat macet. Ini yang buat macet. Kalau Pak Rostum mengkristenan. Brando coba tanya Pak Resrum. Pak Resrum, apa bedanya Kristen Indonesia dengan Kristen luar negeri? Ya, Kristen Indonesia satu, Kristen Indonesia kan menggunakan kata Allah dan menggunakan kata Alkitab. Terus kemudian Yesus itu punya gelar Tuhan. Sedangkan Tuhan di terjemahan itu kan sebagai Sang Pencipta. Gitu. Nah, sedangkan di luar negeri tidak mengenal tiga-tiganya itu. Kira-kira ini kalau Kristen Indonesia ini diterjemahkan Bible itu jujur begitu? Ada goncangan nggak Kristen di Indonesia ini kalau diterjemahkan jujur? Ya pasti tergoncang. Sekarang aja sudah gaduh kan, gitu. Sekarang aja sudah gaduh, gitu. Wow, keren. Lanjut. Jadi itu mungkin yang memang harus kita sadari bersama itu tuh teman-teman Kristen sebelum berdebat. Gitu sih. Karena udah gaduh duluan memang kita. Jadi ada kekeliruan gitu. Nah, kemudian mestinya kita akui di depan ya. Kita ini kan berangkatnya kalau Protestan itu kan dari Katolik. Sedangkan Katolik itu sudah mengakui waktu konsili itu bahwa kita tuh Tritunggal, sudah. Mau di apapun kita berdebat dengan teman-teman Muslim, kita mau bilang satu bagaimana? Karena gereja Barat yang didirikan di Antioquia sampai sekarang itu pakai Tritunggal gitu. Nah, kemudian Protestan muncul mau oneness lah bla 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 bla. Nah, sudah Tritunggal terus tetap bilang satu. Nanti dikejar teman Muslim, katanya teman Muslim yang nggak paham Bible gitu kan. Jadi saya kadang-kadang kalau mendengarkan debat itu agak satu lagi. Ya. Pak Rosrum, berapa persenkah Kristen di muka bumi ini bisa membaca original text Bible? Menurut Anda? 0, sekian persen. Artinya mereka asli, yang asli ya. Iya, artinya mereka hanya umat terjemahan gitu ya. Betul. Karena di luar negeri pun juga cuma 2 ya, beda dengan Al-Quran. Makanya saya heran, saya berkeliling kemana-mana itu Al-Quran itu selalu 3 bahasa dia. Di atas itu Arab, kemudian bahasa Inggris, yang di bawahnya itu baru bahasa negaranya mereka. Nah, sedangkan saya itu irinya adalah Bible saya itu cuma ada 2, Inggris dengan negaranya masing-masing gitu. Original Inggris pun ada 2. Original Tidak pernah disebar luaskan kan, itu kan tidak untuk jemaat awam kan gitu. Jadi kalau ada terjemahan misalnya meragukan, bersandar kemana itu bro? Bahasa Inggris tertinggi rujukannya, King James Version atau NIV. Nah, NIV terbit kapan, King James dibikin kapan, kemudian itu tahun berapa terbitnya. Nah, itulah yang teman-teman Kristen itu lupa. Ini saya ngomong sistematika sejarah ya teman-teman. Saya betul-betul tidak ada menghujat agama saya. Saya tiap minggu masih misa kok. Yang mana kita tahu sistematika kita gitu. Pak, terakhir nih saya mengutip Jonathan Purnomo itu bahwa ada lebih 6.000 kesalahan di dalam terjemahan itu. Apakah Anda setuju? Setuju, betul. Dan kami organisasi kami sudah ketemu juga kok bahwa itu betul, itu ada kesalahan. Perikopnya pun beda. Tadi saya tunjukkan perikop Bible saya dengan perikop yang dipegang oleh jemaat umum aja itu udah beda. Pembagiannya jumlah ayat perikop itu udah beda. Kalau sudah terjemahan itu keliru terus dijadikan basic untuk kepercayaan nih, artinya ya ikut kepercayaan atau iman itu juga keliru tau, betul? Iya betul ya, akhirnya seperti debat ini jadi nggak ketemu. Oke, makasih, lanjut yang lain. Iya. Ketemu ya. Nah itulah Pak Rostum. Karena apa? Al-Quran itu tidak sembarang ditafsirkan. Ada 15 ilmu lughotnya ada, nahunya ada, ilmu sarafnya ada, ilmu istikak ada. Jadi kalau Bible itu tidak ada, bebas. Makanya tidak terpecah di Islam itu. Nggak bisa sembarangan menafsir Al-Quran itu.
Makanya kami di sini kuat. Tapi kalau Bible, semuanya masing-masing punya pemahaman. Makanya banyak kali denomnya. Banyak. Masing-masing merasa agar jago. Itu dia. Jadi itulah kitab itu tidak boleh sembarangan ditafsirkan. Nah kayak ginilah perbedaan kitab. Kan sulit kalau ini perbedaan kitab kan di mana-mana. Pak Rostum. Jadi sekarang gini, seandainya Pak Rostum ingin membawa orang-orang Kristen, apa dasar meyakinkan mereka agar tetap menjadi Kristen yang sejati? Apa dasarnya? Pertama tentang Tuhan dulu. Siapakah Tuhan itu? Itu dulu. Iya, kembalikan dulu ke minimal terjemahan Inggris saja ya. Itu dulu aja saya rasa cukup menolong Bang untuk mempertahankan iman. Terlepas begini ya, subjektif ya, kalau agama mengatakan benar dan yang masuk surga itu subjektif lah. Saya di sini betul netral bahwa ya dikembalikan dulu aja lah pakai Inggris kalau memang kesulitan dengan bahasa asli, karena tidak boleh oleh Bapak Gereja untuk diterbitkan kan gitu kan. Ya pakai aja yang Inggris, mau King James mau ini, pasti nanti akan ini itu untuk meyakinkan dulu ya supaya nggak rontok imannya, nggak kacau gitu kalau kena debater Muslim gitu. Oke, kita pakai Inggris ya. Oke, kita pakai data kitab Bapak itu, Bible itu. Apakah di Bible itu ada mengatakan Yesus itu Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi apa lagi? Kemana lagi? Kalau nggak ada juganya, kenapa dituhankan juga dia? Dia messenger, memang dia jalan, tapi dia cuma messenger. Coba aja karena dia duduk di sebelah kanan. Coba aja baca Yohanes 13 bahasa Inggrisnya itu. You call me teacher and Lord. Bukan you call me teacher and God. Betul gak? Ya. Itu dia namanya lebih tahu lah apologetnya, lebih paham itu. Jadi apalagi dasar Pak Rostrum. Saya pikir tadi di Bible-nya Inggris itu ada juga Yesus mengatakan Tuhan, nggak ada juganya, sama aja. Poinnya kan itu, kan kalian menuhankan Yesus ini sekarang kan? Itu poinnya kan? Poinnya kan menuhankan Yesus. Nggak ada juganya di Bible Inggris tuh Yesus mengatakan Tuhan. Jadi apa dasarnya? Sama aja lah Pak Rostum. Mau tahu jawabannya nggak kenapa? Nah, ini kan konteksnya Bang. Bentar dulu, mau tahu jawabannya kenapa ya? Karena konteksnya kan karena anak manusia kan ini dipaksakan kata Tuhan ditambahkan kata H oleh Leckdecker, itu sejarahnya. Orang Belanda juga misionaris. Jadi kata Tuhan disisihkan kata H menjadi Tuhan. Jadi Lord itu atau Kurios itu menurut Kristen ya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Kalau dia menjadi Theos itu menjadi Allah, bukan Tuhan. Jadi terjemahannya salah dua-duanya begitu. Kenapa demikian? Ya karena harus Yesus Tuhan. Gitu loh Pak Melender. Yesus harus Tuhan, makanya diterjemahkan itu dirubah gitu loh maksudnya. Lanjut. Benar. Berarti memang berarti menuhankan. Mestinya teman-teman Kristen itu sebelum berdebat itu harus punya bukunya Leckdecker minimal ya, yang edisi 1-2 gitu, atau 2 lah. Jadi nanti biar inilah justru apologet Muslim yang sudah punya duluan. Waduh, ini bisa kalah 10 strat kita. Kalau berarti Pak Rostum, ya. Poinnya di sini Kristen menuhankan Yesus itu bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan pengakuan, tetapi berdasarkan iman. Itu dia ya poinnya ya. Berarti semua Kristen menuhankan Yesus itu berdasarkan iman, keyakinan, walaupun dia tidak pernah mengatakan Tuhan. Sepakat ya? Sepakat itu? Iya, di Indonesia ya. Iya, bisa ya. Ya, begitu. Baik. Kalau begitu, benarlah Matius 7:21-23 itu benar. Ketika kalian disidang, semua pasti akan menghadapi masa penghakiman. Semua akan dipanggil. Seluruh Kristen akan dipanggil. Semuanya itu. Ketika kalian merucampakkan ke neraka, kalian menjerit, Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di manakah engkau? Itu dia yang berseru Tuhan. Kemudian Yesus datang. Akulah Yesus yang kalian cari. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong selamatkan kami. Selamatkan kami Tuhan Yesus. Selamatkan. Bukankah kami telah berbuat sama? Suaranya kok bukankah kami telah bermujizat selamamu? Itu bukankah kami telah bermujizat selamamu Tuhan Yesus? Yesus kemudian akan memanggil. Semua akan dipanggil. Paulus, sini. Yohanes, kemari. Matius, Markus, Lukas, semua akan dipanggil di depan kalian. Itu penghakiman. Semua akan kalian saksikan.
Semua kali panggil. Ditanya sama Yesus, benarkah kau bernama Yohanes yang telah menulis kitab di dunia itu dulu? Oke, Markus, apakah kau benar Markus yang pernah menuliskan kitab? Kau, Lukas, benar kau bernama Lukas yang telah menulis kitabnya? Ya Tuhan. Semua kali panggil, disaksikan di depan kalian. Ditanya, tunggu dulu Dariel, bising kali kau, woi, ini penghakiman. Terus kau, ini pasti akan terjadi, ini pasti akan terjadi. Udah, ditanya sama Yesus. Ini di depan disaksikan seluruh umat Kristen. Yohanes, selama kau di bumi, kau menulis kitab Yohanes. Adakah pernah kau mengatakan diriku Tuhan? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau katakan? Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah mengutus. Semua kan kalian dengar, semua Kristen. Itu yang disampaikannya. Kau, Markus, sini kau. Apakah pernah kau menulis di dalam kitabmu mengatakan aku Tuhan? Tidak Tuhan. Jadi apa yang kau tulis? Kau diam dulu, ini di penghakiman, kau dihajar kau nanti. Udah. Markus 12:9, dengar wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua akan dipanggil. Hei, dengar ya semua Kristen ya. Aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Jadi kenapa kalian tuhankan aku? Kalau begitu, dan aku tidak pernah membawa Kristen kepada kalian. Aku tidak pernah membawa Bible ini kepada kalian. Dan sekarang ini, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian ada pembuat kejahatan. Itu dia. Ada dasarnya Yesus mengatakan seperti itu. Karena semua dipersaksikan semua di depan kalian. Kalau dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sebagaimana contoh, kalau kalian kerja di perusahaan, beranikah kalian mengatakan kalian pemilik perusahaan? Beranikah? Sedangkan kalian sebagai karyawan situ, walaupun kalian wakil direkturnya, beranikah kau mengatakan dirimu pemilik perusahaan? Nggak akan berani. Kalau berani kau mengatakan, pasti akan dipanggil sama pemilik. Woi Dariel, pernahkah kau mengatakan kau di pemilik perusahaan? Wah, kok nggak dipecat kau? Begitu juga Yesus, nggak akan berani, nggak akan berani. Makanya semuanya itu akan menjadi saksi. Ya ingat ya, makanya di Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa diangkat, pernahkah kau mengatakan dirimu dan ibumu Tuhan? Tidak ya Allah, tidak patut bagiku ya Allah. Jadi apa yang kau katakan kepada mereka, wahai seperti Maryam? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, sembahlah Allah. Sama, sembahlah Allah. Dan aku akan menjadi saksi di depan mereka. Inilah dia kesaksiannya. Inilah kesaksian Yesus itu nanti. Aku akan menjadi saksi di depan mereka. Kesaksiannya apa? Itulah akan dipertanyakan semuanya. Baru akan campaan neraka. Wih, selesai kalian. Ada dasarnya kan? Makanya campaan apa kamu Darel? Mau ngomong apa kau? Pecahkan kepala piring sama kau. Mau ngomong apa kau? Darel. Bang Blender. Spill dulu sound cardnya itu. Yuh, kenapa kok sound cardnya pula bilang masuk neraka, pikirkan ini. Kok masuk neraka itu kau pikirkan? Yang pula sound card. Dulu lah itu, spill dulu canggih amat. Kau pikirkan masuk nerakamu ini. Yang ku sampaikan ini, jangan sosokan. Ya spill dulu lah, apalah itu merek. Itu. Inilah memang kan. Darel, apa kamu ngomong Darel? Tapi Pak Rostum, hati-hati Pak Rostum ya, mati dari tiba-tiba dulu. Saudara ini ngomong doang, nggak ada ilmunya. Iya, ngoceh aja. Bro, ada dasarnya. Coba tanya Bro Restrum, terjemahan itu kitab suci atau bukan menurut Anda? Kumpulan buku, bukan kitab suci. Berarti yang kalau ada siapapun yang memegang hanya terjemahan, jadi dia pegang bukan kitab suci dong ya? Buku, kumpulan buku, ya. Itu Bang Blender, jadi yang dia pegang bukan kitab suci, terjemahan doang, pantesan begitu. Aduh mama ya Allah. Aduh kalau kayak gininya semakin jelas masuk nerakanya. Semakin jelas masuk nerakanya. Aduh, janganlah dipikirkan enak neraka itu. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Gantian. Lagi songor. Pak Rostrum, pastor. Pak Rostrum ini pastor. Bukan dia saya jemaat awam, ya. Jemaat awam. Okay. Pak Rostrum Kristen Katolik. Katolik. Okay. Pak Rostrum, kalau boleh tahu itu Alkitab yang kitab Bapak lah di Katolik itu. Aku nggak pernah tahu. Rostrum nggak ada Alkitab, Bible gitu bilang. Jadi kitab Bapak itu firman Tuhan itu Pak? Kumpulan buku yang berisi firman Tuhan kan.
dari Kejadian sampai Wahyu itu Pak firman Tuhan tuh enggak? Ada yang bukan, ada yang firman. Secara kalau kita pelajari ya dari sekolah teologi, teman-teman Protestan juga mengakui bahwa itu ada yang firman, ada yang bukan. Bapak tamatan teologi? Oh tidak, saya Bapak bukan pastor, bukan tamatan teologi, cuma jemaat biasa. Jemaat biasa, ke gereja kadang-kadang, ya. Bang Rosrum, nanti tanya balik pertanyaan dia, balikin ke dia nanti ya. Iya. Iya. Begini Pak Rostrum, agar jangan terframing Bapak adalah pastor. Jadi seakan-akan Komal ini pastor, keterangan dari Bapak dijadikan oleh yang di bawah ini sebuah kebenaran karena dari pastor, padahal Bapak orang awam biasa. Enggak, Bang Darel kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Begini, teman-teman apolog. Enggak, kenapa masuk ke ranah pribadi dia, Bang Darel? Woi, oke, gimana Kian Santang ngomong lu Kang? Kenapa lu masuk ke ranah pribadi dia? Nggak boleh loh. Ini pribadi dia loh. Tampilan yang ditampilkan oleh Rostrum ini seakan-akan dia narasumber. Gini aja lah. Lu nggak pribadi orang ini. Gue tanya Rostrum. Dia bukan tamatan teologi ya. Gue tanya Rostrum dulu. Lu nanti sanggap jawabannya. Pak Rostrum, menurut Anda yang mana yang kitab suci? Yang terjemahan kah atau yang original teks? Harusnya original teks, Bang. Berarti terjemahannya bukan kitab suci? Bukan. Oke, silakan dibantah. Udah cukup. Silakan dibantah itu. Setuju nggak? Jadi Rostrum ini kalian gunakan ketika agak-agak. Lu bantah itu kalau lu punya kalau lu punya ilmu lu lawan tuh Rostrum. Menurut dia terjemahan bukan kitab suci. Bantahlah itu. Kamu ini nggak masuk ke materi, tapi masuk sebagai menyerang personal. Kalau nggak punya ilmu turun aja. Di sini nggak kau dianggap pengamat di sini. Kalau punya ilmu dibantah itu. Nggak, bentar. Ini Bang Darel ini kapasitasnya apa? Nanya-nanya gitu ke Bang Rostrum. Kapasitasnya apa Anda? Ayo jawab, kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum kayak gini apa kapasitas Anda di sini? Jadi jangan begini. Kalian nggak jawab dulu kapasitas Anda apa? Menghakimi Bang Rostrum apa kapasitas Anda? Kian Santang sebentar. Rostrum ini nggak usah dibantah, itu masuk materi ini loh Kang. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Itu dulu aja udah. Nggak usah kemana-mana. Saya ulang nih bahasa Indonesia nih. Menurut Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Bisa nggak lo masuk materi ini? Dibantah dong Rostrumnya. Apa diulang lagi nih bahasa Indonesianya nih? Menurut Pak Rostrum terjemahan itu bukan kitab suci. Anda setuju atau tidak? Silakan. Anda yang bicara sekarang. Macet kan? Macet lah. Nah, kalau begitu saya tanya Pak Rostrum, apa alasannya Pak Rostrum? Terjemahan bukan kitab suci. Apa alasannya? Silakan. Ya, jadi yang disebut sebagai kitab suci itu ada satu syarat yang itu bisa kita cari di Google ya. Untuk syarat disebut sebagai kitab suci itu adalah ada satu kesamaan. Dia punya satu sumber yang sama dan dia punya satu kesamaan. Contoh saya menyampaikan Bible di Indonesia dengan Bible di luar Indonesia sudah berbeda. Maaf Bang Darel, saya ini jemaat yang kalau ke gereja jarang-jarang. Kebetulan saya sudah keliling Asia untuk kebetulan dapat bisa ikut misa di beberapa gereja ya. Itu sangat berbeda sekali di terjemahannya di Indonesia dengan di sana. Saya juga sempat mengalami shock atau kebingungan gitu. Makanya kalau teman-teman yang sudah terbiasa misa di luar Indonesia tidak akan mungkin ikut naik berdebat. Pasti akan berpikir dua kali begitu. Karena itu saya awam, kalau saya dijulukin Pastor Romo terserah lah, saya malah pengen dijulukin paus gitu. Ya kan, siapa tahu dapat ikan paus nanti terbang ini, nanti saya ngomong gitu.
Jadi itu bang Andi yang menjadi syarat, dan di Kristen kita nggak memenuhi syarat itu karena di Singapura aja sudah berbeda, jumlah ayatnya sudah berbeda. Apalagi kita pergi ke China, kita pergi kemana lagi ya? Kita pergi ke gereja Advent di Hong Kong sana sudah berbeda lagi jumlahnya, seperti itu. Karena ada NIV sama KJV. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan saya bahwa terjemahan Bible Indonesia ini bukan kitab suci sesuai dengan syaratnya itu. Itu Bang. Terima kasih. Ya Pak Daril, dikomentari dong argumentasi itu, jangan komentari pribadi orang. Tuh, materi yang disampaikan kalau kritik, silakan. Mantap. Ayo Bang Darel. Dia udah keliling Asia loh. Lu keliling mana lo? Dia mah kalau bundaran HI aja gak pernah. Keliling Talutung lo. Syukuran jazakallah khairan kasihan teman-teman. Ayo jawab lo. Udah berani open camp lagi tuh. Cakep banget, udah kayak udah kena air wudhu coba. Nah lu. Jadi komentari aja sebenarnya kalau Rostrum itu jangan menyerang kamu pastor beneran, kamu ini gitu loh, di komentari itu. Sebentar. Jadi gini, kalian membentuk sebuah opini di bawah Rostrum ini pastor. Wih, menurut Pak Rostrum terjemahan bukan kitab suci, itu yang lu tanggapi, jangan yang lain. Silakan. Jangan yang lain lu tanggapi materinya itu loh. Saya ulang lagi nih yang ke-7 kali nih. Menurut Pak Rostrum, terjemahan itu bukan kitab suci. Nah lu tanggapilah itu, silakan. Oke. Jadi menurut Pak Rostrum, kitab suci apa tadi? Apa tadi? Bukan kitab suci. Dia bertanya nggak nanggapin. Sebentar. Kau sebentar dulu. Sekarang aku tanya dulu, kan aku udah kutanya tadi, Rostrum, kau siapa Rostrum? Ku bilang, pastornya kau? Enggak. Kenapa lari ke situ? Sejarah gereja. Apakah kau dari teologi? Yang menurut yang ke-8 kali nih, menurut Pak Rostrum terjemahan bukan kitab suci, tangkapi aja udah. Yang ke-8 kali nih gue suruh lu. Jangan sampai kayak tinju nih gue hitung sampai 8, 9, 10 selesai lu. Ke bawah lu nanti. Ini udah hitung ke-8 loh. Kenapa personal lo? Yang dikritik itu adalah argumentasi orang. Itu. Kenapa gak sekalian lu tanya Rostrum, lu bini lu berapa, gaji lu, kerja di mana lu, gitu loh. Kapan balik ke Indonesia, bagi dong rekeningnya gitu loh. Kenapa gak sekalian itu aja lu minta duit ke dia, biar kelar. Udah Pak Rostrum, kalau di Singapura ada kerjaan, panggil dia tuh. Dia kayaknya pengen bersahabat banget sama lu. Dia pikir di Singapura murah untuk hidup. Wih, mahal di sana coy. Ayo jawab, woi Darel. Tadi sok keras, sekarang ngelihat Kena tombak aku, Bang. kayak gini. Iya ya. Kena tombak, Bah. Main tombak aja ini, Bah. Nggak apa-apa, resiko sebuah perjuangan itu. Ayo ditanggapi Bang Rostrum. Bang Rostrum. Bang siapa namanya? Darel. Namanya bagus Darel. Ayo Darel Sibolon jawab. Izin turun host blender. Siap Bang Liminho. Makasih ya. Cuma dulu, Pak Lemio, menurut setuju nggak Anda Pak Rostrum mengatakan bahwa terjemahan bukan kitab suci? Setuju apa tidak, Bang? Secara akademis saya setuju sih. Oke, itu dong, setuju. Buka lagi camnya. Woi. Tinggal si Darel nih. Ya. Makasih ya Pak Lemino kalau. Ya. Leo, thank you brother. Coba Mbak Blender yang manggil dia deh, coba. Darel. Kabur juga dia. Tari. Ya baru comor aja kau Darel. Nombak aku tuh berarti dia tuh nggak mau ngomong nombak aku dia berarti. Ajar. Ya tapi Pak Rostrum banyak juga pengikut Pak Rostrum nih, banyak. Banyak juga.
Kalau paus, kepingin paus kenapa nggak daftar di Vatikan? Berdaftar. Ya itu masih julukannya biar paus ini mau daftar, tapi lebih baik dapat paus terbang gitu kan, lebih baik gitu. Wah, paus terbang cari rupanya, aduh. Paus, kenapa nggak daftar jadi paus? Kan bisa kan daftar jadi paus kan? Bisa kan? Mendaftar ya, mendaftar bisa dari sekian orang gitu kan ya. Iya. Tapi iya. kemana Tapi tadi? nggak Saya tertarik dengan Bang Daryl tadi. Kemana? Saya sampai open camp saya. Kemana tadi kok turun ya? Dia cuma menomba aku aja itu. Tembaknya aku. Ya, langit sore. Cek. Ya, halo. Udah Ya, kedengaran nggak? halo. Ada. Ya. Ada. Islam Kristen. Ya, betul. Apa agamanya? Kristen Bang. Oh iya. Anda berarti percaya kalau Bible itu bukan kitab suci? Gue percaya Bible kitab suci Bang. Yang gue nggak percaya Quran itu kitab suci. Hei, ding. Yang terjemahan. Jangan lari ke Al-Quran dulu, bos. Terjemahan. Sinyal kau pun merek oten mau diskusi. Sinyal kau tuh beresin dulu, sinyal. Kau ganti handphone kau jangan merek oten. Iya. Kayak mana mau diskusi sinyal kau nggak beres? Bang, kan Hei, jangan dulu ke Quran, kita bahas Bible. Gak usah ke Quran, gak usah. Quran Bible dulu. Di mana kau percayanya itu Bible kitab suci? Di mana percayanya? Gak usah kemana-mana dulu cakap kau. Gak usah lari ke Quran. Gak ada imbangnya Quran itu, gak ada imbangnya. Quran kan palsu karangan Utsman. Ya udah nggak perlu kau butuh percaya sama Quran yang kita bahas Bible kau. Jangan nongol kali kau apa yang ditanya lain dijawab. Dua arah dong. Jangan cuma satu arah. Ya dua arah. Sekarang kita bahas dulu. Percaya nggak kau itu kitab suci itu? Itu dulu. Iyalah gue percaya. Apa? Gue percaya Injil. Kok dengar ya. Kita buktikan yang nyata sekarang ini antara Quran dengan Biblemu. Oke? Kau melihat Firaun, masih ada sampai sekarang nih kan jasadnya kan Firaun ya. Tahu kok? Intinya Quran kalian itu palsu. Tunggu dulu. Kemana? Hei, yang nyata di depan mata kepala kita bandingkan dulu. Diam dulu. Sebentar. Alang ngoceh aja belum tahu. Kau bisa diskusi nggak? Kita buktikan perbedaan antara Bible kau. Kita buktikan, bos. Jangan ngerocos saja. Pertama, tentang Firaun yang mati. Apanya kau nih? Kita buktikan satu-satu yuk. Kita buktikan. Jangan ngoceh aja congor kau. Nah, Firaun sama-sama nih di dalam Biblemu, di dalam Al-Quran menceritakan kisah tentang Nabi Musa, ya, waktu menyelamatkan Bani Israel. Jelas. Dan sekarang kita bisa melihat jasad Firaun masih ada sampai sekarang ini. Jadi bumi jasadnya. Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu dinyatakan mati tenggelam. Sekarang tunjukkan di dalam Biblemu di mana dinyatakan Firaun itu mati. Sama ceritanya. Tunjukkan Quran asli lu. Quran asli. Tunjukkan dulu. Bisa nggak kau diskusi, Longor? Yang asli. Woi, bisa nggak kau diskusi? Tunjukkan di mana datanya. Quran lu karena. Woi, kok ngoceh-ngoceh aja? Inilah yang nggak bisa kalian buktikan. Dan bawa Quran. Yang kedua, di surah Yunus 90 dikatakan, maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun. Maka hari ini, setiap hari kalian baca itu, tetap jasad Firaun itu masih ada. Al-Quran mengatakan 2 hari sebelum kiamat kalian baca penuh Al-Quran itu, maka hari ini, setiap hari kalian lihat jasad itu masih ada. Tetapi ketika kalian baca Lukas, pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Setiap hari aku ngecek rumah sakit Tuhan lahir, nggak adanya. Baca dulu Lukas. Pada hari ini, setiap hari habis paket tuh, ngecek semua rumah sakit, nggak ada Tuhan lahir. Tapi kalau Al-Quran itu maka hari ini. 1 hari sebelum hari kiamat pun masih ada jasad Firaun itu. Itu membuktikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi serta laut. Dan dialah yang menenggelamkan Firaun. Maka dibiarkan jasadnya sampai saat ini yang kalian lihat. Banyak. Al-Quran itu. Belum lagi yang kalian lihat bagaimana laut berbeda warna. Berbeda warna laut. Satu warna kuning, satu hijau. Ada di Al-Quran. Dijelaskan. Sedangkan kitab kalian itu apa yang bisa kita lihat sampai saat ini? Apa bukti
Buktikan. Apa? Nggak ada. Jangan sosok kalian mengejek-ejek Al-Quran, bos. Al-Quran ini menyatakan bukti yang sekarang nih. Jangan kalian mengguncang, ya. Itu yang jelas itu. Itulah Profesor Dr. Maurice Bucaille, peneliti dari Perancis, ketika dia ingin menyalahkan Al-Quran dulu. Disalahkannya Al-Quran karena ada perbandingan di dalam Bible kalian, di keluaran itu tentang masalah tenggelamnya Firaun itu tidak ada dinyatakan Firaun mati, nggak ada, sedangkan jasadnya masih ada. Dia ingin menyalahkan Al-Quran, ingin membuktikan kesalahan Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengatakan bahwasanya Firaun itu mati tenggelam. Permisi dia kepada Presiden Prancis, kemudian untuk Mesir, disitulah dia meneliti. Ternyata setelah diteliti terdapat sisa-sisa garam di dalam jasadnya Firaun. Terdapat. Gak lama kemudian ternyata syahadat dia karena Al-Quran kebenaran. Bibelnya salah. Syahadat dia, bos. Islam dia. Karena itu cari tahu, tadinya mencari kesalahan. Jangan kita bicara banding-banding Al-Quran sama Bibel. Jauh lah, bos. Antara langit dan bumi, bos. Jauhnya. Ya, Mr. Mirdon. Silakan Mirdon. Kang Dito ada menyampaikan, Kang Dito mungkin. Tunai. Ya, assalamualaikum lagi, selamat malam, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Rosrom, aduh, Selamat malam. ini baik. Bro Rosrom banyak nanti dimusuhin noten-noten, itu gimana Bro Rosrom? Tadi udah diucapkan nggak kita bareng-bareng mengucapkan bela sungkawa kepada almarhum? Udah belum? Udah belum, Kang? Akang udah belum? Guru besar kita. Kalau saya udah. Udah. Oh sudah ya, udah. Udah di awal tadi. Saya tunjukin videonya juga. Ayo, ucapin ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ngucapin ini ya bela sungkawa, teman-teman yang ingin pesan skincare-nya Guru Najuma ya, skincare produknya Guru Najuma, silakan WA ke Akang ya. Silakan WA ke Akang 081 21 474 9002. Saya ulangi 081 21 474 9002. Silakan ya. Biar ganteng kayak Bang Rostrum, kayak Bang Kores. Lanjut, silakan. Oke, ya ikhwan fisabilillah, seperti yang sudah dikabarkan di pagi hari yang indah tadi, di mana hari raya kemenangan kita sedang kita laksanakan, telah terkabarkan bahwa salah satu pejuang kita, Ustadz Yahya Waloni rahimahullah, telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, pergerakan yang ada di Lintas Iman di TikTok ini mengucapkan bela sungkawa. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima segala amal ibadah Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kematian yang indah sebagaimana beliau meninggal terhadap kita semua yang ada di sini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sip, udah. Lanjut. Ya, Bang Alwi, kemana aja Bang Alwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Id Mubarak. Ya, Akhi Awi, long time no see loh, kemana aja? memantau aja, menyimak di bawah saja. Alhamdulillah senang mendengar saudara-saudara saya makin gencar berdakwah ya. Bang Satria Kian Santang makin ganteng sekarang ya. Bang Satria.
Satria. Bang Satria. Makin ganteng aja ini. Gurunda kayaknya lagi ini di luar ini. Jauh dari perangkat. Oh ya, kemarin sih saya ada naik ke komalnya penginjil TikTok. Kebetulan sih ini juga siapa? Justin Edo. Dia ada komunikasi berdua dengan dia lewat DM. Si Justin Edo itu kalau sama saya marah terus, zamannya si domba kecil meninggal kan, dendamnya sama saya dia. Ya itu di Zoom dulu ya kan. Jadi bisa diadakan lagi seperti di Zoom dulu. Daripada katanya kita di roomnya si apa itu? Superboy. Itu di belakang layar aja nanti WA sama saya. Enggak apa-apa. Di sini kan mumpung ada Gurunda. Home away. Ini mungkin bisa kaisaran bisa dicoba di-try dalam 1-2 hari ini katanya kan. Mulai bagaimana Bang Gores? Daripada boleh. Katanya kita di roomnya ini kan mendingan kita. Kalau misalnya mau kayak gitu, Akhi Awi, kalau misalnya kayak gitu, pas bagian Gurundanya solo gitu. Iya. Kalau aku yang gitu-gitu ya 2 versus 2 aman lah. Tapi pas Gurunda solo. Ya, maksud saya begini, berarti dari sini saudara-saudara API siapkan untuk maju. Ya gini Bang Awi, mending jangan duet kalau saran saya. Kalaupun mau 2 jam gitu, 1 jam misalkan Bang Kores, di jam keduanya, 2 jam berikutnya misalkan Ustadz Wapi. Nah nanti ganti, jadi jangan kayak dulu 2 lawan 2. Kayaknya nggak efektif. Mending satu lawan satu aja, duel H2H. Tapi misalkan 2 jam nih, ada 2 narasumber yang naik. 1 jam pertama Bang Kores, 1 jam kedua misalkan Ustadz Alif. Nah mending seperti itu. Durasi berapa lama durasi yang kita bisa pakai? Durasi 2 jam aja. 2 jam. Main 2 jam aja kayak dulu. Ini kan di TikTok ini kan tidak sama kayak di Zoom kita dulu kan, ini kan cuma 9 orang di atas. Ketika di Zoom-nya nanti bisa disetting, yang lain nggak usah naik. Enggak lah, kalau udah dialog kayak gitu nggak usah naik semua ininya. Nggak usah aman itu. Narasumber aja naik. Karena akan disepakati begini, ketika di tuan rumah itu komal tuan rumah 5 orang tuan rumah, 4 orang maksimal tamu kan. Ketika di komalnya Oten paling banyak kita bisa ke sana 4 orang dari Muslim yang naik. Jadi mereka 5. Nah, nggak usah gitu-gitu, mau di room Muslim mau di room Tritung yang iya, mending ini aja narasumber timer, moderator yang dialog udah. Betul begitu aja. Tapi ya. kasihan lah. Oten habis debat kasihan, ada yang jadi pemulung, ada yang kurus badannya, kasihan gitu loh. Biarkan aja. Ya enggak. Gitu. Ini kita bantu dialog supaya mereka dapat gift, jadi besoknya nggak mulung gitu, Akhi. Iya, ini jadi pemulung kayak kemarin si RK jadi pemulung gara-gara bayar ke Superboy. Emang disengajakan itu dikalahkan kemarin. Itu aja. Karena bom aja turun badannya berapa kilo habis debat sama Jumat. Jadi kalau debat-debat di sana itu kan tidak ini sih, ada menang kalah padahal ya kan menilai itu mana yang paling banyak berpihak agama gitu gitu aja. Bang Awi, nanti tinggal disetting aja ya. Nanti gitu aja, tinggal disetting aja nanti gimana aja ya. Bentar. Ini kita kan akan mulai segera ini mumpung ada para Gurunda ini, para senior ini yang punya banyak pengikut, kan diharapkan yang paling pertama tampil ini mungkin kalau bukan Gurunda siapa Bang Kores. Gurunda, Akhi Alwi aman. Ya, Gurunda mau kapan itu jadinya? Mau kapan? Yang pertama tampil untuk pembukaannya. Iya. Tapi pertama tampil tapi di room Muslim dulu. Di room Muslim dulu, besoknya baru ke sono. Enggak apa-apa dia nanti saya sepakati di rumah dulu. Coba dia berharapkan di room dia dulu pertama kali. Nanti mending di room Muslim dulu. Nanti gantian. Kalau misalkan di room dia dulu, terus ada apa-apa, dia nggak mau ke room Muslim. Kalau di room Muslim kan dijamin aman. Di room Muslim. Mending di room Muslim dulu pertama pembukaan, baru besoknya ke sana. Oke, nanti kita atur. Ya. Kalau dia mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya di sana anunya 3 orang dia kan, 3 penggagasnya itu si penginjil TikTok. Terus ada 1 perempuan moderatornya itu Rosemary. Saya kan pantau-pantau juga dia kan, ini kayaknya dengan si Justin ini sudah mulai agak nggak kayak di Zoom lagi lah. Justin udah tobat dia, kayaknya dia kena sakit dia.
nggak hujat ya. Ini dia Dulu kena mental anjir. dia berteman baik dengan saya tuh ya sering. Iya. Habis. Kita adakan. Waktu ini juga ahli Alwi berapa kali gue ketemu dia dialog, dia nggak ngehujat loh. Dan dia konsisten anjing, ngejaga banget, dia nggak ngehujat. Ih bisa gitu ya? Iya, ya saya ngajarin dia itu jangan mau hujat lagi. Dulu di Jum berantem habis sama saya, Res. Waktu patinya si domba ketat, tanya Bang Awi. Iya. Si ini aja nggak berubah-ubah itu katanya, menurut si Justin katanya. Kemarin dia bilang, si itu loh si Charlie Lee cuma ganti nama tuh si Kage. Orang gini itu mah Charlie. Cuman komal-komal katanya rungkat kalau ada Charlie Lee itu kan. Dia kan ngomong. Pokoknya komal apa aja pasti rungkat kalau ada Charlie Lee kata dia. Kapan ini dimulai pertama ini kan? Besok. Tema dulu kan ini. Gampang masalah kan tema nanti tinggal WA aja kalau tema mah. Jangan di sini, tinggal WA-an sama saya. Nanti saya ini ke 2 Kristus versus 2 Rom. Langsung tuh. Yang lagi tren ya. Ya. 2 Kristus versus 2 Rom. Janganlah bilang kita 2 Rom pada. Ya, enggak, maksudnya syubhatnya 2 Rom versus fakta 2 Kristus kan gitu, gampang itu. Pembukaan 2 jam, Gurunda sendiri di mereka berdua. Enggak mau satu ya. Yang pertama ini Justin. Enggak apa-apa, mereka berdua enggak apa-apa ya. masalah. Gurunda Justin karena dia mau yang Justin. Kalau mau topik yang berimbang supaya nggak menyerang hanya di Bible, sebenarnya topiknya adalah siapakah sebenarnya yang disalib. Kalau mau baru tuh masuk materinya tuh di situ. Iya bisa. Gitu. Iya, siapakah yang diserupakan ya? Nggak, siapakah yang disalib itu? Oke. Jadi mereka juga bisa bertanya ke Al-Quran, siapa yang disalib di Al-Quran? Nah kalau di Bible siapa yang disalib? Nah itu masuk 2 Kristus itu, Res. Gitu loh maksudnya. Iya, mantap sih itu juga gitu. Pakai itu bisa tuh yang Bang Handi bilang. Oke. Nanti saya sampaikan ke sana. Terus ini apa namanya? Metode? Maksudnya apakah rundown itu apa tanya jawab atau gimana, atau langsung aja 5 menit saling adu argumen, tidak perlu ada ini bertanya duluan nanti dijawab atau bagaimana? Ini kan saya harus sampaikan ke narasumber kita mana yang paling nyamannya dan mana yang paling memungkinkan kita bersama. Kalau itu ahli Alwi, itu kita ngikut ke ahli Alwi aja gitu. Kalau bahas di sini makan waktu. Oh iya. Oke lah kalau gitu ya. Nanti kami tentukan di sana ya sebagai pengurusnya. Ya alhamdulillah masih bersedia ini para media dakwah muslim untuk maju. Kemayan ya Gurunda ini, Pak Juba kenapa tidak ada monitor? Kemarin saya sempat berkunjung ke tempatnya beliau ini di. Emang ini apa? Akhi Gurunda udah kalau jam segini udah istirahat. Oh iya jam saat. Nih aku panggil Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Malam apa ya? Oh tidak, di rumah dia ini, lagi di rumah. Tuh, nyaut ini. Ini kalau nggak istirahat, futsal Gurunda biasanya. Oke, saya tindak lanjuti. Oke, kalau Bang Blender ini mungkin ya untuk one versus one terus atau? Iya, one versus one terus aja supaya fokus. Karena kalau waktu 5 menit bagi 2 tuh nggak puas kita maki-makinya. Oh, maki-maki. Nggak puas kita ngasih datanya. Oke. Dan di sini disepakati bahwa data itu ini kita tidak seperti meeting internal ya. Enggak apa-apa. Enggak, nanti ini bentar doang kok. Akhi Rosrum. Akhi lagi. My Bre Rosrum. Sabar, nanti gua ada mau nanya. Oke. Begini. Dalam tidak akan sebaku ini katanya, seketat di Superboy. Tidak akan seketat itu, artinya data itu tidak perlu terlalu langsung ditampilkan, cukup diucapkan saja. Nomor sekian, kalau berbohong ya itu risiko sendiri katanya kan, biar orang yang menilai. Jika ternyata berbohong ya itu risiko sendiri lah. Ya saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu, artinya tidak usah tampil data, cukup ucapkan saja. Karena kan tidak semua katanya bisa open cam. Siap. Ya. Oke, silakan Rasulullah apa yang mau sampaikan tadi. Kalau ada yang mau naik, nggak apa-apa, saya turun saja dulu.
Oke, Akhi Awi. Ini gue ke Rostrum. Ini, Bre Rostrum. Rostrum LCC. Ya, sorry baru gabung. Saya kira masih meeting internal. Jadi saya kalau menguping nanti saya bocorkan ke sebelah kan nggak enak nanti saya. Ini aja udah dibahas di publik, udah bocor ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, disampaikan ke sebelah juga malah nggak apa-apa karena yang saya sampaikan juga ini apa yang saya bicarakan di sebelah saya sampaikan di sini. Jadi pun nanti apa yang saya bicarakan ini saya sampaikan lagi secara pribadi ke teman-teman di sebelah itu. Ya. Nah, ini terus Bre Rostrum ini Allahnya siapa? Allahnya ya Elohim ya. Tuhannya Elohim. Tuhan Elohim sama aja itu. Siapa namanya? Aduh, nonim ya. Kalau kita lihat dari nggak ada namanya ya? Ya, nonim. Karena terus itu kan duanya. Gimana, Bang? Terus nggak menyembah Yesus? Kalau kita lihat dari kalau saya ikuti dari misa di banyak tempat ya, itu memang berbeda-beda ya. Rata-rata kalau di luar negeri itu misalkan kita berdoa di depan salib Yesus misalkan, itu tetap kepada Bapa, pada Father. Jadi in the name Father, Son, and Holy Spirit. Jadi mereka menganggap Jesus itu ya sosok yang sesuai dengan yang ada di Bible, perantara itu, gitu sih. Jadi selalu menggunakan perantara Yesus itu, kecuali di doa Bapa kami ya, doa Bapa kami tidak ada Yesusnya. Seperti itu. Jadi ke yang nonim ini, karena itu kan juga terjemahannya juga kalau dari teks asli original juga Kristen pakai nama Tuhannya siapa ya, bingung juga itu. Ini saya ngomong dari sisi akademis ya. Coba pakai. Iya. Tapi yang gue tanya bukan sisi akademisnya, pribadi Rostrum, apakah menyembah Yesus? Sebagai sang pencipta enggak ya? Menyembah sebagai apa? Mungkin ya sebagai sisi perantara yang harus mendasarkan seluruh doa itu melalui namanya gitu saja. Menyembah Yesus sebagai perantara gitu? Dia sebagai perantara gitu. Menyembah enggak? Kalau saya berdoa sesuai dengan doa Bapa kami ya kepada Father, kepada Bapa. Oh, nggak menyembah Yesus, hanya menganggap Yesus perantara gitu. Perantara. Kalau misa di beberapa tempat juga begitu sih. Itu yang saya rasakan ya, gitu. Oh, kenapa masih belum tegas? Tidak, saya tidak menyembah Yesus karena Yesus hanya sementara. Hanya perantara, atau ya saya menyembah Yesus karena Yesus adalah perantara gitu. Gitu loh. Tegas, ayo tegas. Karena masih ini ya, masih tahap-tahap, maksudnya pergeseran pola berpikir ini yang agak ini Bang kan, masih banyak belajar lagi gitu. Oh, jadi, alhamdulillah. Siap-siap. Kita akan bantu supaya Brethren Rostrum bisa ke posisi memuliakan Yesus tidak berlebihan, tidak melebihi kapasitasnya yang sudah ditunjuk gitu. Mantap. Ya, ini jadi Rostrum gini, ya. Karena gini, kalau misalkan Yesus itu disebut, maaf saya menggunakan istilah Indonesia aja lah biar nanti teman-teman di bawah paham. Ya. Misalkan saya memposisikan Yesus itu sebagai Allah di dalam saya berdoa, itu nanti akan hancur semua Bible, buku karangan 4 kitab itu nanti akan kacau semua, kecuali Yohanes ya. Itu 3 kitab awal itu, 3 Bible awal itu, 3 buku karena Matius, Markus, Lukas itu akan hilang semua, kacau semua nanti. Apalagi punya Paulus gitu. Jadi ya itu sih Bang dari saya. Karena akan kacau, dan itu teman-teman Kristen saat berdebat tidak menyadari itu gitu. Dan tadi itu tentang 2 Kristus itu
lagi hangat di 1 bulan terakhir ini ya. Saya nggak tahu itu kenapa kok jadi menghangat ya, sampai di kalangan itu kerjaannya. akademisi pun ya, sampai di kalangan akademisi pun juga, wah iya kita ada kelewatan satu literasi tentang masa jeda. Betul ya, kenapa dasarnya Paulus klaim sepihak ini apa? Oh kok jadi saya cerita? Ya sudah, itu nanti perdebatan teman-teman lah, bukan saya. Saya ranahnya lebih ke akademis saja lah. Iya. Oke, saya masuk dikit terkait dengan. Oh lanjut Kang, mantap. Ini udah gua bukain supaya dialog. Dasarnya Paulus kenapa begitu? Pak Rusrum mungkin kurang jeli dan kurang detail bahwa Paulus itu mengaku bahwa dia itu kerasukan utusan iblis. Bahkan kemudian juga dia minta kepada Tuhannya, justru malah Tuhannya mengatakan tetaplah di situ roh iblis itu. Itu di 2 Korintus 12 nomor 789. Ya boleh dibacakan dulu, atau kita sedikit memberikan pemahaman bahwa ternyata apa yang mendasari Paulus adalah memang dia dirasuki roh iblis. Itu pemahaman literasi ya, yang kalau menjadi landasan dasar kenapa 13 suratnya itu sebenarnya 14 karena Ibrani tidak diakui, maka landasan dasarnya adalah karena bukan kepenuhan Roh Kudus, tapi memang ditempeli roh iblis, sehingga pada saat dia perjalanan ke Athena sekalipun ya, dia dikatakan disebut si Peleter oleh ahli filsafat di sana. Ke Kisah Rasul pasal 17 nomor 18. Itu penolakan ya, rejected orang Yahudi yang ada di Athena. Ini pengakuan sih, kalau kita lihat landasan dasarnya apa. Secara akademis kita melihat bahwa tokoh Paulus memang tidak bisa berbuat apa-apa, justru karena bisa berbuat seperti itu karena kepenuhan roh iblis. Silakan. Ya gini ya, kalau dari pengamatan kita dari sisi sejarah dan konteks pada waktu itu, berbaliknya Paulus begitu cepat itu bisa jadi ini maaf ini hanya narasi ya, narasi akademisi yang memang sedang menghangat-hangatnya ini kan. Kita coba akhirnya telusuri dan telaah ya. Paulus ini kan sebelumnya bagaimana memusuhi pengikut istilahnya pengikut ajaran-ajaran Yesus itu kan cukup gencar ya. Dan di kitab Kisah Para Rasul atau Korintus ya, itu kan bahwa si Paulus berselisih paham dengan kepala sinagog Yahudi, bahwa dia dicari-cari dan segala macam. Nah, dalam kondisi terjepit itu akhirnya dia berbalik 180 derajat, 360 derajat itu untuk dia langsung mengaku diutus langsung oleh Yesus dengan bla 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 supaya bisa diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Kalau saya dari sisi konteks salah satunya di situ. Itu sih Kang Dito. Terlepas dari hal-hal yang bersifat supranatural ya, gitu. Iya, kalau saya tanggapin kalau berbau dengan supranatural tidak, justru banyak pengakuan. Kalau Bro Rostrom mengatakan itu spiritual, justru terjemahan ini yang membuat nyata bahwa pengakuan itu dijadikan tuduhan. 2 Korintus 12 di nomor 16-nya itu bagaimana Bani Salemba merubah awalnya adalah pengakuan ditambah kamu katakan itu menjadi tuduhan. Kemudian erat kaitannya dengan kenapa dia terus-terusan ditempelin oleh roh iblis, sehingga dia menuliskan jemaat Korintus yang juga tidak ada dalam original teksnya. Dia selalu mengkaitkan bahwa orang itu harus kita serahkan ya, orang Kristen itu yang dalam nama Tuhannya orang Kristen kepada iblis.
Nah ini fundamental ya, kalau kita bukan berbicara tentang supranatural, tetapi kritik teks, bagaimana terjemahan ini membuat semuanya kacau. Jadi diubah seperti itu karena pemahaman dari Anwar Chan dan kawan-kawannya di Salemba Raya itu memelintirkan makna. Sehingga Paulus tidak terdeteksi bahwa dia telah melakukan pengakuan, tetapi dijadikan sebagai tuduhan. Nah, ini kenapa teman-teman Kristen di Indonesia tidak jeli menganggap terjemahan itu adalah firman Tuhan, padahal jelas-jelas terjemahan itu diarahkan, pengarahan. Makanya orang-orang Katolik lebih untuk mendasarkan magisterium daripada mengajak jemaatnya untuk belajar menjadi pintar melihat dari terjemahan. Bahkan Deuterokanonika sekalipun, perjanjian lama, perjanjian baru, mereka nggak paham. Itu dari saya. Iya. Jadi kalau mendasarkan itu sebenarnya gini kan, di 1 bulan terakhir ini memang sangat menghangat tentang tentang sosok Kristus kedua, karena di kitab di buku-buku karangan sebelumnya itu kan bahwa Yesus akan turun itu dengan cara seperti inilah, dengan yang sudah dijelaskan lah, dengan beberapa, nah tiba-tiba bisa turun lagi untuk hanya untuk menemui Paulus. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa tadi saya secara sejarah Paulus ini dalam kondisi terjepit itu di pembukaan di 1 Korintus itu, perpecahan dalam jemaat itu, dia sampai dia menyebut dia ikut berdamai, menyebut kepala sinagog itu sebagai pemimpin yang mencari Paulus itu sebagai saudara gitu. Nah itu ada di 1 Korintus di pembukaan, itu bisa dibaca teman-teman muslim lah yang biasanya tiap hari baca Bible lebih sering daripada saya gitu. Itu sih Kang Dito. Iya, sistemnya adalah paradoks sih ya. Paradoktrin maksudnya. Jadi kembali bahwa semua agama ya hendaknya sebagai suatu kendaraan mencari kebenaran, mencari jalan yang diridhoi oleh Tuhan itu ya. Jadi agama ini adalah kendaraan, tapi setiap kendaraan pasti ada manual booknya, sehingga kendaraan ini dibuat sesuai dengan standar. Yang membuat standarnya adalah Tuhan itu sendiri. Kalau ternyata kitabnya ini tidak standar, bahkan lebih bisa diarahkan kemana-mana, dan itu yang membuat kemana-mana itu adalah manusia, ya ngapain lagi kita mau ambil kendaraan yang tidak standar? Justru akan mengarahkan kita kepada jurang kesesatan. Nah kalau ada kitab suci dengan membawa kendaraan, menjelaskan kendaraan itu dan menunjukkan jalan kepada Tuhan itu, ya why not untuk accept this manuscript gitu lah. Tapi poinnya kembali lagi, inilah pemahaman bagaimana orang berakal yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ya, bahwa suatu keagamaan itu dimulai dari berakal, bukan hanya imani saja. Kalau imani saja ya kita melihat orang yang di RSJ ya, apakah mereka beriman? Mereka tidak akal, tidak memiliki akal, tapi apakah mereka beriman? Ternyata tidak. Ya ibaratnya bayi nggak punya pengetahuan apa-apa, diajarin ke sana, dia akan ke sana terus. Tapi begitu perkembangan zaman, perkembangan dia hidup, kemudian menemukan sesuatu, oh enggak, ternyata yang diajarkan nggak sesuai nih, gitu kan. Jadi itu kembali ke free will. Itu. Cuman dalam dialektika kadang memang ada pertahanannya. Pertahanan yang karena iman, karena kebetulan, tetapi tanpa menafikan atau melihat suatu kebenaran. Maka kebetulan itu harusnya disikapi, ini yang benar, ngapain aku ambil yang kebetulan gitu kan. Ini sangat dalam materi. Tapi Kang Dito, iya, silakan. Bro Rostum ini dia mempercayai akal dulu baru iman loh. Jadi itu katanya. Iya. Di Bible kan juga harus juga menggunakan segenap akal budi kan.
Itu di Matius 22 itu kan. Makanya teman-teman Kristen itu, teman Kristen Protestan kalau berdebat tiba-tiba ngomong kita itu dengan iman, itu saya ya agak ingin mencolek supaya revisi gitu. Karena di Bible juga menyebutkan justru menyuruh untuk kita menggunakan segenap akal budi. Gitu. Jadi saya pakai akal dulu. Gunakan. Gitu. Nah, masuk ya, akal ini masih Tuhan itu manusia. Itu Bang Blender, makanya proses pencarian saya ini masih iya. Jadi gimana kalau bicara akal? Itu dulu lah. Masuk akal nggak Tuhan itu manusia, itu aja udah gagal. Apalagi mau diproses cari-cari, udah beserak lah. Kalau bicara akal, selangkah lagi. Apalagi? Kan itu aja udah nggak masuk akal. Mana lagi? Kalau bicara akal, kalau berbicara akal dulu, pada mualaf semua Kristen. Kalau bicara akal, tinggal menjemput aja hidayah itu. Makanya sebenarnya Pak Rosrum ya, Allah itu maha baik. Semua Kristen ini ya di luar Islam pasti pernah Allah mengetuk hatinya. Ketika melihat orman Islam lagi sholat, wah indahnya sholat itu mereka ya. Pasti ada. Ketika terus Allah mengetuk, wah kayak mana agamaku kayaknya ada mengganjel ini. Pasti. Itu pasti. Nah, ketika terdapat seperti itu Allah mengetuk, segeralah engkau cari kebenaran. Jangan diikutkan. Apabila kau sakit, segeralah minum obat. Kau haus, segeralah minum. Begitu juga ketika Allah mengetuk hati kalian, segeralah cari kebenaran itu. Itu dia, karena Allah maha baik. Gak mungkin, karena Allah maha bijaksana. Nanti di penghakiman juga akan ditanya, ya Allah, kenapa kau campakkan aku ke neraka ya Allah? Gak mungkin Allah itu salah. Aku sudah berulang-ulang mengetuk hatimu. Pasti ada. Aku berulang-ulang kau mengetuk hatimu. Semua akan dipertontonkan nanti di depan kita. Gak bisa kita ngelak. Seandainya Allah tidak ada mengetuk hati kita, berarti kita menyalahkan Allah. Pasti itu. Cuman itu tadi, karena iblis bersarang, makanya di Kristen tuh makin bangga makan babi, iblis itu bersarang dalam diri. Lebih condong kepada bisikan iblis. Itu dia. Yang jelas-jelas sudah depan mata. Tapi kalau hidayah itu dijemput, pasti akan dapat. Itu loh. Kalau udah kayak gitu akalnya, kadang-kadang di teman-teman Kristen hanya di mulut saja, di hati beda. Iya. Ya kan? Itu dia. Kalau udah pakai akal, udah apa lagi? Nggak masuk akal Tuhan manusia. Ada satu sifat di situ. Gini Pak Blender, kalau saya menyimak di komal-komal teman-teman ini ya, misalnya mengutip satu ayat di dalam kitab suci Al-Qur'annya teman-teman ini, itu saya coba cari-cari sendiri buka, karena saya juga membeli juga saya buat sekarang sudah saya coba buka-buka juga. Jadi misalkan ada yang mengutip itu, pokoknya saya masih mengingat apa yang saya dengar, saya cari. Tapi ya meskipun salah-salah, saya bingung nyari daftar isi dulu. Ini tadi surah apa tadi yang disebutkan begitu. Nah, tapi ini sudah membaca. Keren itu. Insya Allah. Kalau sudah ada niat untuk mencari ke situ, insya Allah, bukan mencari kesalahan ya, mencari kebenaran. Insya Allah. Oh enggak lah Bang. Insya Allah kita belajar kok. Nah itu dia, pasti. Kalau sudah seperti itu, insya Allah akan tunjukkan itu. Salah satunya yang bisa kalian lihat itu, begitu indahnya Islam kami, persatuan Islam itu, sholat kami, ketentuan waktu dan ibadah kami ditentukan dari langit dan bumi. Allah pencipta langit dan bumi. Ibadah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua ditentukan dari langit. Bahkan puasa saja pun Menteri Agama nggak bisa sembarangan menunggu hilal. Tunggu datang dari langit. Azan berkumandang tiada henti, berturut-turut itu dari timur seluruh dunia. Itu bukti kekuasaan Allah. Ketika Allah memerintahkan kami untuk sholat, satu-satunya kitab yang ada pengakuan Allah cuma Al-Quran. Satu-satunya kitab, baik Weda, baik ini. Dan ku pastikan walaupun Bible kalian tuh banyak revisi, sampai hari kiamat pun tidak akan pernah ada Yesus mengatakan diri Tuhan. Kenapa? Seandainya ada orang ingin mencari Tuhan, dia baca kitab, di Bible kalian ada pengakuan Yesus Tuhan, di Al-Quran ada juga mengaku Tuhan. Bingung kita nih dua-duanya nih. Tapi itu tidak pernah akan terjadi, karena Allah sangat mudah untuk membolak-balikkan hati manusia. Karena Allah menjaga Al-Quran, kan Quran itu dijaga. Ketika ada yang ingin menulis Yesus Tuhan, sangat mudah Allah membalikkan hati tersebut, berubah tulisan itu, karena tidak mungkin itu terjadi. Itu aja dulu. Cuma satu-satunya Al-Quran. Sampai kiamat pun tidak akan pernah ada Yesus mengatakan diri Tuhan.
Akan ada. Dari situ aja dasarnya. Jadi kalau udah bicara akal, kita siapa tadi itu? Aku bilang, kalau berbicara iman ya, kalau konsep iman dulu baru akal, itu babak belur. Sama Liam Sun tadi itu. Coba aku bilang, coba pinjam uang dulu 5 juta aku. Bingung dia. Kirim duit, kirim rekeningnya. Nggak dikirim-kirimnya. Kenapa? Kalau berbicara iman, aku pinjam uangmu 5 juta, pasti kau kasih. Pasti kau kasih, mana nomor rekeningnya. Tapi kalau berbicara akal, berpikir kau, nanti kayak mana kembalikannya? Kita nggak kenal. Kan begitu. Kalau berbicara iman dulu. Nah, suatu saat dia butuh uang. Misalkan, dikasihnya lah aku pinjam uang. Dah, transfer. Suatu saat dia lagi ada uang, diteleponnya aku. Blender, balikan uang tuh. Nggak mau aku bayar, kenapa? Aku bayar. Akhirnya apa? Penyesalan di dalam meminjamkan uang. Penyesalan kan? Itu karena apa? Iman dulu baru akal. Babak belur. Tapi kalau akal dulu, yang berpikir akal. Kita nggak kenal. Oh nanti pasti ada caranya kan? Itu akal. Nah itu dia Pak Rostrum. Kalau bicara akal ya. Tapi kalau Pak Rostrum akal udah apa lagi lah? Asadu. Asadu apa lagi? Apa lagi lah? Bang Blender, saya dan keluarga dan dari orang tua nggak pernah makan babi. Kebetulan aja sih. Keren. Katolik, Protestan, Rostrum Katolik. Kebetulan Katolik. Katolik ya? Iya. Kebetulan aja. Mungkin tidak suka atau apa, jadi nggak pernah. Iya, Katolik memang gitu ya. Lebih santun ya kalau Katolik ya. Emang gitu ya, memang gitu ya. Tapi kan Katolik nggak ada Bang Rostrum di kitab kan, di Bible ya, nggak ada. Nggak ada. Nah, untuk apa itu? Dari mana Katolik itu coba? Ayo. Oh iya itu. Ayo, dari mana datangnya Katolik? Iya kalau kita berbicara, iya betul. Ayo, dari mana muncul Katolik itu? Iya. Ya. Setelah dari Antioquia itu. Oh berarti Kristen dulu. Nah, bingung juga kita kan. Setelah dari Antioquia baru datang Katolik. Iya baru secara. Nah, iya awalnya dari mana? Apakah Yesus pernah berbicara tentang Katolik? Kan tidak kan? Tidak pernah. Nah, jadi dari mana datangnya? Aduh, hancur lagi. Paulus. Dari mana Katolik itu datang? Aduh, Paulus, makanya penerusnya itu kan Paus. Paulus disebut santo. Ya terima kasih Kang Dito menjadi juru bicara, karena saya nanti kena tombak saya nanti. Iya, Bang Blender mengarah-arahkan terus, saya terintimidasi jadi. Jadi dasaran Katolik itu untuk berdiskusi ya atau sebagai apologetik. Mereka memegang 1 Petrus pasal 3 nomor 15 dan 16. Memang harus santu, dihujat pun ya mereka diem. Tapi ingat Katolik itu ada 2. Ada Katolik Roma yang disebut Vatikan, satu lagi Katolik Ritus. Berbeda tuh. 3 Kang Dito. Enggak, 2. 3 Katolik Tarutung. Tanya Bang Blender. Tarutung Protestan itu. Enggak, Katolik ada di Tarutung. Salib Tarutung. Jadi Katolik. Aku pun bingung ini. Katolik itu coba, aku kepingin mencari guru yang bisa berguru untuk menahan nafsu sama lapar. Nggak ada. Kalau tahan tembak, tahan tikam ada. Tahan nafsu ini sekarang. Bagaimana para pastor itu tidak menikah untuk menahan nafsunya? Ini sampai sekarang aku bingung. Nah, sampai sekarang aku bingung. Sampai aku pelajarin, emang apa sih kegiatannya? Sehingga harus fokus ke situ sampai lupa. Coba lah. Enggaknya pula kegiatan di rumah. Enggak. Tapi kok bisa dia tidak menikah? Bagaimana caranya itu menahan nafsunya? Aku juga bingung. Itu nanti itu paradok, oke, Blender bro, itu paradok. Mana ada selibet beneran? Nah, itu Paus siapa? Yang skandal itu? Ya, teman-teman Kristen Katolik, saya nggak ikut-ikut ya, saya cuma mendengarkan ini. Besok Minggu masih misa kok. Iya, tapi kan memang nggak menikah kan? Enggak ada Paus Benediktus kan? Aduh, yang ada skandal itu loh. Masa nggak tahu sih? Kalau skandal banyak. Aku membaca, wah banyak gila skandalnya. Gila, cuman kan memang kayak Biarawati nggak menikah gitu loh. Bagaimana bisa menahan nafsunya?
Makanya aku dapatan timun itu. Bang Brandon nggak ngerti dia katanya nggak menikah. Kan gitu, nggak menikah itu kan salibat tuh. Salibat itu yang rububiyah itu loh, yang apa? Yang dikebiri kan katanya. Padahal enggak, kalau dikebiri bagaimana jadi skandal kan gitu. Oh katanya dikebiri ya? Harusnya dikebiri, harusnya. Jadi fungsinya dihilangkan. Tapi justru malah ada skandal, kan aneh gitu kan. Nah, aduh mah, gak mungkin lah dikebiri. Kayak mana sih perasaan Tuhan itu menciptakan manusia gitu loh. Tuhan yang menciptakan manusia, sedangkan Tuhan tahu perasaan manusia. Dia mempunyai nafsu. Dilarang berzina. Ketika nafsunya tidak boleh menikah kan akhirnya apa? Terjadi perzinahan kan. Bang Blender, saya meskipun masih di luar begini dan tiap minggu masih misa itu, tapi saya mengikuti teladan Yesus, yaitu saya juga sunat kulub seperti Yesus lakukan. Masuk neraka juga Rasul. Masuk neraka juga itu. Nggak cerita. Masih masuk ya? Masih masuk ya? Masuk. Sunat masih masuk. Masuk juga, masuk. Cerita. Aduh. Cempak neraka. Bang Bener ini mengintimidasinya terlalu ini. Iya. Bukan menghakimi, saudara loh. Kadang-kadang Pak Rostrum begini loh. Kadang-kadang kerasnya kami di sini terhadap kalian belum seberapa kerasnya pedihnya sisaan Allah terhadap kalian. Itu aja. Belum seberapa kerasnya kami di sini. Aku justru kemudian banyak juga kok aku ancam orang bisa mualaf. Banyak hidayah itu bisa datang dari mana aja. Ada 2 outin ku ancam. Asko ya, mau sadat ya. Tentu, aku baca Amsal, sadat gara-gara baca Amsal. Gak tentu hidayah itu dari mana aja, bukan dari kelembutan aja, enggak. Artinya kerasnya kami di sini sama kalian, selagi masih hidup, belum seberapa kerasnya sisaan Allah dari kalian. Kekal loh. Kekal. Itu perlu dipikirkan. Penyesalan di belakang. Gak ada sampai sekarang pun kalian tidak bisa membuktikan gitu. Kebenaran tentang Tuhannya Kristen. Karena semuanya kita pasti ingin masuk surga. Itu tujuan kita. Yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Semua kan kepingin masuk surga. Cuma 2 pilihan, surga neraka. Surga neraka. Ya kan? Ya kalau kayak gitu ikut sunat. Tapi Yesus salah menyembah. Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Itu yang membuat masuk neraka. Karena Yesus adalah utusan. Yuk, walaupun ikut ajaran sunatnya, coba. Kalau salah Tuhan, orang mengatakan Kristen, udah kebaikan itulah yang membuat kami masuk surga. Kebaikan. Kalau salahnya Tuhan tidak mengikuti aturan Tuhan, sama aja. Kerja di perusahaan tapi tidak kan gini. Misalkan kalian kerja di perusahaan, udah bekerja di perusahaan suka-suka hati, masuk kerja jam 8, masuk jam 9, disuruh kerjain nggak masuk, jadi pecat. Itu juga lah Tuhan menciptakan kalian, kuperintahkan kalian ini nggak kalian kerjakan, kusuruh kayak gini nggak kalian kerjakan, apain lagi? Campakanlah. Iya Bang, tolong dispensasi dulu lah Bang, kan sudah sunat. Nggak ada cerita. Sudah loh Pak Rostrum, Anda sunat Galatia 5:2. Siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, ding dang. Loh, apa lagi? Siapa yang menyunatkan dirimu maka Kristus sama sekali tidak berguna. Nggak ada guna Kristus tuh. Ding dang. Potong lagi. Ayo, mana? Ayo, potong lagi. Mana? Sunat. Itu ada yang naik baru itu loh Bang di Jakarta. Potong lagi, habis, rusak kan, makanya banyak kayak kiamat, kayak siapa tuh habis sudah. Dari kejadian dibaca, dirunut, siapa ini yang menyunatkan. Kejadian masalah sunat nih, si Udin kan, si Taifudin kan dulu disunat tuh, terus dia murtad, ya kan ya. Dia baca Galatia 5 nomor 2 itu, kaget dia, waduh, Yesus tidak berguna bagiku. Terpaksa dia pergi cari daging babi, ditambalin di situ. 2 bulan kemudian nunggu bulu babi. Tuh resikonya tuh. Iya, sama-sama keras itu, ya kan? Satu dilenyapkan dari bumi ini, satu Kristus nggak berguna. Ayo, sama-sama keras itu. Kontradiksi nggak itu?
Ayo, sunat salah, nggak sunat salah? Mana pilih mana? Serba salah kan? Sunat salah, nggak sunat salah? Pilih mana? Itulah salah satu hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu lagi. Makanya di hukum Taurat itu jangan ada ilah lain, ada ilah lain. Jangan berzina, berzina. Jangan menginginkan hak orang lain, menginginkan orang lain. Apa? Kalau kalian lakukan hukum Taurat itu sia-sia kematian Yesus. Sia-sia. Jadi semua dibantah itu. Dengan matinya manusia di tiang kayu salib telah menghilangkan segala. Sia-sia kematian Yesus itu. Andre, berdasarkan kalau mau jujur ya, ini sebelum ke Andre nih, maaf ya Bang Rostrum ya, Kristen sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan para nabi. Jadi ajaran ini sebenarnya inti ajaran Kristen itu sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi peradaban-peradaban, liturgi-liturgi ini tuh bersumber dari pagan Romawi. Makanya dia berbahasa Yunani. Tapi supaya bisa dijual, ya mereka mengambil kitab Yahudi dibarengkan di sana, gitu, disandingkan sebagai menutupi inti ajaran itu. Tapi sepintar-pintarnya menutupi itu, apalagi masuk di Indonesia ya, ditutupi dengan kitab Yahudi, ditutupi dengan istilah-istilah Islam. Akhirnya maknanya sebenarnya terbungkus di dalamnya. Itulah yang bersumber dari Roma. Nah kalau ini dihilangkan semua bungkusannya, tampillah apa adanya ya. Makanya di Kristen-Kristen Barat itu ya, gereja udah mulai kosong. Karena dia udah tahu inti sebenarnya, oh kayak gini gitu loh. Itu sih menurut saya Pak Rosro. Kasih. Setuju. Silahkan Bang Andre. Andre, monitor. Andre Sajahan. Andre, monitor. Andre, nggak mau dibuka bib ini. Turunin aja. Jadi Pak Rostrum gini ya, kalau bicara Bible ya, coba perhatikan ya. Kalian dikatakan itu bukan keturunan Adam, tetapi keturunan iblis. Nah, apakah kalian menerima? Coba kita buktikan ya. Waktu Adam makan buah baik dan buruk itu, saat itu apakah mereka sudah punya keturunan? Rostrum. Iya, mendengar Pak. Saya pencet mic-nya nggak bisa-bisa. Oh, saya tanya dulu ya. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Oh ya, belum. Belum. Oke. Oh, Taman Firdaus itu di mana? Di bumi atau di surga? Nah itu dia Bang, saya belum pernah ke sana. Enggak ya, menurut yang kalian baca? Oh di atas akhirnya dia dibuang ke bumi kan? Bumi ya. Iya. Bumi ya. Disemakan itu di bumi. Nah, Kejadian 2:17 Tuhan berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Kejadian 3:3 jangan kau makan buah itu, kau mati. Konsekuensinya iblis mengatakan tidak mati. Nah, mana yang dipilih? Mati atau tidak makan buah itu? Ketika dia makan buah itu, mati atau tidak? Kok pemahamannya beda-beda ya? Ada beberapa debater Kristen yang mengatakan Taman Eden itu di bumi. Ini di langit. Beda-beda ya pemahaman Kristen ya? Iya. Penafsirannya berbeda-beda. Ya kan banyak debater oten Kristen yang mengatakan Taman Eden itu di bumi. Di bumi memang. Iya. Di bumi. Coba. Mati kan? Mati di langit. Mati atau tidak? Ayo, bingung kan? Ayo. Taman Edennya hanyut, kena banjir Noah, pure hanyut. Bingung, ayo. Pilih mana, perkataan Tuhan atau iblis? Ayo, macet nih, maju kena menurut kena nih. Jangan bilang mati rohani ya, jangan mati rohani ya, nggak ada. Jangan mengatakan mati rohani, mati di situ. Ayo. Bingung kan? Perkataan Tuhan dong, pasti mati kan? Ketika Adam dan Hawa mati, jadi kalian keturunan siapa? Yuk,
Keturunan siapa kalian? Lah kan matinya di bumi udah ada anaknya. Belum, saat makan itu belum mati. Belum punya keturunan. Saat makan buah itu belum punya keturunan. Pada hari ya. Pada hari kau memakannya pasti kau mati. Pada hari. Oh, ke itu juga situ. dia mati. Mati. Jadi keturunan siapa? Yuk, iblis. Tinggallah saat itu makhluk ada berapa? Iblis sama manusia. Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia mula-mula. Manusia mula-mula siapa? Adam dan Hawa. Dengan cara apa membunuhnya? Menggodanya. Yuk. Keturunan iblis kan? Nah sekarang pertanyaannya, maukah kalian dikatakan keturunan iblis? Enggak mau, kitabnya berarti yang salah. Kita bahas kitab, tinggal itu aja, dua pilihan. Begitu kan? Kita akan baca itu. Kejadian 2:17 sama kejadian 3:3. Jadi kita kadang-kadang cerita mau ke bawah, sedangkan kalian keturunan siapa? Ustaznya dulu. Mantap. Kalau gue sukanya ini rostrum penebusan dosa, itu gue suka banget itu bahas itu. Rumit sekali Jadi itu. ini ada Pak Leslay. Selamat malam Pak Leslay. Oh, Leslie, MM, Marksman. Oh ya, hormat ya. Selamat pagi. Waktuku Pak NTT. Hormat diberi semua saudara. Aku baru makan daging kambing ini Leslie. Hormat juga. Ada Bang Blender. Aku juga baru makan daging kambing. Bawa emosi aja nih. Gimana caranya nih? Aku juga loh. Ada Bang Blender, Bang Suma juga ya kayaknya. Hormat ya. Hormat. Pagi ya. Selamat merayakan. Hormatnya pakai gerak nggak? Dan saya, Hormatnya pakai gerak nggak? Hormat gerak? Enggak. Oh enggak, hormat aja. Oke. Siap, saudara-saudaraku semua, hormat diberi. Terima kasih sudah bisa ada di apalagi tuan rumah yang baik ya. Ini abang. Iya. Oke, silakan apa diskusinya mungkin. Kita juga. Ya jadi ini gue cerita dulu ya, supaya nanti Leslie nyambung juga. Tadi kan kalau Bang Blender itu mengenai Adam itu ketika dikatakan mati dia kan gitu. Jadi yang di bumi ini keturunan siapa? Oh, ya. Karena waktu makan buah itu Adam belum punya anak di situ. Nah kalau gue sukanya di penebusan dosanya gitu. Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu ditimpa kepada manusia, keturunan manusia gitu. Nah posisinya gue begini. Ya kenapa nggak disalib di zaman Adam aja gitu kan? Oh gitu. Iya gitu. Kalau pas Adam jatuh dalam dosa, lu ngapain disalib zaman Yohanes? Zaman Adam disalib gitu. Keburu meninggal ini Adamnya kan gitu. Lebih ke situ sih gua. Jauh banget, 4.000 tahun, bre. 4.000 tahun gitu loh. Telat banget. Jauh banget. Gitu. Yang pertama kita keturunan Adam lah. Ya, semua kita ya, bukan keturunan Iblis lah. Penciptaan Adam dan Hawa untuk kita kan. Tapi itu karya besar Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan umat manusia ya. Semua kita, apapun latar belakang keimanan kita ya. Oke. Saya kira nggak bisa bilang bahwa kita keturunan iblis lah. Aku nggak. Oh ini berarti mau ke yang Blender kalau gitu. Silakan blend, Akhir blend, lanjut. Sebentar. Abis itu urusan. Kalau penebusan dosa ya jelas lah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pilihannya maut ya. Dalam sisi kekristenan, maut itu kan kematian ya. Jadi sederhananya begini. Sederhananya gini aja. Jadi ketika dibuatkan tentang kedatangan Mesias untuk apa sebagai penebus dosa ya. Kenapa harus ada? Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kan hukuman dari Allah itu sendiri. Konsekuensinya mati. Mau kemana-mana. Betul. Apa? Udah selesai. Bentar, makanya saya mesti jelaskan loh, abangku hormat. Gini ya, ketika mati itu kerajaan maut itu dikuasai oleh iblis kan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu akibat terpengaruh dengan rayuan gombal daripada si iblis. Maka maut
yang dihadapi oleh Adam dan Hawa itu adalah kematian. Kematian dalam konteks kekristenan Mati rohani. kan sebagai Mati rohani udah itu aja. Itu aja mati rohani jasmani udah. Situ poinnya nggak ada lain. Udah tahu aku kemana lagi ya. Mati rohani dan jasmani udah. Habis itu guru senam. Hormat dulu. Sebentar abang ini keras loh, asik. Tapi begini lah, tapi kita menikmati perbedaan lah ya. Oke, jadi kerajaan maut bagi saya kan dikuasai oleh iblis ya, maka penebusan dosa datang, tongkat kerajaan maut yang dipimpin oleh iblis itu diambil alih. Bahwa bagaimanapun juga Allah harus bertindak adil kan. Allah yang menghukum Adam dan Hawa, Allah juga yang merancang karya penebusan dosa itu untuk mengambil alih kerajaan maut, karena yang sudah mati sebelumnya tentu ada orang yang benar ya. Siapa yang menambahkan dan mengurangi firman Tuhan disebut pendusta. Kami diskusi di sini tidak dengan orang pendusta. Sekarang ketika Tuhan berkata, jangan kau makan buah itu kau pasti mati. Apakah mati itu terpisahnya antara roh dan jasad? Itu dulu. Mati. Yang namanya mati terpisahnya roh dengan jasad. Modar. Ya. Mampus itu dia. Itu mati kan? Modar. Betul. Setuju? Ya. Setuju? Jasmani roh kan gak mati loh, kan masih harus menanti hakim yang adil, pengadilan terakhir. Iya, berarti Adam dan Hawa mati. Mati dong, betul. Mati kan? Nah, kalian keturunan siapa bos kalau dia mati? Keturunan siapa? No. Ayo. Keturunan kita kan keturunan Adam dan Hawa loh. Salah, Kan tapi sebelum mati dia. Tadi kan kukatakan sebelum saat makan buah itu apakah dia sudah punya keturunan? Kalian mengatakan tidak, belum. Apalagi? Matilah. Keturunan siapa kalian? Kalau dia mati, keturunan Adam dan tetap keturunan Adam dan dari mana kalau dia mati? Ngarang aja. Ada punya anak lagi tuh, ada Kain dan Habil. Enggak usah ke sana dulu, pada hari. Sebentar, ya, yang abang mau, abang kita jalan potong aja. Kalau abang maunya apa kita? Jangan kemana-mana, aku nggak mau diskusi nyeleneh, nggak mau aku yang benar-benar aja, yang pasti-pasti aja. Sekarang begini, Pak Leslie, gini. Pak Leslie gini, kalau Anda menyadari gini dulu, biar dapat poinnya. Pak Leslie nggak mau, saya nggak mau ke situ ya. Kalau Anda ingin dapat poinnya, kita mau mengatakan kalian bukan keturunan Adam. Nah, berarti yang salah kitabnya. Ayo kita bahas kitab, tinggal itu aja. Sekarang Anda terima nggak dinyatakan kitabmu yang salah? Terima nggak? Anda terima nggak? Pak, masa dibilang salah loh gimana? Nah, jadi cemana? Ya udah keturunan iblis kalian. Berarti kalian keturunan iblis. Itu gue pilihan. Kita semua dalam room ini keturunan Adam dan Hawa, oke? Enggak sportif namanya gitu. Itu namanya berdasarkan enggak loh. Terserah. Sekarang gini. Terserah abangnya. Dinyatakan kitabmu yang salah. Terima nggak saya katakan kitabmu salah? Itu kata abang aja, kataku enggak. Bukan kata saya. Ya? Kita mau mengatakan kalian keturunan iblis. Enggak loh. Kita kan keturunan Adam. Jadi kalian keturunan siapa, Bos? Ya, bentar bosku. Udah mati tapi sudah punya keturunan loh. Sebentar. Ya. Tapi belum punya keturunan. Ada dong. Punya keturunan. Saat makan buah itu apakah dia sudah punya keturunan? Lo makan buah itu pencobaan iblis. Adam dikasih tahu kalau kamu makan kan kuasamu sama dengan penciptanya Allah itu sendiri kan. Akibat dari itu kan jatuh, akhirnya jadi telanjang dan berakhir mereka bisa kenal diri ya, siapa aku dan seterusnya. Ada punya anak ya, seterusnya kan ada ya diceritakan. Netizen kalian dengarkanlah di bawah nih, kalian suruh diam pelan-pelan, kalian dengarkanlah cokorin, aku diam aja udah. Oke, siaplah abangku bahwa kita semua di Ram Room ini keturunan Adam dan Hawa ya. Oke, sepakat itu saya pikir kalau untuk bilang iblis agak mungkin lah. Kita kan lagi berburu loh, sementara ini lagi berburu bersiara di dunia ini kan cuman menanti kehidupan yang kekal di akhirat dengan perjalanan keimanan kita masing-masing ya. Tidak ada masalah. Cuma berburu, diskusi ini kan hanya melengkapi kesana keimanan kita. Oke, baik, makasih. Lanjut.
Tadi abang siapa tadi? Iya tanya penebusan dosa ya, itulah yang tadi saya sebut tadi. Halo, Bang Blender diam lu. Jadi ngomong terus dia. Pengang, kuping pengang kan? Biarin Bang Kores, biar netizen puas. Wah. Waduh. Les ngomong lagi Les. Apa Les? Iya, biar netizen puas, biar puas. Ini aku tahu siapa Lelis ini, kalau nggak digas kita yang sakit kepala. Kadang-kadang nggak tahu, aku tahu atau ini kayak mana. Kalau nggak digas, mana kayak gini, pusing lah. Dengar netizen, udah dengar kalian lah udah. Ya cakap Les, cakap, silakan, aku diam. Yang pertama saya suka cita ya, saya punya abang ini, kita datang dengan karakternya masing-masing ya. Tapi saya pikir satu hal yang luar biasa, bahwa saya mendapat tempat lah dalam perbedaan, tapi saya mendapat tempat. Tuan rumah yang baik, Abang Blender juga keras, Bang Sumber juga keras, ya, Abang Forrest juga keras semua, tapi luar biasa. Itulah semangat beda dalam kebersamaan, itu luar biasa banget loh. Karena diskusi itu melengkapi kasana keimanan kita aja ya. Dan saya pikir luar biasa Abang Blender, kritis banget orangnya, dan terima kasih. Saya prinsipnya tadi bahwa kita tetap adalah keturunan Adam dan Hawa ya. Penebusan dosa tadi saya sudah sebut. Kemudian apa lagi ya? Kalau boleh saya bertanya ya, sedikit boleh ya? Begini ya, abang-abangku boleh atau masih ada yang diskusi lagi, silakan. Lanjut. Bertanya terus ngejelasin terus kasih pandangan gitu. Yang panjang aja, yang panjang sampai serius Les. Lanjut. Jangan. Aku nggak mau ya saya. Iya nggak apa-apa. Pak Leslay bertanya. Terus ngejelasin gitu kan. Terus kasih pandangan biar agak panjang dikit. Sendiri. Jangan ada yang motong ya teman-teman. At least saya juga jadi perasaan banget loh. Orang Kupang biar agak bicara ini, tapi kan perasaan juga loh. Sebenarnya begini abangku ya, kalau saya membaca terjemahan Quran dari versi Kemetek, kenapa kok sering disebut kata kami? Nah itu kalau saya kaitkan dengan ya Isa adalah kalimatullah dari Roh Kudus dan Allah itu sendiri, apakah ada kaitan dengan pernyataan kata kami dalam terjemahan Quran itu dari Kementerian Agama ya? Oke, silakan. Makasih. Udah jelasin sama lu jelasin. Jangan dong. Bukan jelasin Bre, gini. Coba menurut Leslie gimana? Gitu. Kalau saya sederhananya kan kata kami ini kan jamak ya, gitu ya. Iya. Kata kami itu kan jamak ya, artinya Isa ya, dari beberapa dalil dalam Quran kan Isa adalah kalimatullah dari Roh Kudus ya, dan Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya menerjemahkan kami ini secara tunggal atau menerjemahkannya secara jamak ya, sesuai apa yang disebutkan dalam Quran itu. Begitu terjemahan Kementerian Agama. Kenapa disebut pakai kata kami begitu ya? Terima kasih. Menurut Pak Leslie, apa kata kami? Jelasin. Kalau saya bilang, kalau sepintas kan, kalau bahasa Indonesia umumnya kan kita kata kami kan banyak ya. Tapi kalau misalnya ya Presiden Indonesia kan kalau misalnya membaca proklamasi kami bangsa Indonesia, itu kami ya. Proklamasi kemerdekaan kami bangsa dengan ini kami menunjukkan jamak kan. Tapi kan kita sepakat bahwa Allah itu kan cuma satu saja ya. Jadi penggunaan kata kami di situ sebenarnya arahnya kemana begitu? Makasih. Ya jelasin arahnya kemana. Kalau saya pikir ya artinya kalau dalam bahasa Indonesia berbicara saya kata kami berarti kita tidak mungkin satu orang kan, lebih kan begitu. Terus yang panjang ngomongnya biar netizen puas. Janganlah, itu berarti marah tuh. Jadi aku juga gak enak. Aman. Saya marah-marah, aku jadi perasaan banget. Iya dong. Saya sudah sering ya sama saudara semua luar biasa lah. Beda tapi marah-marah tapi tetap punya hati yang mulia lah.
Ya, tapi sayangnya begini, Pak Leslie. Ya. Sayangnya begini. Al-Quran bukan terjemahan. Nah, itu aja. Oh, itu aja kok. Oh ya, sudah lah, nggak apa-apa. Artinya sementara kan ada seperti itu toh. Ya, oke, kalau bukan terjemahan ya mau bilang apa lagi? Kita harus menghormati itu. Apalagi saya kan nggak mengerti bahasa Arab lagi ya. Ada sebatas yang tahu terjemahan Udah. Tapi kalau kasihan netizen kasihan. Oke, Kalian ini kita balik lagi. Leslie, Anda mau mengatakan kami itu merujuk kepada Tuhan kami banyak gitu? Ya, bukan. Pokoknya Saya situ. tidak. Saya Jujur tetap saja. pada prinsip bahwa Allah itu satu gak hanya Iya, kata Tuhan kami tadi ini, membahas kami. Saya Anda bertanya, tidak. siapa Saya kami? sebentar. Tuhan Allah itu tetap satu aja. Gak ada jamak. Kenapa Anda mengarah ke kami tadi? Yang saya tanya kami, kenapa Anda menjelaskan kami itu maksudnya kemana itu? Bahasa Indonesia ya terjemahannya. Tapi kalau Allah kan tetap satu aja loh. Iya, Apapun Anda berbicara kami kita kan, itu merujuk ke mana? Ke Tuhan kami itu, Al-Quran. artinya keseharian ya dalam kita berbahasa Yang pasti-pasti Indonesia. aja ngomongnya, terus terang aja. Kami itu Enggak merujuk lah. kepada Tuhan kami itu, Al-Quran. Saya pada prinsipnya Allah itu cuma satu aja. Apapun Iya latar belakang tahu keimanan, aku. Allah Sekarang cuma Anda satu. menyenggol Oke, kami siap. tadi, itu yang gue kejar. Kami di Al-Quran ada dikatakan kami. Coba apa pemahaman di situ? Mengatakan Tuhan kami itu banyak gitu. Enggak lah, satu. Jadi satu aja. kenapa Anda membahas kami tadi? Artinya kalau bagi yang mengerti secara baik kan tentu kan amanlah kata kami itu tetap pada satu figur tunggal kan. Tetapi bagi yang nggak mengerti kan kata kami itu Dari kan mana kami itu tunggal? Dari mana kami itu tunggal? Ya kan Allah itu kan cuma satu aja loh. Nggak ada. Iya, saya tanya kami terus terang aja, nggak usah ini sebutkan aja. Mau mengatakan kami berarti Tuhan kami itu banyak gitu. Enggak lah, satu aja dong. Jadi kemana ya? Jangan takut, ngomong aja. Kita bahas itu. Aku enggak. Allah tetap satu aja. Saya pikir. Allah siapa satu? Allah siapa satu? Allah siapa yang satu itu? Pencipta dunia ini dan segala isinya dan semua kita yang ada di sini kan. Siapa Cuma itu satu namanya? aja. Namanya siapa namanya? Oh ya, itu kan versi keimanan masing-masing menerjemahkan. Iya, versi keimanan Bang Leslie siapa namanya? Oh, kalau saya kan Protestan, Tritunggal kan? Iya, siapa namanya? Ya? Siapa namanya? Ada Bapa, Anak dan Roh Kudus kan cuma satu. Tiga-tiganya? Hakikatnya satu. Tiga-tiganya Satu. menciptakan. Ya siapa Betul. yang satu itu siapa? Dalam pribadi yang berbeda itu Siapa yang satu itu siapa namanya? Siapa namanya? yang Kalau satu itu? sederhana saya bilang ya Sang Bapa itu sendiri, tapi dalam bahasa Bukan Indonesia Yesus, di bukan Bible, Yesus. Bible Bukan kita Yesus. disebut adalah di Bukan Bible kita Yesus. disebut Allah juga. Bukan Yesus, bukan Semua Yesus. satu perannya berbeda. Ya, siapa namanya? ya, Siapa itu namanya? saja. Siapa namanya? Satu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namanya satu, udah namanya satu. Namanya satu. Ah, namanya satu. Siap. Nah ini nih, Les, gue mau nanya yang ini Les, Ya. yang penebusan tadi, yang penebusan kan Apa itu? yang jatuh ke dalam dosa Adam kan gitu. Ya, ya. Nah terus Ya. kenapa Yesusnya nggak disalib di zaman Adam? Kalau mungkin itu kan rahasia ya, kemakasan Allah itu Rahasia. Boleh dibocorin nggak Tapi rahasia? saya paling utamanya, saya paling utama bahwa memang karena Allah yang menghukum Adam dan Hawa, maka karya penyelamatan harus datang dari Allah itu sendiri kan. Nah kenapa datangnya pas di zaman Yohanes bukan di zaman Adam? Waktunya ribuan tahun, entah itu kenapa aku nggak bisa. Iya, keburu mati Adamnya. Ya. Adamnya keburu mati. Buru mati terus dalam Ini misal Adam jatuh ke dalam dosa gitu kan, Allah akan menyelamatkan Adam. Kenapa nyelamatinya telat? Telatnya 4.000 tahun. Jauh jalannya ya dari sorga ke bumi. Saya kalau sekarang kita bisa WA sama Allah kan gampang banget. Ngapain kau? Kenapa jadi WhatsApp bangke? Anjir. Di WhatsApp. Allah jadi WhatsApp. Aduh, Anjir asli. Seandainya kalau bisa aja, apalagi maka aku bertanya kenapa kok kita dibeda-bedain sementara Allah itu Maha Kuasa loh. Oke?
Kalau memang ada ruang kita bisa WA karena Abang Blender diskusi sana tuh menikmati lah. Hormat. Bang susah ya. Ada nggak Kristen yang lain ya? Iya. Penasaran loh. Gitu. Ini Coba, Bang, ini Kristen siapa lain ini? Bang boleh apa ini? menjawab. Bang Radit, Muslim apa Kristen? Bang Radit, dibuka mute-nya bro. Bang Radit, Muslim apa Kristen? Ini agak lain ini, les lain ini. Turun aja bang, kalau nggak ngomong bang. Turun aja kalau ngomong. Itu kira-kira Pak Leslay. Kira-kira Adam tahu nggak dosanya udah ditebus? Adam tahu loh, pasti tahu. Nah, mana ayatnya kalau tahu? Kita lagi berpikir mana ribuan ayatnya tahun kalau tahu? sebelumnya. Ayatnya mana kalau tahu? Kalau saya pasti ya, kalau penciptaan Adam kan jelas ayatnya, abang sudah tahu kan dalil ya dari. Enggak, Ya, yang kan gua sudah tanya, jelas, ya. yang gua tanya, dosanya Adam udah ditebus itu, tahu nggak Adam? Selamat malam Pak. Malam, Mbak. Oh ya ini. Ini si siapa abang siapa? Perkenalkan Pak, saya dari Katolik Pak. Katolik, oke. Mantap. Nah ini gue lanjut aja, langsung gue makan. Nah ini Pak Edward Lase, penebusan dosa itu karena Adam jatuh dalam dosa kan pertama kalinya? Bukan cuman Adam Pak, Semua manusia ya? semua manusia Pak. Oke. Karena Pertama kalinya manusia jatuh dalam dosa siapa? pertama itu ada di Nuh kan. Oh bukan di Adam. Allah itu. Gimana Pak? Bukan Adam ya yang jatuh dalam dosa itu ya? Nuh tapi ya? Nah memang awalnya manusia itu kan Adam itu Pak. Nah yang jatuh dalam dosa pertama kali siapa? Adam Pak. Adam. Terus kenapa penebusannya di zaman Yohanes bukan di zaman Adam? Nah itu kan Allah aja pertama begitu banyak nabi-nabi yang disuruhkan Pak untuk ini, untuk didatangkan untuk memberikan pengertian kepada orang-orang supaya bertobat. Salah satunya pada saat Nuh aja dengan air bah itu, maka tersisalah. Ya, kalau Nuh ya tahu ceritanya. Cuma yang gue bingung, ini ketika pertama kali manusia jatuh dalam dosa, kenapa nggak ditebus di situ aja kalau memang Tuhan mengasihi manusia? Iya, itulah yang saya bilang tadi Pak. Itu kan udah ada nabi-nabi disuruhkan orang-orang yang tertunjuk, maksudnya yang kepercayaan Allah itu sendiri untuk memberikan pertobatan dan pertobatan. Iya. Loh kalau bisa bertobat kenapa ada penebusan? Iya, karena itu nggak ada bertobatnya manusia. Makanya di zaman Yesus itu datang, ya. Di zaman Yesus datang baru ada namanya penebusan. Istilahnya penebusan itu. Oh, karena dia membawa. Karena manusia nggak ada yang bertobat, jadi ya udahlah Tuhannya aja matilah supaya tanpa bertobat manusia masuk surga gitu. Bukan gitu Pak. Bukan gitu juga. Terus apa dong? Jadi Yesus itu melalui kelahirannya sebagai orang yang paling sederhana yang lahir di kandang domba, itu udah paling hina, udah paling sederhana Pak. Paling sederhana. Jadi mampu berbuat kebenaran. Mampu berbuat kebenaran. Jadi mungkinlah itu kan kalau Yesus itu datang dengan ilahinya Allah itu sendiri, yang disebutkan itu aku dari Bapa, itu mungkin beda lah pada manusia pada umumnya. Oke, jadi Yesus lahir itu bukan untuk penebusan ya? Istilah penebusan di dalam itu Pak, bukan istilah penebusan itu yang diartikan begini Pak. Jadi macam kita lah, Yesus itu udah tahu bahwa semua orang ini udah berdosa. Dari hukum Taurat yang diajari oleh Musa, ya sampailah ke Yesus itu. Jadi ketika dia sudah mengenal itu, penebusan itu di mana Pak? Jadi menebus hukum Taurat ini manusia Yesus ini, bukan menebus dosa Adam ya? Ini baru ini.
Iya Pak. Maksudnya kan gitu. Awalnya manusia kan Adam ya, nggak lepas itu Adam. Iya. Tapi yang orang manusia pertama yang bikin dosa zaman hukum Taurat gitu. Ya Adam itulah. Adam. Nah itu dia, balik lagi kita gitu. Adalah begitu. Gimana Pak? Kenapa nggak di zaman Adam aja ditebus dosanya? Kenapa telat? Nah itulah Pak, istilahnya Allah itu masa ciptaannya sendiri dan sebegitu sayangnya kepada manusia ciptaannya dan karena begitu besar kasihnya daripada rasa kecewanya kepada manusia, makanya dipelihara Pak terus. Tapi diberikan terus apa? Contohnya dulu macam Adam itu langsung percakapan Pak dengan Allah itu. Iya, nah gitu. Percakapan gitu kan. Tapi kalau memang benar kasih sayangnya begitu besar, kenapa telat gitu loh? Udah keburu mati Adamnya waktu Yesusnya turun. Nah itulah Allah itu kan kalau melihat aja bisa mati. Melihat aja bisa mati Pak orang. Jadi dengan itu makanya dia timbulkan dalam maksudnya maksudnya percakapan maupun dalam mimpi ditunjukkan kepada Adam itu begini jalan yang benar itu. Dan beberapa lagi keturunan Adam lagi macam Ishak. Nah iya tuh, kenapa nunggu keturunannya turun berbuat dosa sampai banyak sedangkan Adamnya sendiri udah mati? Yesusnya baru turun nanti 4000 tahun kemudian. Ini kan orang-orang lupa jadinya dosanya dosa apa nih si bapaknya ini. Kan gitu. Iya. Jadi ketika itu semua ini nggak cukup bagi Tuhan itu hanya untuk berikan percakapan kepada mereka tanpa mereka mengenal langsung Allah. Nah iya, kenapa mengenalnya zaman Yohanes nggak zaman Adam aja? Makanya Yesus itu datang Pak. Nah kenapa datangnya telat? Kan dosanya udah di zaman Adam. Kok datangnya zaman Yohanes? Iya, tidak terlambat lah Pak. Terlambat, Adamnya memang masih hidup zaman Yohanes, masih ngopi-ngopi di Yerusalem. Kan udah enggak, udah meninggal. Iya, kan dari tadi kan dari Adam aja dia udah menunjukkan nabi-nabi, beberapa orang kepercayaan Allah itu. Nah itu Edward, kalau pakai nabi bisa, ngapain penebusan? Nah, penebusan di situ yang saya bilang tadi, Pak. Ketika umpamanya jalan Bapak udah belok-belok, jadi ketika itu menjadikan panutan bahwa inilah jalan Yesus ini seperti begini, tidak ada cacahnya, tidak ada celahnya. Nah iya, jalan Yesus yang tidak ada cacat, tidak ada celah, kenapa nggak datang zaman Adam? Kenapa nggak datang zaman Adam? Kan Adam yang berbuat dosa pertama. Kalau zaman Yohanes, Adamnya keburu mati, dosanya udah nyebar kemana-mana. Iya Pak, dulu itu aja, itulah saya bilang tadi beberapa kali lah manusia ini maksudnya diberikanlah hukuman dari Allah, contohnya macam air bah dari Nuh, kan udah berubah lagi orang itu. Nah itu ketika dikasih air bah tertebus nggak dosanya? Ketika dikasih air bah, jadilah kembalilah orang baru lagi Pak. Itu kan orang baru lagi gitu, pakai air bah gitu. Terus? Ya, tinggallah keturunan Nuh. Berarti dosanya udah hilang dong, dosa waris sudah hilang dong, kan orang baru ini. Pakai air bah udah habis, kan gitu. Iya, dari mana tadi Nuh itu? Iya kan, Nuh itu kan orang baru, manusia baru nih. Udah habis nih manusia-manusia yang berdosa. Enggak, atau enggak juga? Keturunan itu tadi. Berarti masih ada orang berdosa. Ah, masih. Jadi ya kalau gitu ngapain pakai banjir, langsung aja penyaliban. Ngapain pakai banjir? Makin ribet. Langsung aja penyaliban di zaman Adam. Adam kelewat ya zaman Nuh gitu kan. Itulah pikiran Allah yang melampaui pikiran manusia, Pak. Nah coba bijaksananya gimana coba? Kalau misalnya memang harus telat, kenapa nggak di tahun 10.000 aja gitu? Memang abad pertama ada apa? Dia kan Allah itu kan mencintai ciptaannya. Ya kalau mencintai kenapa telat?
barangkali Bapak itu udah menemukan sesuatu, contohnya sesuatu barang yang Bapak bagus untuk Bapak ukir-ukir. Jadi ketika udah Bapak ukir, oh ini udah saya sayang kali dengan ukiran ini. Jadi ketika ada sedikit orang memandangi, oh itu nggak bagus, apa mungkin Bapak hancurkan langsung? Nggak mungkin kan? Ya bukan, maksudnya ketika ini ada barang ukiran nih kan, gue pengen beli gitu kan, tapi uangnya belum cukup. Pas gue ambil, barangnya udah dibeli orang lain, kayak gitu telatnya gitu. Ini Adam berdosa nih. Adam ini udah berapa ratus tahun ya di bumi, 900 tahun ada dia ya. Itu kan ada 900 tahun waktu tuh. Di hari apa saja bisa tuh Yesus turun ke situ untuk nebus dosa tuh. Ini nggak datang-datang dia. Nggak ada kata terlambatnya Pak di situ. Sampai kalau gitu ada masih hidup zaman Yohanes. Banyak umat Tuhan itu terselamatkan hanya karena Yesus itu Pak. Nah iya banyak yang terselamatkan gitu. Tapi yang zaman Adam ke bawah itu kan semuanya mati sia-sia jadinya. Yesusnya telat datang. Nah itulah udah maksudnya udah Tuhan juga berusaha berikan melalui Tuhannya udah berusaha tapi tetap nggak bisa ini ya, tetap kesempatan, memberikan kesempatan lagi karena dia sayang. Bukan Tuhan lah itu namanya berusaha. Tuhannya berusaha, Bre. Tapi maaf saya Tuhan sudah berusaha tapi kehendak berkata lain ya. Gitu. Maksudnya maksud saya memberikan kesempatan. Memberikan kesempatan untuk manusia apa? Bertobat. Untuk bertobat Pak, bertobat. Oke, manusia berarti bertobat bisa dong nggak pakai penebusan. Ajaran Tuhan. Oke, kalau gitu manusia bertobat dengan ajaran Tuhan bisa dong tanpa perlu penebusan kan gitu. Ya, jadi ngapain ditebus-tebus gitu? Ngapain ada penebusan? Dari mana Bapak tobat kalau tidak melalui jalan Yesus tadi? Dengan ya tanya Adam gitu. Gimana cara Adam tobat kalau nggak ada Yesus zaman Adam? Gimana cara? Tanya Adam lah. Kenapa Adam Pak? Iya, gimana cara Adam tobat Yesusnya belum datang? Gimana caranya? Nah, Adam tadi aja bisa bercakapan dengan Allahnya sendiri, Pak. Allah itu. Ya, bercakapan itu sebelum dia makan buah atau setelah? Saking dekatnya. Ya, itu Adam itu bercakap sama Tuhan setelah berdosa atau sebelum? Setelah berdosa malah, Pak. Setelah berdosa dia masih bisa bercakap. Kalau gitu ngapain Yesus nebus-nebus? Orang masih bisa bercakap kok setelah berdosa. Nah itulah semakin banyak manusia. Pusing kan? Semakin banyak juga terakhirnya di hukum Tauratnya Musa begitu banyak peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah itu sendiri. Ya. Kalau hukum Taurat bertentangan dengan hukum Allah, ya ngapain diturunin? Kalau misalnya banjir Noah tetap ada orang berdosa, ya ngapain dikasih banjir? Di hukum Taurat itu begini Pak, maksudnya di dalam hukum Taurat itu Pak, nggak semua itu dalam itu hukum, ada namanya, ada hikmatnya, ada. Oke, bisa nggak manusia? Nah gini aja kita langsung ke Kristen, bisa nggak ini manusia menjalankan hukum Taurat? Bisa nggak? Bisa Pak. Kalau gitu ngapain ada penebusan? 10 hukum Taurat. Nah bisa orang menjalankan 10 hukum Taurat? Bisa Pak. Ya ngapain ada penebusan? Hukum Taurat cukup. Nah, iya lebih dari sisi hukum Taurat yang 10 itu Pak. Dan ketika Musa itu membawa orang Israel dari Mesir itu, begitu banyak aturan lagi Pak. Begitu banyak aturan-aturan lagi. Nah, saking membangkanya orang. Ya udah kasih aja aturan gitu loh. Kalau misalnya begitu banyak aturan, kasih lagi aja aturan gitu. Kenapa harus penebusan? Nah, dulu di masa Musa aja Pak, banyak kali makanan mungkin makannya atau ini yang tidak boleh dikonsumsi. Iya, tidak boleh. Banyak, contohnya pencuri langsung dimatikan, langsung dimatikan. Batu. Iya. Nah, setelah datang Yesus apa katanya? Janganlah kalian menghakimi. Itu kan menghakimi kalau kita membunuh orang. Iya, orang Yahudi zaman itu jawabnya, lagi mana orang Tuhan bilang disuruh hakimi? Tuhan yang menghakimi. Ini kalau lu datang-datang bilangnya jangan hakimi. Ini hukum Tuhan menghakimi. Ini kita pakai hukum Taurat menghakimi dia. Kok nggak boleh? Maunya apa? Hukum Musa itu, Pak. Katanya hukum Musa ada pencuri potong tangan. Iya, dari hukum itu. Nah, tapi terus Yesus datang jangan menghakimi katanya. Maunya apa?
Kan hukum Taurat itu ada 10, Pak. Iya. Ya, di luar yang 10 itu ada lagi hukum darimu yang diterbitkan oleh Musa lagi untuk menetribkan orang-orang Israel ini semasa dalam proses. Itu Yesus tentang itu, hukum Musanya Yesus tentang gitu ya. Itu. Kalau gitu ngapain perkataan Musa ditulis di kitab suci kalau gitu? Itu kan semua cerita Musa itu dari A sampai Z itu kan ditulis. Ya teman-teman jangan lupa di tab-tab layar ya, diposting ulang dan di-share ya. Perdebatannya ini disponsori oleh Paramek ya, obat sakit kepala. Ada di keranjang pink ya Parameknya, Mas. Silakan di order teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan ya, karena kalau habis susah. Iya, Edwardnya jadi maunya apa gitu? Ini penebusan ini maunya apa penebusan ini gitu kan? Iya, saya tadi enggak sependapat ya dengan Bapak bilang bahwa ketika Yesus datang itu berarti boleh-boleh saja maksudnya boleh-boleh saja berbuat dosa karena ada Yesus, penebus, udah ditebus Yesus ya tadi kan gitu. Bukan, yang gua tanya itu kalau memang Yesus itu menebus dosa manusia, kenapa nggak datang zaman Adam? Kan Adam yang berbuat dosa pertama, kan gitu. Ya kalau Adam berbuat dosa pertama, disaliblah di sono, nebuslah di sono di zaman Adam, kan gitu. Adam aja. Oh jauh banget di zaman Yohanes. Ditegur langsung oleh ini, diberikan petunjuk langsung dari Allah itu, Pak. Oke, ketika diberikan petunjuk langsung, Adamnya sudah tidak berdosa. Nah, itulah manusia, Pak. Apa ini? Itulah manusia itu apa? Masih berdosa? Masih berdosa? Longoran. Ya kalau itulah maksud gua. Kalau masih berdosa, ya langsung tebus di situ juga gitu loh. Langsung tebus. Nah, itu kan masih berdosa. Ya. Nggak gitu juga. Terus maunya gimana? Adamnya keburu mati. Maunya gimana? Kita salib aja Edward Nio. Kita salib aja dia. Kita salib aja mau. Nah, mending ini Brand. Mending ini lucu loh. Ini sini. Yo, Hiblen masuk Hiblen. Bang Wares lucu loh. Iya. Apa lu Herin? Hah? Naon syarek naon kadi syarek naik, hah? Sia. Wai, ayo sia. Airin. Ya. Halo. Hei. Hah? Yo. Kristen. Kristen dia. Kristen. Aduh, kenapa lah kau masih kau Tuhan Yesus 2025 ini? Kenapa? Wajib. Wajib. Kenapa kau Tuhan kan? Sedangkan dia bukan Tuhan. Orang sudah longores. Kenapa kau Tuhan kan dia? Nggak ada yang Tuhan kan, dia kan memang Tuhan. Jadi dia Tuhanmu bukan? Tuhan. Siapanya Tuhanmu sebenarnya? Iya dia Tuhan Yesus tuh Tuhan. Yesus ya Tuhanmu ya, bukan Allah ya, bukan Allah, bukan. Longor loh Ben, enak loh longor makanan. Yesus ya Allah juga. Yesus Allah juga. Dua. Oke, nggak apa-apa. Bukan Bapa ya, bukan Bapa. Bukan ya, bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Bukan Firman. Bukan Firman. Bukan Elohim. Firman. Mana yang betul? Firman 3. Elohim. Iya. Elohim Tuhan juga. Pak Elohim kan Elohim Tuhan. Elohim Tuhan juga. Nggak ada Elohim. Ben, gua kasih jalan. Gua kasih jalan nih. Erin, Firman itu apa? Perkataan bukan? Firman itu logos. Perkataan bukan? Logos. Iya, perkataan bukan? Allah. Perkataan bukan? Jadi perkataan. Nah, berarti Maria mengandung perkataan, Blen. Maria mengandung perkataan. Cemana Maria mengandung perkataan? Kok bisa kayak gitu? Maria mengandung anak atau perkataan? Lul. Eksistensinya Firman itu logos. Ya perkataan kan? Eksistensi Firman itu logos. Hikmat Logos Allah, itu apa? Kecerdasan Allah. Logos itu apa? Hikmat Allah, kecerdasan Allah, kuasa. Berarti Maria mengandung kecerdasan. Betul. Logos tuh kalau di manusia mah ya pikiran. Lucu loh, lucu. Ya, berarti Maria mengandung perkataan ya. Mengandung Firman.
Firman. Sang Firman itu kan Ya. iya. Oh, berarti Bunda Maria mengandung si Firman. Wah, pantaslah kemarin mamanya namanya Maria. Firman, Oh, itu dia si Firman. Oh iya, iya, yang Firman. penyanyi itu bukan? Ah, si Firman penyanyi itu. Lul. Ya, Lul. Jadi gimana? Firman. Enggak. Lul. Si, oi, pakai si tadi kan mengatakan Firman. Bunda Maria mengandung Firman. Ah. Ya, Firman. Ya kan? Oh, Firman yang penyanyi itu. Firman yang penyanyi itu bukan? Penyanyi mana? Siapa nih? Si Firman mana ini sekarang? Di mana rumahnya? Makanya kamu ini ada isinya, nggak ada otak gitu. Enggak, bukan aku Nggak tanya. ada otak benar. Jangan-jangan kayak udang kamu kosong. Bukan, aku nanya. Tadi kan si Firman. Iya, Aku Firman nanya. 2000 tahun yang lalu. Kamu penyanyi berapa tahun? Kosong apa isi iya, enggak otaknya? apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting Otak mengandung kamu si tuh lo Firman. ngisi apa kosong? Berarti Firman namanya? Periksa dulu. Hah? Firman. Oh iya, baik-baik. Berarti Firman. Sang Firman. Oh, nama panjangnya Sang Ya. Firman. Dipanggil si Firman. Nggak ada si Firman, Lol. Jadi cemana nih? Tadi katanya mengandung si Firman. Firman, Sang Firman. Sang Firman, ya udah berarti nama panjangnya itu Sang Firman. Dia dipanggil apa si Firman? Iyalah, nama panjangnya berarti Bunda Maria membuat nama Sang Firman, tapi dipanggil si Firman. Nggak ada yang manggil si Firman, Lol. Jadi cemana nih? Ini tadi mengandung siapa nih Bunda Maria nih? Mengandung Firman Allah. Bukan Yesus ya, berarti bukan Yesus ya. Logos. Berarti dia bukan mengandung Yesus ya. Iya kan Firman Bukan ya? itu menjadi manusia. Menjadi Loh manusia. enggak, tadi kan mengandung si Ya, Firman, Yesus. berarti bukan mengandung Yesus. Bukan mengandung Yesus ya. Iya, Yesus tuh kan Sang Firman itu. Lul. Cemana ya lu aduh mati kali. Yang pasti lah cakap Otakmu tuh bos. lo, periksa dulu nanti Lah, kayak udang kamu tuh. Bukan, aku tanya dulu ya, Bunda Maria ini mengandung si Firman atau mengandung Yesus? Ya Firman itu menjadi manusia mengandung Mananya? kemanusiaan Yesus. Loh, aduh yang pastilah cakap kemanusiaan. Sekali lagi, Bunda Maria ini mengandung si Firman atau mengandung si Yesus? Lul, Firman itu jadi manusia Lul. Woi, kok lol gimana maksudnya nih? Silol lagi. Iya, Firman itu berarti kan jadi mengandung silol. manusia. Ya tentu Firman saja menjadi mengandung anak manusia. Iyalah, memang anak manusia lah yang Yesus. mengandung dikandungnya. Cuman siapa? Iya. Ya pasti manusia mengandung anak manusia. Yesus. Ya Yesus itu ya. Berarti bukan Firman ya? Berarti bukan Firman. Loh. Yesus itu Sang Firman, Lul. Astaga, mati kali kayak gini diskusi. Cemana yang pasti Nih, Herin, ai mana otakna di mana maknya Maria ngandung bacotan sama ngalilir wae. Mana bacotan itu? Ya tak perkataan tuh bacotan teh. Ya perkataannya nggak bacotan. Firman mendapat bacotan itu. Firman teh artinya bacotan teh. Eta mah cek saha ya Firman Cek bacotan. maneh tadi ngomong. Mau tuh ayah Firman logos. Ayo ngaku, ayo. Firman itu logos. Eta mah cek anu teh rampe. Firman bacotan. Makanya. Oh logos. Iya, udah. Sekarang gini. Berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan, oke. Nah, si Firman itu Tuhan juga. Firman itu kan Yesus itu. Iyalah, Firman itu Tuhan kan. Firman telah menjadi manusia. Iya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah benar, baik. Firman telah menjadi manusia. Di mana ada tertulis Yesus itu? Firman telah menjadi manusia. Kalau itu semua manusia di bumi ini Tuhan kalian. Ya bukan Atul. Loh, Anda manusia nggak? Kalau Anda semua manusia nggak? manusia berarti saya juga Tuhan. Sekarang saya tanya, Gitu. Anda ini manusia atau bukan?
terus saya juga Tuhan gitu, Tuhanmu. Ya iyalah, karena di situ firman telah menjadi manusia. Ya mau kamu jadi Tuhan kan saya mau. Ya enggak, kita semua di bumi ini manusia, di bumi ini Tuhan kalian. Iya, kita semua manusia, berarti saya Tuhan. Iya tuh, saya juga Tuhan, saya juga Tuhan. Gitu. Saya juga Tuhan. Anda Tuhan, saya Tuhan. Berarti kamu bertuhan saya, ya gitu. Iya, dan kamu juga bertuhan saya. Saya Tuhan kamu, berarti saya dulu yang harus. Iya, saya juga Tuhanmu. Saya juga Tuhanmu. Kan duluan saya tadi, Oh enggak lah, karena firman telah menjadi manusia. Adakah disebut di situ firman telah menjadi Yesus? Tuhannya, ayo. Enggak adakah disebut firman telah menjadi Yesus? Karena saya yang jadi Tuhan duluan daripada kamu, saya yang merintah kamu, bagaimana? Oh enggak lah, enggak mungkin lah Tuhan sama Tuhan berantem lah kita, Bos. Enggak bisa lah. Apa-apa, Tuhan kan sama saya Tuhan yang duluan yang merintah kamu, bagaimana? Enggak bisa gitu. Karena Anda mengatakan, dengar ya, dengar. Firman telah menjadi manusia. Dengar. Ketika dinyatakan di 14 itu firman telah menjadi manusia, berarti seluruh di bumi ini Tuhan kalian. Iya, kalau menurut pikiranmu seperti itu kan berarti saya bukan itu yang menurut Bibelmu. Tetapi kalau firman telah menjadi Yesus, itu boleh. Ya memang firman telah menjadi Yesus memang bukan manusia. Iyalah di situ di Bibel itu firman telah menjadi manusia. Iya manusia. Berarti Yesus manusia. Iya kan di sana juga enggak dibilang juga. Anda tadi mengatakan Yesus manusia, benar? Betul. Ya. Tuhan telah menjadi manusia. Ya. Berarti Tuhanmu manusia. Berarti Tuhanmu manusia. Iya Tuhan. Ya Tuhan Yesus kan manusia. Iya. Aduh mati kali Tuhannya manusia, hancur kali bah. Wah. Berarti Tuhan. Hancur, astaga. Berarti Tuhanmu manusia. Hancur ya. Iya manusia. Aduh gila kali Tuhannya manusia. Manusia dari mana? Bukan manusia dari mama. Tadi kan Anda mengatakan, berarti kan Anda manusia. Coba Edward aja lah. Edward. Makanya kamu harus coba sebentar harus cari tahu. Iya, aku tanya dulu. Manusia bagaimana dari mana rasanya. Yesus itu Tuhan ya. Kamu kenal kebenaran. Yesus Tuhan ya. Tuhan Pak. Oke. Apakah Allah itu Tuhan? Tuhan Pak. Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Roh Kudus itu Tuhan Pak, bersama-sama. Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan Pak. 5. Apakah Elohim Tuhan? Elohim itu Tuhan Pak. 6. Apakah Yahweh Tuhan? Yahudi. Orang Yahudi Pak. Aduh banyak kali Tuhan menjadi berapa bos? 6 Tuhanmu bos. 6. Cemana lagi gini? Aduh mati kali. Bagaimana maksud saya gini Pak? Bagaimana Bapak mengerti? Bagaimana Bapak mengerti tentang? Ini masalah menghitung bos. Ini masalah hitungan. Kosong. Lu Black Gedes dibilang kosong sama si Herin siapa? Black Gedes apa? Sebab Bapak hanya mencari kesalahannya, Bapak tidak akan mengerti. Iya, bagaimana Tuhanmu banyak kali nggak berantem. Buku kami jelas.